ada yang mau Iya. apa mau naik. Jadi kan Iya. Agustina, aku itu ya dulu apa gimana ya, anak yang hilang kembali gitulah. Itu bang. Kan pagi teman-teman sekalian. Oh. Selamat pagi bro. Iya, semangat. Oke bro. Oke. Ya, apa Oke. kabar? Sehat Puji bang. Tuhan, sehat. Tuhan yang mana yang dipuji? Tuhan yang di sorga. Kan ada 3 Tuhan yang Tuhannya. di Hah? Yang dipuji yang mana? Yang dituduh gila atau yang mana? Yehova Elohim. Bukan yang dituduh Itu gila satu- sama orang Yahudi. Karena kita kan udah pernah bahas itu dulu. Masih ingat kan? Abang nggak bisa bantah dulu kan? Anda kan ada Tuhan Anda, salah satu dari 3 Tuhan Nggak usah, Anda. langsung ngegas dulu. Itu dituduh gila. Diam dulu. Barusan bro. Ya, kan gimana? ditunjukkan ayat sama Bang Bihan. Ternyata Al-Hijr itu nomor 6. Itu saya ulang Ya. baca. Mengapa engkau nomor 6 ya? Ya, 6. Mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau benar-benar orang gila. oke, saya bahas itu ya. Siapa yang diturunkan Al-Quran? Siapa? Saya bahas itu boleh? Boleh. Oke, baik. Ya, Bang Bihan, ya, boleh ya. Gimana? Bang Bihan, sebentar Bang Juma, sebentar. Bang Bihan, siap ya? Yang mau Oke, hadapi saya semuanya boleh, nggak apa-apa. Saya bahas ini oke, dulu. silakan. Saya bahas ini dulu. Ya. Lanjut. Jadi Waktunya ngomong 55 menit ya. Jadi jangan nggak terlalu lama. Kalian sebentar aja. Tunggu, sabar. Jadi di dalam Al-Quran diterangkan di surah yang sama, surah Al-Hijr, Allah Subhanahu wa taala menerangkan walaqad arsalna min qablik fi syia'il awwalin, dan sungguh kami telah mengutus beberapa utusan sebelum engkau kepada umat-umat terdahulu wahai Nabi Muhammad. Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un, dan setiap kali mengutus utusan datang kepada umat-umat terdahulu, mereka selalu mengolok-olok utusan tersebut. Jadi kalau misalnya Rasulullah Muhammad SAW diolok, kata Allah itu biasa. Seluruh utusanku itu sudah diolok oleh umat terdahulu, termasuk Yesus diolok, dihinakan, bahkan lebih rendah dari hinaan terhadap binatang sekalipun. Nah, Al-Quran mengatakan bahwa umat di mana Nabi Muhammad diutus, beliau dihina. Wa qalu ya ayyuhalladzina nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Orang-orang kafir menghina Rasulullah dengan mengatakan bahwa Rasulullah itu adalah benar-benar orang gila. Tapi kemudian Al-Quran menyatakan dirinya dengan sangat jelas, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah pula yang memelihara. Artinya Rasulullah bukan orang gila dong, sesuai dengan tuduhan orang-orang kafir. Artinya Yesus bukan orang terkutuk dong, sesuai dengan tuduhan orang-orang kafir Kristen. Saya sudah jawab. Giliran saya Oke, bertanya. silakan Bang Bihan. Giliran saya tanggapi. dulu. Saya dulu bertanya. Jangan dulu Saya- bang. Ditanggapi dulu. Iya bang. Enggak. Saya bertanya. Sabar dulu. Saya bertanya. Bang Juma. Anda tanggapin. Bang Juma ditanggapi dulu. Saya inilah kalau Bang Juma, Abang itu sudah ngomong lebih dari berapa menit tadi. kesurupan Diam ya. dulu, dengarkan dulu. Kesurupan. Kesurupan kau datang ke sini. Bawa kesurupan. setan. Kamu Ya, suka kesurupan. menghujat bawa setan ke sini. Kesurupan. Diam. Ya. Dalam nama Yesus, Bang Juma, setannya keluar. Diam. Kesurupan Nah, diam penyembah kau. Lucifer. Yesus Diam. yang kau sembah Diam. itu justru setan. Diam. Kalau Ngerti enggak kau? kuturunkan kau. Kalau enggak kuturunkan panik. kau. Orang Indonesia Kalau enggak tertawakan kuturunkan, kalian. Nabi Nyembah itu Lucifer. dituduh gila. Nah, ini Yesus Markus 3:21. Keluarganya mengira Yesus gila. Mengira. Ini jelas ini. Bukan. Itu Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang mengambil Yesus. Sebab kata mereka, Yesus tidak waras lagi. Mengira sama tuduhan beda. Tidak ada mengira di situ. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Yesus. Sebab kata keluarganya, Yesus tidak waras lagi. Itu ternyata juga Yesus tidak waras lagi.
Kenapa Yesus gila? tidak waras Bininya lagi. 11. Markus Bininya 3 nomor 11. 21. Bininya 11. Keluarganya Bininya datang 11. karena Mana manusia bininya 11. mengambil Itulah Yesus makanya karena dituduh gila. Yesus tidak cuma waras dengarkan. lagi. Saya tidak menghujat ya, tapi fakta. Nabi Markus 3 nomor 21. Keluarganya datang mengambil Yesus karena menurut mereka Yesus tidak waras lagi. Tapi sesungguhnya yang gila adalah Keluarganya datang mengambil Yesus karena mereka menganggap Yesus tidak waras lagi. Tidak bisa bantah bahwa nabinya gila. Saya sudah bantah. Dalilnya sudah kubantah. Nah, sekarang giliran saya bertanya. Kenapa keluarganya mengatakan Yesus tidak waras lagi? Jawab. Kau dengar tanggapan dari Kenapa Bang keluarga Bihan? Yesus mengatakan Yesus tidak waras lagi? Jawab. Jawab. Itu tugas kamu. Itu tuduhan. Tidak ada dan tuduhan. mengira. Markus 3 nomor Mengira 21. Tadi kau bilang. Tidak ada tuduhan. Tidak ada tuduhan. Baca. Makanya itu kepala jangan hanya jadi landasan pesawat. Itu sudah pernah kubantah kau pakai bahasa kepala Yunani, jangan kau hanya bisa jadi bantah landasan saya. helikopter. Dipakai belajar. Markus 3 nomor 21. Nabi palsu. Keluarganya Nabi palsu, datang diam kau. menjemput Yesus Nabi palsu, karena diam Yesus kau. Nabi tidak palsu, diam waras kau. lagi. Nabi palsu, diam kau. Nabimu gila. Markus Itu 5 Al-Hijr 6. nomor 1 sampai nomor Al-Hijr 20. 6. Orang yang menyembah Yesus adalah orang gila. Ya, Yesus Markus 3:21 dibilang gila. Penyembah Yesus dalam Markus 5 adalah orang gila. Dengarkan dulu. Yesusnya gila, penyembahnya pun gila. Orang nabi palsu. Di mana dikatakan penyembah Yesus gila? Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20. Nabi palsu. Di mana Yesus disebut gila? Markus 3 nomor 21. Dengarkan dulu. Ayo. Debat dengan orang begini. Makanya kau pakai ilmu, mengatasnamakan apologet, modal jidat lebar, ilmu tak ada. Ayo, bantah saya. Kenapa keluarga Yesus menganggap Yesus sudah tidak waras lagi? Jawab. Ulang lagi tadi menganggap. Jawab. Udah berapa kali kamu tadi Jawab. bilang mengira, dua menganggap. Jawab. Berarti kamu Jawab. mengira dan menganggap. Markus 3:21. Keluarganya mendengarkan itu. Mereka datang hendak mengambil Yesus sebab kata mereka Yesus sudah tidak waras lagi. Pasal 7 ya. Markus 3 Pasal 7 ayat Markus 15. 3. Waspadalah terhadap Keluarganya nabi-nabi datang palsu mengambil yang datang Yesus kepadamu sebab dengan menurut menyamar mereka seperti domba. Yesus tidak Nabi waras palsu datang. lagi. Bagaimana Bang Bihan? Kita turun dari nabi Keluarganya palsu. menganggap Yesus tidak waras lagi. Silakan tanggapan. Menganggap. Silakan Anda jawab Arti pertanyaan menganggap. saya. Kenapa keluarganya mengatakan Yesus tidak waras lagi? Menganggap. Jawab. Jangan kau rubah. Tadi bilang kau menganggap. Menganggap Jawab. itu tidak pasti. Jawab. Ya udah, Nabi jawab. palsu. Nah, silakan Jawab. Anda diam. Woi, Jawab. jidat You diam, helikopter you diam. diam. Silakan diam saudara. kau. Diam kau. Saudara yang Diam lain kau. yang bisa Diam. jawab silakan. Silakan Bang Bihan, silakan. Markus Bang 3 Bihan. nomor Bang Bihan. 21. Silakan. Bang Bihan. Kenapa Nabi. keluarganya mengatakan Diam. Yesus tidak waras lagi? Jawab. Diam. Jawab. Memang kami ini Kejang kan kau? kesetaan dan kamu itu. Kamu yang kejang kan kejam. kau? Kamu yang Makanya kejam, jangan mau kamu yang ditebus kejam. dengan batu sakar. Allah. Nabi palsu memang kamu ini. Makanya jangan mau Nabi ditebus palsu, dosanya. Orang Nabi nebus palsu. dosa, orang Yahudi nebus Nabi dosa palsu, pakai Nabi domba, palsu. kambing, sapi. Nabi Ini pakai batu palsu, sakar. Nabi palsu. Nabi Kenapa bukan palsu. kepalamu aja yang dijadikan Nabi korban? palsu. Nabi palsu. Kau mengikuti Apa? Nabi palsu. Ciri-ciri Firman Nabi bilang palsu itu 4. lihat dari umatnya. Bininya Ciri-ciri 11. Nabi palsu mengaku bertemu Bininya Yesus. 11. Matius Bininya 24 11 nomor Nabi palsu. 24. Ciri-ciri Nabi palsu Nabi palsu. mengaku bertemu Nah, kau- dengan Mesias. Kau Siapa yang Nabi pernah palsu. mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun? Kamu Siapa kamu yang Nabi pernah palsu.
mengakui bertemu dengan Mesias dalam bilik penjara. Matius Siapa? 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar. Kamu menyamar Siapa yang menyamar seperti Yahudi? Siapa? Ayo. Siapa yang datang kepada murid Yesus mengaku sebagai murid Yesus? Ayo. Siapa yang datang kepada murid Yesus ngaku-ngaku bertemu Yesus di padang gurun? Ayo. Semua orang sudah nggak percaya kau. Siapa yang pernah mengaku bertemu Yesus dalam bilik penjara? Ayo. Orang gila. Nabi palsunya berasal dari Yerusalem. Ayo. Pengikutnya memanggil Yesus Tuhan. Ayo. Pengikutnya bermujizat pakai nama Yesus. Ayo. Kau yang nabi palsu. Itu tanda-tanda nabi palsu bisa kau lihat dari buahnya. Nah, kamu itu buah dari nabi palsu itu memanggil Yesus Tuhan. Bernubuat pakai nama Yesus. Bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Kenapa kau ini cuma kejam-kejam macam anak kecil? Buah dari tanda-tanda. Coba diskusi baik-baik, mampu gak kau Juma? Juma, jadi kau macam anak tanda-tanda nabi kecil palsu, kau ini. pengikutnya memanggil Yesus Tuhan. Iya, dia nggak bisa kondusif, dia heran saya nengok dia ini. Jadi ini giliran saya bertanya, tapi temanmu penyembah Lucifer lainnya tidak mau menjawab. Sama ketika saya masuk ke dalam komal-komal penyembah Lucifer yang lain, mereka tidak akan sanggup. Suaramu kecil kali bro, ketua besar. Kenapa kecil saya suaramu. tadi itu naik ke komal ini? Sama karena menuduh Rasulullah. Kemudian dia mengundang saya. Giliran saya yang bertanya, mencret kepalanya. Bro Zuma dengan saya gimana? Mencretnya keluar bukan dari anus tapi dari telinga. Saya tanya, Yesus dijemput keluarganya karena Yesus tidak waras lagi. Markus 3 nomor 21. Gimana kalau kita aja di sini gimana? Ini itu bagus fakta. temukan nih di room Kristen ya. Ini ada di sini. Silakan. Di room saya enggak di rumah Anda. Iya, silakan. Oke. Mantap. Nah, kamu jawab pertanyaan saya tadi. Jangan dulu. Kenapa? Jangan langsung. Kenapa Yesus dijemput sama keluarganya? Hah? Alasannya karena Yesus tidak waras lagi. Kenapa? Ini gimana konsepnya? Anda bertanya, Anda menjawab. Anda mau Saya bertanya. Biar dijawab. Saya bertanya. Kenapa keluarga Yesus tunggu. Saya menjemput Yesus karena tidak waras lagi? Mengajar. Markus 3 nomor 21. Nah, saya mau bertanya, Anda mau mengajar atau mau diskusi? Saya bertanya, gondrong Berarti kalau kumis. bertanya, ya dengar. Kalau bertanya jangan. Oh, ini Yesus ya? Ini Sepakat? Yesus versi Indonesia ya? Enggak, saya mau tanya. Ini Yesus kalau versi berarti Indonesia bertanya, ya? jangan menjawab sendiri. Gimana? Ini Yesus versi Indonesia ya? Sepakat enggak? Hah? Yang nulis-nulis gitu itu ya? Sih Anda nih aduh nyerang pribadi. Ketahuan kau tuh nggak punya data. Ini akui dulu. Apakah ini mantan Yesus Indonesia? Saya logika. Akui dulu. Apakah ini Yesus versi Indonesia? Akui dulu. Apakah ini Yesus versi Indonesia? Wah. Gimana apakah ini Yesus versi Indonesia yang minta gift dengan Vergoy? Apakah ini Yesus versi Indonesia? Lanjut. Kita dengarkan dulu, host. Apakah ini Yesus versi Indonesia? Jawab dulu. Jawab dulu dong. Apakah ini Yesus versi Indonesia? Jawab. Jawab pertanyaan saya. Apakah ini topik yang mantan Yesus versi Indonesia? Topik yang tidak ada duit untuk beli gimana silet. Nur Alim ada apa Nur Alim? Topik yang tidak ada duit untuk beli silet untuk kumis. Saya tidak Nur Alim yang suka nipu orang. Ya, ditransfer 5 juta ngakunya 800. Topik yang ngaku-ngaku sebagai Yesus versi Indonesia. Ini ya. Orang 5 juta ngakunya 800. Itu 4 juta 250. Mama
Kalau kamu 4 sudah juta 200 murtad, itu kemana, Bu? boleh berhadapan 4 juta dengan 200 saya. kemana? Tapi Saya kalau bertanya kamu sama hanya siapa, butuh simpati Saya dari punya bukti, saya Oten, punya data loh. saya tidak Ayo, butuh gimana? memberikan kamu panggung. Gimana? Hah? Untuk beli Saya silet, saya cukur bertanya. kumis aja nggak bisa. Anda minta donasi dikirim 5 juta, Aduh, akunya hidup 800. juga masih Pertanyaan saya, pas-pasan, 4 juta masih 200 itu kontrak-kontrak bukan rumah, Halo. beli beras sehari 2 liter, itu pun minggu depan baru dapat pembeli Aduh, lagi. Kalau ada santunan dari Oten-Oten, baru bisa beli beras. Topi, kasihan sekali kamu itu, Topi. 150 dipaksa duitnya Belum Bang lagi Faruk masalah donasi diminta 19.000. Diminta Nah, Bang itu dikirim Faruk 20 duitnya itu 1.000 150 untuk beli beras. Gak malu menggunakan seragam Yesus untuk cari simpati Muslim, untuk mendapatkan mawar gift. Gak malu sekarang menjadi wakil Kristen karena minta pengharapan dari Kristen, mengharap belas kasihan dari giftnya Muslim nggak dapat. Sekarang masuk di kubu Kristen, membela Kristen, berharap mendapatkan perpuluhan. Memalukan, sangat memalukan. Cuma untuk sekedar membersihkan wajah, potong belum. janggut dan kumis tak Kalau udah bisa. puas, bilang nanti ya, Alamak, biar kasihan kali. Nah, Kemiskinan kasih aja Bapak. mengantarkanmu Nah, kepada tolong kekafiran. sekarang kita biarkan giliran saya. Kemiskinanmu mengantarkanmu silakan. kepada Silakan. kekafiran. Ya, Kemiskinanmu biarkan semua. mengantarkanmu kepada kekafiran. Kemiskinanmu mengantarkanmu kepada kekafiran. Taufik, kamu sudah berkongkol dengan orang-orang kafir, penghina Allah, penghujat Rasulullah, penghujat Al-Quran. Kamu tidak sadar Oke, kalau kau sekarang coba menuju kepada kekafiran. ketua Taufik. besar, karena dia Hanya nggak mau sekedar diam, ingin saya harap makan, kamu jangan tersinggung hanya ya, biar sekedar saya serang ingin habis duit, dulu dia ini hanya orang ya. sekedar ingin Oke, beras. Juma, Kau gadaikan Juma, akidahmu, Juma. Taufik. Juma, ayo Hanya kau debat-debat sama saya. untuk Ayo, kau jangan belas macam anak kasihan kecil, dapatkan oi. beras. Juma. Al-Quran memang mengatakan, Taufik, bahwa kemiskinan itu mendekatkan orang kepada modal songkat kekafiran. aja kau itu, Dan Juma. hari ini terbukti, Taufik, Juma. kamu sudah mendekati Juma. kekafiran dikarenakan kamu butuh duit. Kamu ingin beli beras tak ada duit, maka kamu butuh dukungan dari sang kafir. Kasihan kau, Taufik, sangat kasihan. Waduh, sekelas Kau tinggal Juma kirim begini. nomor rekeningmu Waduh. ke saya, Taufik. Kalau kau butuh beras, kalau kau butuh nasi, Sekelas Juma kalau kau begini butuh ikan caranya. Ya kering, ampun. kamu tinggal WA Hancur saya marwah seperti si Juma ini, biasa. hancur. Kamu tinggal menghubungi tim saya seperti biasa. Kamu tinggal telepon staf saya seperti biasa. Kau nangis-nangis. Jadi tidak perlulah kamu nampakkan sekali kedekatanmu dengan Atau Bang Christian kekafiran. buat timer Hanya otomatis, karena Bang Christian. kelaparanmu, Timer otomatis, jadi biar bisa ganti. Yang Yohanes 1 ayat 14 di situ dikatakan manusia. Lalu abang bilang manusia itu adalah Yesus. Lalu abang bawa ke Yesaya 53 untuk membuktikan kalau itu adalah Yesus. Di 53 nggak ada nama Yesus. Dengar dulu saudaraku. Di Yesaya itu perjanjian lama itu adalah nubuat. Oke, dituliskan akan datang firman. Makanya digenapi di perjanjian baru, dituliskan di Yohanes 1 pada Bang mulanya Tambin, adalah firman. Bang Tambin, Firman itu pertanyaan kami bersama-sama tadi. dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Oke? Firman itu telah menjadi manusia. Dan ini juga Bang Tambin. saudaraku, Betul. Lalu abang bawa ke 53 untuk meyakinkan kami bahwasannya Yohanes 1:14 itu adalah Yesus. Si Juma ini memang penghujat yang sangat luar biasa. Kemarin ketika dia terpojok melawan debat si anak Batak, akhirnya dia mengajukan pertanyaan yang sama sekali tidak pantas dan tidak etis. Dia bertanya,
apakah yang menebus dosa manusia itu adalah batu jakar dari Yesus? Coba Anda renungkan pertanyaan itu. Tidak pernah ada di Bible yang mengajarkan demikian. Tapi itulah kelasnya Juma. Ketika dia terpojok, dia menghujat luar biasa. Dengarkan Juma, ya, apa yang kau tabur kawan, itulah yang kau tuai. Tidak lama lagi engkau akan mendapatkan apa yang setimpal dengan yang kau perbuat. Si Juma ini memang penghujat yang sangat luar biasa. Kemarin ketika Sudah, saya belum selesai. Saya baru Sa- mau gini, jenengan tadi brother. udah ngomong banyak. Iya, kalau saya Bukan. kan pakai gini, kalau kita bicara klaim itu ada data dulu. Karena kita uji Iya, data tadi kan dulu. saya mau selesaikan dulu. Oke, tapi saya mau tunggu itu ya, data kalau Lukas berkata ini dan Ya. itu. Saya mau itu kita bahas dulu. Kita kerucutkan materinya. Ya, sebentar. Ya, jadi itu tadi. Jadi soal dogma tentang Yesus bukan anak biologis, sumber dari kitab Lukas ternyata dikonfirmasi di zaman sekarang. Jadi itu saja sih salah satu yang bikin saya tetap percaya. Iya, begitu. yang dikonfirmasi di zaman sekarang itu apa? Yang mengkonfirmasi apa, brother? Jelas-jelas kalau bicara. Misal nih, yang dikonfirmasi adalah perkataan Lukas, ini dia perkataannya. Yang mengkonfirmasi adalah Al-Qur'an, ini dia perkataannya. Nah, ini kita telaah di sini, kita uji di sini secara ilmiah. Ayo, mari kita diskusi. Ini namanya ranah diskusi, dialog dua arah. Anda kan membuat statement. Ya, silakan Mas. Saya maksud tadi begini, Allah itu memperkenalkan dirinya melalui apa? Tentu melalui firman-Nya. Karena kalau dia tidak berfirman, bagaimana orang tahu? Nah, firman itu dari dia, dari mana kita tahu? Ya karena kuasanya. Jadi pertama, Allah bisa kita kenal hanya melalui perbuatan yang dia lakukan. Lalu bagaimana kita tahu bahwa itu perbuatan Allah? Ya melalui firman atau perintah itu. Karena setiap perintah dari dia pasti disertai janji. Nah, itu sebabnya konteks para nabi untuk mengenal dia tidak dari definisi. Mereka cukup mendengarkan apa yang dibilang. Berkuasa nggak perkataan itu? Nah, persoalannya sama seperti yang Abang Abu sampaikan ketika melihat, sama seperti ketika Yesus dikatakan bagi orang yang mengenal dia disebut sebenarnya bukannya Tuhan, dia juga Raja, dia juga Hakim, bahkan nanti dia menjadi hamba juga, bahkan dalam keadaan hamba dia menjadi mati, menjadi korban. Nah, tapi bagaimana kita mengerti itu? Kan tentu dari perkataan nabi-nabi sebelumnya. Maka saya bilang tadi, kalau konsep Juda tetap dia berharap kepada mesianik gitu. Ada mesianik, tetapi mereka mau mesianik yang raja. Mereka tidak mau mesianik yang korban. Nah ini padahal para nabi sebenarnya sudah menubuatkan apa yang terjadi terhadap Mesias itu. Sebelum dia datang sebagai raja, bahkan dia datang sebagai korban dulu gitu. Karena begitulah dia nanti menjadi hakim. Jadi dia, maka dikatakan tentang Yesus itu, dia juga maksudnya imam besar, raja besar, nabi besar, hakim. Nah itu nanti yang terjadi yang disampaikan para nabi sebelumnya. Tetapi bagaimana kejadian itu menjadi nyata ya ketika dia sudah datang sebagai manusia gitu. Dan nanti kedatangannya kedua, dia tidak sebagai hamba lagi, tapi dia datang sebagai hakim, sebagai yang berkuasa gitu. Nah seperti itu Bang. Nah apakah maksudnya, kan pertanyaannya Abang tadi misalnya kan, Gini Bang, maksudnya Kenapa gini loh berubah? Bang, begini Bang. Gimana? Tadi kita sudah sepakat mengenai Tuhan berpandangan kepada manusia kan susah. Jadi bagaimana kita mengenal Tuhan dari pandangan manusia yang terpilih? Kan udah clear. jangan dibahas gitu. Takut. Kenapa ngebahas
takut. Masalah ini kalau kamu nggak bahasa Arabnya. Oh, takut. Takut ada. Menista Yesus itu, mengingkar Yesus, bahkan sampai sekarang. Ya, kalau kita lihat. Makanya kalau ada komal-komal yang dinaiki oleh umat Kristen, mereka tidak senang kalau Yesus itu kita muliakan. Karena mereka itu bukanlah menghargai Yesus, tetapi meminjam nama Yesus untuk dipertuhankan, lalu mereka menganiayanya. Sebagaimana pengakuan Saulus, walaupun itu kebohongan, Saulus kan sudah menjelaskan apa yang ada dalam hatinya, bahwa Yesus itu mengatakan kepadanya, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Jadi dua manusia, dua di dalam hal ini bukan perbincangan tentang nubuatan, tetapi permusuhan. Di mana Saulus menyatakan demikian karena dia tahu dia itu adalah musuh Yesus. Itu fakta sebagaimana kita lihat, sedangkan Yesus menerima wahyu baru sanggup berfirman. Tetapi kalau si Paulus, dia menyatakan sendiri bahwasanya perkataan-perkataannya dari dirinya yang bodoh, yang ingin bermegah-megah. Begitulah kalau kita lihat kenyataannya ya. Bagi umat Kristen ya, dengan meyakini diri Anda mempunyai dosa waris, Anda telah dinubuatkan sebagai penerus dosa iblis. Karena iblislah yang mempunyai dosa waris, bukan manusia. Oleh karena itu kita lihat apa-apa saja yang menjadi keinginan iblis telah kita lihat dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar kodrat yang dilakukan oleh umat Kristen. Dan hal ini sangat bertentangan dengan apa yang menjadi ajaran Yesus. Makanya dengan masuk mereka sebagai penerus iblis, maka mereka tentunya sudah keluar dari hukum utama, yaitu mengenal Allah satu-satunya dan mengenal Yesus sebagai utusan. Dan hal itu adalah poin terbesar bagi iblis untuk memurtadkan manusia. Sebagaimana Yesus yang sebenarnya yang bernama Yesua tetapi disandingkan dengan nama dewa, makanya menjadi Yesus. Sementara dewa itu bernama Zeus. Mereka mengkolaborasikan nama itu agar di dalam mereka menganggap telah menyembah Yesus, tetapi kenyataannya mereka menyembah Zeus. Makanya di dalam hal ini kita lihat mereka itu bahkan kembali kepada agama-agama di mana agama-agama terjadi tentang pengorbanan darah yang mengorbankan manusia, sebagaimana agama-agama terdahulu yang telah diberantas karena hal itu. Jadi kalau kita lihat agama Kristen sepertinya kembali kepada agama-agama terdahulu sebelum adanya peradaban, yaitu tentang meyakini tentang reinkarnasi dan juga pertumbalan. Seandainya Tuhan itu tidak mungkin dia menjadi tumbal, karena tumbal adalah sesuatu yang tidak layak kepada manusia pun tidak sebagai tumbal, apalagi kepada Tuhan. Ya, di sini akal kita bekerja ya dengan sehat, bahwa akal yang menyatakan pertumbalan itu adalah kemuliaan, maka dengan yakin dikatakan itu sudah gila. Ya, dan satu hal lagi ya, tidak mungkinlah seorang Isa alaihissalam atau Yesus itu turun untuk diingkari ya. Dia udah capek-capek datang ke dunia, tiba-tiba dia tidak sanggup dia mengaku kalau memang dia Tuhan. Ternyata dia bukan Tuhan. Bukankah dia sudah menyatakan bahwa dia utusan?
kalau memang dia memang Tuhan, tak pantaslah dia menyebutnya utusan. Oleh karena itu, alasan apa Yesus menyatakan dia utusan? Mengapa dia tidak mengatakan dia Tuhan? Karena dia yang mempunyai diri sendiri, yang mengetahui semua tentang dirinya, dia langsung menyatakan bahwa dia itu utusan. Dan di dalam hal ini manusia diajak untuk mengenal Allah satu-satunya. Tidak ada Allah lain di hadapan Allah. Makanya firman adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman itu juga menyatakan akulah Alfa dan Omega, bahwasanya sebelum Yesus turun sudah ada yang membawa firman. Sebagaimana kitab-kitab terdahulu itu adalah bagian dari firman Allah Subhanahu wa taala, agar manusia itu tahu bahwa adanya Allah satu-satunya sang pencipta langit dan bumi. Namun beberapa kitab-kitab tersebut yang mempunyai keistimewaan sampai sekarang adalah Al-Quran. Karena Al-Quran tidak ada satu titik pun karangan manusia. Tetapi kalau kitab-kitab yang lain ada banyak dikotori dengan cerita-cerita dari karangan-karangan manusia. Oleh karena itu Allah menjaga Al-Quran. Di dalam Al-Quran semua tercatat tentang bagaimana dunia ini diciptakan dan bagaimana sejarah Nabi Adam termasuk Isa alaihissalam yang mereka fitnahkan sebagai Yesus. Dan hal ini mereka memakai Yesus dan memakai Injil, tetapi untuk menjadikan sebagai pencitraan terhadap mereka. Oleh karena itu mereka angkat Yesus sebagai Tuhan, tetapi untuk mereka nistakan. Sedangkan Yesus semasa hidup begitu banyak murid untuk memperolok-olok. Ya tadi buktinya si Edis. Nandar, saya akan tunjukkan bukti. Miriam saudara perempuan Harun. Apa bedanya dengan perkataan Maryam saudara perempuan Harun? Sebenarnya ini sama. Hanya konteksnya besar, tapi masih antara kroco-kroco cuplis itu untuk membahas tentang Gurunda lagi. Waktu itu kan pertama dia live waktu itu kan langsung ada RK, ada Melnaf, ada si Lina Wijaya kan. Nah, aku rasa ya mungkin semua orang juga mungkin ya berperasaan seperti aku juga gitu ya, bahwasanya si logika ini sedang di tali lehernya atau hidungnya seperti kerbau untuk dijadikan itu gitu, dijadikan binatangnya cuplis gitu, peliharaan. Makanya dia itu anak didik baru Lina Wijaya itu. Gobloknya lagi ketika si logika menginjak Bible diganti dengan kepersekutuan, dia menerima gitu loh. Jadi artinya Bible-nya ini nggak ada arti di mata si Coten gitu. Betul nggak? Iya, saya pernah itu di komalnya Pak Dalbo ya, Pak Dalbo. Saya amuk itu kan ada Coten satu betina kan naik bilang, ya itu bahas itu. Kenapa kalian tidak marah saat kitabmu diinjak ataupun saat dia cosplay? Coba kita tanya langsung sama Elhura. Iya, salam. Ketika kitab sucimu diinjak orang, kamu marah nggak? Bisa dibilang marah, bisa juga dibilang iya. Kenapa? Sudah saya tebak. Iya dan marah sama aja, Bang. Kenapa saya mengatakan seperti begitu? Karena kita kan mempunyai roh Allah yang sabar.
Jadi kalau sempat, kalau roh Allah itu masih di dalam hati kita, pasti kita mengingat apa perkataan Yesus. Oke, berarti Jadi, abang sekarang ada roh Allah nggak di badan abang? ya udah jelas ada sih. Berarti abang Cuma sabar ketika diskusi nanti kira-kira abang Bluetooth disconnected. ya kira-kira nanti abang bisa sabar nggak ketika diskusi? ya kalau disengaja sih mungkin secara duniawi, secara kemanusiaan kita pun juga nggak kita menerima gitu aja. Cuman di mana komal saudara Islam itu naik aku, ya. Aku sebetulnya nggak mau saya menghujat itu. Kenapa saya itu di Jangan sampai menghujat. Haji, di agama jangan saya. pilih Haji. Membuat dia terkenal aja itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Burunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini baik. Tadi rungkat ya, semangat Bang sih. Zulfa ya. Rungkat nggak kuat, Yesus versi Indonesia nggak kuat, nggak ada mukjizatnya. Iya. Iya, pada intinya mungkin dia menjilat ludah dia sendiri sih, Bang. Ya, itu kenyataan, itu fakta. Oke, dilanjut teman-teman sekalian. Di sini sebentar lagi Jumat. Ya Gurunda, aku bertanya sama Elhura Gurunda, ketika kita mau diinjak sama orang, kamu marah nggak? Katanya dia ada roh Allah di tubuhnya sehingga dia sabar. Barusan aku nanya, ketika diskusi kamu bisa sabar nggak? Kata aku kan, tergantung dunia atau gimana nya katanya. Sekarang Oke, silakan gini aja sama bro. Gurunda. Gini aja bro. Ada kemarin yang kasihnya topiknya di atas ini, Yesus menikah ibunya. Itu udah janggal kali itu. Gak apa-apa sih kalau saya hanya yang menengok ya kan. Tapi orang dari luar sana lebih banyak yang tahu bahasa Indonesia juga Bang sekarang. Elhura, jangan bahas kemal yang lain. Yang ini aja oten diusir Yesus gitu. Apa benar nanti di hari Jadi ibaratnya begitu maksud saya. Nah, begitu istilahnya yang mengijak-ngijak Alkitab itu urusannya sama Tuhan. Kita kan banyak, itu kan hanya simbol agama kita, bukan kita bertahan dengan agama kita, bukan maksudnya itu. Karena Allah di dunia ini tak pernah saya dengar dia membawa agama di dalam dunia. Kira-kira begitu saudara, tolong dipahami. Silakan Gurunda. Ini ada adekku nih datang nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adinda ZJ. Gak enak aku bahasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini komalku didatangi sama ayah dan anaknya guys. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Lanjut Gurunda. Iya. Tadi materinya apa materinya? Ya, Bu, cuman nanya itu doang, Gurunda. Aku nanya, apakah kita ketika diinjak orang kamu marah? Jawabannya, dia punya Roh Kudus gitu, Gurunda, untuk membuatnya lebih sabar gitu. Sebenarnya gini loh, ajaran kasih itu bisa dilihat dari penganutnya. Kenapa saya katakan ajaran kasih itu bisa dilihat dari penganutnya? Dari aspek mana? Dari aspek kecintaan pemeluknya terhadap kitab suci yang menghantarkan orang itu mengerti akhlak, mengerti etika, mengerti attitude, mengerti norma, mengerti unsur apa aja yang harus dihadirkan dalam kehidupan pribadi, berumah tangga, bermasyarakat, bernegara. Kalau kitab itu tidak mendapatkan kemudian ruang di hati pemegangnya, maka ada dua hal. Yang pertama, bisa jadi kitab itu bukan firman Tuhan, atau yang kedua, penganutnya bukan orang yang taat kepada Tuhan. Dan saya lihat, mohon maaf nih, dua-duanya ada pada Kristen. Yang pertama, kitabnya bukan firman dari langit, bukan firman Tuhan pencipta alam semesta, tetapi hanya hasil penyelidikan dari orang-orang yang tidak dikenal, dan pengikutnya atau penganut atau pengiman kepada kitab orang Kristen itu bukan penyembah pencipta alam semesta, tetapi penyembah makhluk yang ngaku-ngaku Yesus di Pulau Patmos. Jadi wajar kiranya kalau ada orang menginjak-injak Bible, orang Kristen tidak tersentuh sedikit pun, tidak terlukai sedikit pun, wajar. Karena mereka
ATM atau buku tabungan jauh lebih berharga dari Bible itu sendiri. Itu fakta. Itu fakta. Itu fakta. Tak ada satupun manusia Kristen Indonesia yang dari sejak kecil diajarkan untuk mencintai Bible. Tidak sama seperti umat Islam. Dari dalam rahim ibu, kita sudah diajarkan kemudian mengenal Al-Quran, mencintai Al-Quran, menyayangi Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, melindungi Al-Quran, membaca Al-Quran, mempraktekkan Al-Quran. Kristen, semakin Kristen akan semakin jauh dari Bible. Islam semakin Islam akan semakin dekat dengan Al-Quran. Itu perbedaannya. Kenapa orang Barat, kenapa orang Kristen itu jauh meraih kehidupan dunia, lebih hebat dalam kehidupan dunia mereka. Mereka menemukan hal-hal yang sifatnya duniawi. Kenapa? Karena mereka jauh dari Bible. Kapan mereka mendekat kepada Bible? Maka mereka adalah manusia yang hidup layaknya hidup di zaman batu. Itu fakta. Makanya tak ada cinta terhadap Bible itu dari orang Kristen. Tanya pendeta se-Indonesia, tidak akan pernah ada ditemukan pendeta yang menghafal Bible. Kenapa? Karena nggak ada cinta. Karena Bible itu hanya pelengkap penderita. Bible itu hanya dipakai sebagai aksesoris untuk mengajak manusia menyembah kepada makhluk yang datang di Pulau Patmos yang mengaku bintang timur itu. Itu fakta. Tapi kalau Islam, jangan coba-coba nginjak Quran. Kalau orang Kristen diinjak Bible-nya mahal. Ya, itu adalah sesuatu yang tak ada artinya. Itu fakta ya, teman-teman. Buktinya ada Yesus versi Indonesia malah berkongko-kongko hari ini. Itu fakta, itu real. Haleluya. Jadi tidak mungkin kemudian saya mengatakan sesuatu tidak sesuai dengan fakta. Itu real. Makanya Yesus versi Indonesia menurut dia, menurut si oknum ini, ya itu tidak diapa-apain. Malah kita lihat sekarang rangkulan, ya kan? Nah, itu artinya bahwa Kristen ini hanyalah alat Lucifer menyesatkan manusia, bukan alat Allah untuk menyelamatkan manusia. Seperti itu. Silakan Anda sanggah dengan ilmu. Kalau perlu yang ilmiah, silakan. Ya, silakan Elhura atau Eduardo. Kristen apa Islam nih, Bang Eduardo? Ya, silakan Elhura ditanggapi. Oke, terima kasih. Sekian lama aku ikut bertitok ini ya, ada kurang lebih 2 tahun. Jadi sangat luar biasa pemahaman saya, sangat cinta saya sama Tuhan Yesus, sama tambah erat hati saya kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Bukan hanya di Indonesia ini aja, dan bukan pun juga hanya di daerah lingkungan saya atau di dalam gereja saya belajar ya, tapi dari kacamata saya sering membuka-buka ya, yang mana yang bisa kita tonton ya dari luar. Jadi sangat mendalam dalam hati saya. Karena apalagi kalau yang tertulis dalam Alkitab, celakalah engkau yang ketawa dan berbahagialah engkau yang mengandalkan Tuhan. Banyaklah situ hal-hal yang bisa kita ambil sebagai contoh. Nah, itu tergantung kemanusiaan tadi yang dibilang saudara Juma. Itu mungkin kalau ke depan kita pun juga yang kita manusia wajar kita tegur. Nah, oleh karena itu sebagai saya umat ya, bukan saya sebagai ahli Alkitab ini. Jadi kita pun juga menunggu kabar dari atas juga. Kenapa saya mengatakan seperti begitu? Makanya saya mengatakan tadi itu, hati-hatilah mengasihi konten-konten di atas. Bukan saya yang cuman hanya saya memperingati kawan saudara-saudara karena sebangsa setanah air. Karena orang di luar sana juga banyak yang tahu bahasa Indonesia. Jadi jangan gara-gara seorang nanti ikut-ikutan juga kita yang ada di Indonesia ini. Jadi memang Bang Juma ya, sebetulnya saya itu udah ketat kali lah sama Tuhan ini. Kalau memang nggak saya akui dia itu Tuhan saya, ya berarti saya akan sia-sia hidup saya di dunia ini, ya. Apalagi kalau saya melenceng, ya dari perkataannya, ya seperti yang tadi kita ngambil tindakan dengan keegoisan dengan kemanusiaan kita, itu udah salah benar itu, cuma.
Makanya saya nggak pernah ada dalam hati saya asak tiap hari itu, tolong jauhkanlah itu di dalam hati saya Tuhan, untuk menghakimi atau untuk menghina seseorang. Ya, itu mungkin Juma. Jadi kalau memang beda pendapat kita dengan pendapat yang lain, ya silakan aja, itu urusan dia. Itu aja Bang Juma. Iya, baik. Jadi terima kasih ya saudara. Ketika Anda mengatakan cinta, cinta, cinta dan cinta, di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa iyad'una illa syaitanan marida. Mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Jadi setan melahirkan rasa cinta, rasa sayang, rasa suka kepada hal-hal yang tidak betul. Makanya Al-Quran mengatakan, wa idza husiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, apa yang mereka sembah akan menjadi musuh mereka. Jadi Allah mengumpulkan seluruh manusia, mengumpulkan seluruh sembahan-sembahan manusia. Yang terjadi pada saat itu apa yang terjadi? Sembahan-sembahan yang disembah oleh manusia, yang dicintai oleh mereka, itu akan menjadi musuh bagi penyembahnya. Bahkan yang disembah ini akan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepada yang mereka sembah. Al-Quran mengatakan itu. Alhasil belajar Bible, ternyata Kristen disembah. Alhasil belajar Bible, ternyata Yesus memusuhi yang menyembah dirinya. Alhasil membaca Bible, Yesus menolak dan mengingkari pemujaan-pemujaan yang dilakukan oleh orang Kristen terhadap dirinya. Ini lagi-lagi fakta real yang berbicara. Matius 7 nomor 22 sampai dengan 23. Jadi mau kayak mana lagi? Kalau Anda mengatakan cinta, memang betul. Karena Yesus mengatakan dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu karena cinta. Karena cinta, maka orang-orang Kristen kemudian melakukan keinginan-keinginan Bapak Paulus. Ini fakta. Sehingga dikatakan oleh keadaan, oleh fakta, oleh fenomena yang ada, Kristen menuju kepada gereja hari Minggu menyembah anak orang, itu karena cinta. Karena melakukan keinginan-keinginan Bapak, yang mana Bapak itu adalah Bapak Paulus. Tak ada ajaran Yesus ibadah hari Minggu menyembah kepada dirinya. Tak ada. Tak ada ajaran Yesus ke gereja nyanyi-nyanyi. Tak ada. Tetapi ajaran Bapak Paulus lah itu yang ada. Nah, kalau Anda cinta, wajar. Wajar Anda cinta. Karena Anda melakukan keinginan-keinginan sang Bapak yang Yesus katakan dalam Yohanes 8:44. Sayang sekali waktu saya terbatas ya saudara. Sekiranya tidak ibadah Jumat, ya saya bisa kemudian memberikan edukasi bahwa kecintaan Anda itu hanyalah cinta buta. Kenapa cinta buta? Karena Yesus mengatakan dalam Matius 7 nomor 23, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu fakta, Bu. Itu real. Yang diusir Yesus adalah Kristen. Yang memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bernubuat, meramal pakai nama Yesus. Dan itu hanya Kristen. Mereka melakukan mukjizat, mengusir setan saking cintanya kepada Yesus. Apa yang terjadi? Hanya diusir. Ya, coba Anda renungi lagi, Anda tanamkan lagi niat belajar yang mendalam terhadap Bible. Ingat Yohanes 8:44, situ Yesus mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu. Kebetulan sekali ada makhluk yang datang kepada rasul-rasulnya Kristen, yang mana makhluk itu mengaku Yesus bintang timur. Bintang timur di dalam Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 15 adalah Lucifer. Lucifer sendiri adalah Satan. Dia adalah malaikat yang jatuh karena ingin menyamai yang maha tinggi. Dengan demikian yang datang kepada penulis di Pulau Patmos itu adalah bintang timur atau Hailale bin Zakar. Sekira begitu sementara teman-teman, saya pamit undur diri dulu karena di sini mau ibadah Jumat. Subhanakallahumma bihamdi
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bangda. Iya, makasih sahabat-sahabat semua, Dinda, Kandan semua. Saya pamit sementara. Silakan. Host, ada anaknya host. Ayo dong Iya. naikkan. Iya. Nih, mantap. Iya, adik, Dek Geri ya. Saat Iya. Dek. Ya, Udah Kak. pulang sekolah? Udah pulang sekolah? Udah dari tadi. Udah dari tadi. Oh, iya. Baik. Oke, silakan lanjut. Bang Abang yang mau tanya silakan, atau ada yang mau tanya? Silakan ZJ sama Elhura, ada yang mau ditanyakan yang kemarin tuh. Silakan. Tunggu. Lagi ini. Aduh, ya Allah. Ya, Bang Tom Kristen apa Islam nih Bang Tom? Kristen dong. Oh Kristen dong. Oh gitu ya. Silakan Bang RUU sambil nunggu ZJ. Siap, insya Allah. Ya. Jangan turun dulu lah Gurunda. Ya, menyambung yang tadi aja, minta silakan. penanggapan teman-teman saudara kita nih yang Kristen, bahwa itu jelas sekali ya sebuah penistaan gitu kan. Kalau dari pihak Muslim tuh insya Allah kita membela gitu kan, terutama Gurunda itu mengutuk, mengecam perbuatan itu. Nah, ini kenapa nih ya? Saya belum masuk diskusi lah ya, nanti mungkin sama Junior Zoom aja nanti ya, diskusi lintasnya ya. Ini kenapa Bang? Cenderung malah teman-teman abang, saudara-saudara abang tuh cenderung diam dan malah berkongkoh-kongkoh gitu Bang. Emang gimana? Ini bertanya untuk siapa ya? Udah. Dia nggak nyimak dari tadi ya? Oh ya udah, ya lanjut deh. Sudah saya jawab ya. Iya silakan. Saya baru naik pas Sumama turun. Jadi begini. Oh iya, gimana? Jangan comot-comot ayat sepotong-sepotong. Nggak nyambung Bang. Anda Saya nggak nanya tidak itu. tahu kalau Bang. firman Tuhan itu. Bentar Bang. Utuh dalam konteksnya. Bang, bukan itu saya tanyakan. Bukan itu Bang. Apa? Ini kan ada belakangan ini kan heboh nih, ada penginjak kitabnya abang nih kan, ya, Bibelnya abang nih, Ya, dipublikasi heboh apa ya? kan, diinjek-injek seperti itu kan. Ini perasaan Oh, abang masalah. gimana gitu? Kalau menurut saya itu benda mati. Ah Dia betul tidak yang dibilang Bang kekal. Zuma, Benar. cinta kelapa. Diam dong, saya baru bicara Iya. sepotong, Anda sudah potong. Jadi namanya Seperti si Jumat tadi yang ngomongkan berbentuk seperti buku itu benda mati tidak ada gunanya, tapi firmannya kekal selama-lamanya. Bibel benda Firman mati yang nggak di ada dalam guna. Bible itu yang Mantap kekal. kali bah. Gimana Kami nih tidak Bang Hos? percaya buku, kami percaya firman. Firman itu dibukukan. Kami beda sama Anda, jadi jangan sama-samakan kami dengan Anda. Ya, kami juga nggak mau, Bang. Kalian mau robek atau mau bakar atau bikin apapun itu terserah Anda. Bukan, Bible itu buku kan, firman Tuhan Iya. tadi dibukukan, yang kata abang firman Tuhan gitu kan. Ya. Nah nggak ada guna Bang. Apa yang tidak ada guna? Lah tadi Buku abang itu bilang tidak- tadi gitu. dengar. Buku itu tidak menyelamatkan, yang menyelamatkan firman-firman. Sekarang yang saya tanya, tertulis di abang dalam mengenal buku itu. Tuhannya abang dari buku itu bukan? Ya iyalah. Ya tapi kan ada buku itu- guna berarti. Berarti kalian itu mendewakan buku. Saya katakan yang di dalam buku itu yang bertulis firman itu yang berdosa. Bukan Bang bukunya Tom, itu sendiri. sekarang gini, Bang Tom, aku mau nanya sama Bang Tom. Menurut Bang Tom, ketika itu buku yang kata abang barusan itu diinjak, itu menurut Bang Tom itu pelecehan atau gimana? Penistaan atau Begini ya, gimana? kalau agama Kristen, kalau menurut iman kami, itu tidak ada gunanya membahas masalah itu. Biar aja mau berobek atau mau bakar, tidak ada gunanya. Sekarang aku pengen mau lihat abang menginjak itu, yang diinjak logika itu, coba. Aku pengen tahu gitu, sampai mana? Gitu. Ya, benar. Ayo. Saya Ayo, kan benar. tidak, saya menghargai buku saya. Ngapain Nah, saya kalau urusan aku orang menghargai lain? buku abang, ya Allah.
Kau memaksa saya mesti menginjak buku yang saya miliki untuk apa? Ya sudah, Silakan tidak usah Anda injak diinjak. Al-Quran Bang, Anda aja. Abang kentutin saja lah Bang, dulu pernah ada Bang. Ini bukan kita yang menyuruh, ini istilahnya tuh abang-abang itu menanyakan terus gitu saya mau loh. katakan Bukan kepada, menyuruh. saya ingin bertanya kepada Anda, semua, termasuk Suma, kalian kok senang sekali belajar Bible, padahal firman kalian apa? Al-Quran kalian Kami itu nggak sudah ada sangat berfirman, sempurna. Sebar Ngapain kalian kabar sibuk Injil ke urusan segala kami? makhluk, Belajar Pak, aja kalian membantu. punya supaya kalian masuk surga. Tidak usah urus kami. Karena kami belajar Al-Quran dan Oh, mengamalkan kalian ingin masuk Al-Quran surga sama dengan untuk Kristen. mengkoreksi apa-apa yang salah diajarkan Ngapain oleh koreksi? kitab-kitab Kami sebelumnya. sudah betul, ngapain dikoreksi? Kami pahami isi Al-Quran yang memerintahkan kami untuk Saya mengkoreksi kasih kitab-kitab contoh yang ya. sudah diubah-ubah. Makanya kami membaca Bejo. kitab Bible yang sudah kami buktikan. Kami ungkapkan segala kesesatan di dalamnya yang tidak mampu kalian dari kekristenan untuk membantahnya. Tampilkan yang mana dari Bible itu yang firman Tuhan. Tom, kalau kamu memang yakin itu firman Tuhan, yang mana firman Tuhannya? Bejo, Jelaskan saya kepada kami. sampaikan ke kamu ya. Firman Tuhan itu setiap perkataan-perkataan, penyampaian-penyampaian yang ditulis di dalam Alkitab, baik penyampaian itu langsung oleh Yesus Kristus sebagai Tuhan ataupun para rasul-rasul yang diwahyukan oleh Tuhan itu sendiri melalui Roh Kudus. Sudah, Bagaimana paham? kalian bisa membuktikan itu berasal dari Yesus? Kalau Yesusnya berbahasa Aramaik ataupun Ibrani, tapi kalian sampaikan dalam bahasa Yunani. Nah, ini Apakah firman kalian Tuhan berubah cuma dengan terjemahan itu? pada di belakangnya kalian. Itu kan kitab itu ditulis berdasarkan saksi mata yang ketemu langsung dengan Yesus, berada bersama-sama dengan Yesus. Kamu meraba tadi Yesus dan berbicara tentang sebagainya. firman Tuhan yang disampaikan kepada Yesus, atau Loh. Yesus yang menyampaikan firman Tuhan. Tapi bahasa Yesus yang apa yang digunakan menyampaikan Yesus firman Tuhan. menentukan seperti apa firman Tuhan itu seharusnya kalian pahami. Kenapa kalian tidak tahu apa yang diucapkan Yesus dalam bahasa aslinya? Saya bilang ke kau ya, bahasa tidak penting bagi kami karena pada saat penyebaran agama Kristen, pada saat murid-murid Yesus diperintahkan untuk memberitakan firman sampai ke hujung dunia, mereka telah disiapkan dengan berbagai macam bahasa. Pada saat Anda berbohong, jangan Pak. bicara Anda dulu. Pada saat berbohong. itu Yesus Roh tidak Kudus pernah diturunkan mengajarkan kepada para mereka. muridnya dalam bahasa Yunani. Bagaimana Tidak, Anda kau? berbohong, Pak. Yesus tidak pernah menyampaikan kepada muridnya segala hal di luar dari bahasa orang-orang Israel, karena dia berkata, tahu Yesus "Aku berbahasa hanya Yunani, diutus bisa bagi tidak? domba-domba yang tersesat dari Bani Israel." Nah, ini makanya tidak tunggu orang bicara selesai. Kau tahu Yesus bisa berbahasa Yunani tidak? Coba Jadi Anda saya buktikan kasih tahu. Yesus berbahasa Yunani di mana, Saya Pak? kasih tahu ya. Ya, di Saya mana? kasih Coba. tahu. Coba di Pada mana? zaman itu Yesus bisa berbahasa Yunani. Buktikan Aramaik, yang mana Ibrani. bahasa Yunani disampaikan Yesus tertulis di Bible Anda. Silakan. Ini kau cuman percaya satu bahasa, makanya sangat terbatas sekali. Tapi Pak. Tuhan kami sangat sempurna. Silakan buktikan, Pak. Jangan Makanya ngoceh kemana-mana. dia Anda, kalau Anda menyiapkan yakin Yesus berbahasa Yunani, Anda buktikan yang mana yang dia dikatakan Yesus dalam bahasa Yunani. Buktikan. Dengar, dia menyiapkan murid-muridnya dengan Roh Kudus. Pada saat penuangan Roh Kudus hari yang ke-40, hari yang ke-50, Yesus terangkat ke sorga. Dia curahkan Roh Kudus untuk pergi mengajar semua bangsa dengan berbagai bahasa. Ngapain harus terpaku dengan bahasa Yunani, bahasa Ibrani dan sebagainya? Mereka sudah disiapkan untuk mengajar supaya orang-orang itu mengerti. Ini kalian cuma ditanya apa, terpaku jawab dengan apa. terpaku Ke pada satu mana-mana. bahasa. Dalam akhirnya cuma sejarahnya, menghafal. para Menghafal murid-murid tidak mengerti Yesus apa-apa. tersebut adalah Yang dari paling golongan mengerti satu, dua orang. orang-orang yang tidak terpelajar. Anda bisa baca itu di Bible. Dan benar. Yesus menyampaikan kepada mereka dengan dikatakannya bahwasannya segala firman yang telah kuterima telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah mengerti. Kalau mereka tidak mampu mempelajari bahasa lain, mereka nggak akan mengerti, Pak. Anda buktikan Yesus berbahasa Yunani mana, di mana? Saya Jangan tanya cuma ngomong betul. kosong, Pak. Orang Indonesia mampu mengartikan bahasa Arab semua.
omong kosong. Alhamdulillah kami memang dari kecil mempelajari bahasa Arab dan kami paham isinya, Pak. 1-2 orang yang mengerti. Pada saat Anda hanya menyampaikan sesuatu yang Anda duga. Anda tidak tahu setiap umat Islam itu mengaji dari kecil. Kami paham bahasa Arab, berbahasa Arab. Yang penting menyangkut Bang bahasa. Bejo, dia membawa Yohanes 17 ya, Bang Yesus Bejo tidak barusan. bicara menyangkut bahasa, tapi Yesus Bang Bejo. bisa berbicara dalam 3 bahasa. Dengar suaranya. Iya, dia membawakan Yohanes 17 ya, barusan. Ya, diantaranya. Oke, sekarang aku mau nanya nih sama Bang Tom. Itu Yesus itu firman atau bukan? Bang Tom, Yesus itu firman atau bukan? Firman lah. Firman, berarti kata-katanya begini seharusnya. Sebab segala Yesus yang engkau sampaikan kepada Yesus telah aku sampaikan kepada mereka. Lah kau ini memang Gini. Kok marah dia? Tapi tidak Bang Tom mengerti bahasa izin. Indonesia. Iya, lanjut. Bagaimana Bang Tom firman? izin. Ya ampun. Yesus kan firman. Diskusi dengan Silakan orang begini saya tidak Dinda mengerti. Junior. Bahasa Silakan. Indonesia saya Bang tidak Tom mengerti, izin. apalagi Bang bahasa Tom. Arab. Bang Tom, kan katanya Yesus cuma bisa 3 bahasa. Jadi kalau umat-umatnya berdoa di berbagai bahasa, berarti Yesus nggak ngerti dong doanya apa. Saya tidak pernah bilang bisa 3 bahasa. Cuman bisa 3 bahasa. Saya bilang Yesus bisa 3 bahasa pada saat itu dia gunakan 3 bahasa. Karena pada saat itu Romawi yang menguasai pemerintahan di daerah mereka, makanya mereka Anda harus termakan menggunakan bahasa itu. tipuan para misionis daripada para bapak gereja, Pak. Tipuan apa Anda kau? tertipu karena Taurat Kau Musa yang sampai tipu hari kau. ini di Israel tidak pernah dibaca dalam bahasa Romawi, Yunani. Taurat tetap diajarkan dalam bahasa Kau Ibrani. ini mau Itu jauh sebelum Yesus dan orang Israel sampai hari ini masih berbahasa Ibrani. Kapan ada orang Israel berbahasa Yunani, Pak? Sudah, saya tanya kau, bahasa bisa menyelamatkan engkau? Anda berbohong barusan. Kapan Bahasa bisa orang Israel menyelamatkan menggunakan engkau? bahasa Yunani? Sudah, bahasa bisa Taurat menyelamatkan Musa engkau. saja mereka hafalkan, CBLP-nya, Jawab saya CBLP-nya punya mereka pertanyaan. tuliskan dalam bahasa Ibrani sampai hari Bahasa ini. bisa menyelamatkan engkau. Bang Bejo, coba kita adu dia sama anak SMP, Bang Bejo. Mampu nggak dia? Ya, lanjut Juma Junior, lanjut Juma Junior. Bang Tom, bahasa memang tidak bisa menyelamatkan kita, Nah, tapi terus? kalau bahasanya itu salah, ya kan kita juga bisa Siapa salah yang bilang jalan. salah? Karena kan Atas itu dasar apa Anda mengatakan salah? katanya tadi bahasa emang bisa menyelamatkan kita ya. Aku jawab nggak bisa. Siapa yang Memang bukan bilang bahasa yang bisa menyelamatkan? Kosong Kan itu. kamu tahu nggak nadaku berkata kalau aku bilang Bang Tom tadi tuh bilang bahwasanya bahasa bisa menyelamatkan kita. Saya Itu kan tanya, bukan saya bilang, saya bertanya. iya bertanya, maksudnya bertanya. Nah, jadi aku jawab dong. Kalau saya misal bahasanya itu salah, otomatis firman yang disampaikan juga salah dong. Dan otomatis orang yang Kristen yang mengikuti itu mengikuti ajaran-ajaran yang salah karena bahasanya dari awal sudah tidak benar. Apakah kau tahu isi? Biar saya tambah ini. Saya belum jawab, kau sudah tanggapi. Biar dulu Bang Tony, Bang Saya Tony, biar dulu. mengerti Jangan sekali itu yang dituduh. Suma Junior Lanjut. punya pernyataan. Makanya saya mau tanggapi. Pertama-tama gini Pak Tom ya. Apa sih fungsi bahasa, Pak? Fungsi bahasa sebagai komunikasi antara satu dengan lainnya supaya saling mengerti. Nah, itu udah Ya udah sudah. dijawab dong. Nah terus kalau Iya, bahasa apa yang yang disampaikan salah? itu berbeda dan Apa tidak yang dimengerti, salah? terus kalau berbeda dari aslinya, Bagaimana bisa berbeda, mengerti Antoni? gitu? Bagaimana berbeda? Sedangkan ini rata di seluruh dunia, mereka membawakan kitab yang sama walaupun dalam bahasa yang berbeda. Lalu mereka sepakat menggunakan bahasa Inggris misalnya. Dari Indonesia datang dengan kitab Indonesia tapi bahasa Inggris. Lalu berkumpul di situ. Bisa salah? Kalau salah Itu kan berarti tadi itu katanya berbohong. Yesus bisa 3 Buktinya bahasa. sampai saat ini tidak ada yang komplain bahwa kitab yang tulis dalam bahasa Indonesia itu salah. Oh, Anda bohong kalau tidak ada yang komplain, Pak. Dalam sejarahnya katanya dalam tadi bahasa itu banyak komplain, Pak, banyak. Kalian saja yang ngomong salah itu karena kalian tidak puas, tidak
tidak kalian mau kami mengikuti kalian tidak mau. Gila barangkali sedangkan kami yang duluan ada baru untuk kalian membahaskan ikuti tidak tahu dengan apa itu Anda bahasa. berbahasa saja tidak bisa. Sekarang aku menyajikan otentikus ya. Ini sebenarnya ada lanjutannya dari penghakiman ya, karena nggak muat tulisannya. Apakah benar nanti kamu diusir sama Yesus? Silakan ZJ dibahas ya. Saya jawab ya. Matius 7, 21 sampai 23 itu. Iya. Siapa yang mau jawab? Saya. Kamu, benar nggak kamu nanti Dengar diusir? ya. Diam semua karena di situ kan semua muslim. Saya mau jawab, dengar. Firman itu bermaksud begini. Kalau kita, misalnya ini yang Kristen, misalnya kami menyampaikan hal-hal menyangkut kebenaran tentang Yesus, menyangkut kebenaran. Dengar, kau mau dengar saya sampaikan Jangan atau tidak bercerita. Ini bukan. Loh, ini kan maksud bukan, dari firman itu. Pak, ini bukan tempat drama ini, Bang. Ini tempat kau diskusi. memang tidak mengerti itu isi firman, makanya kau tidak tahu apa-apa. Itu maksud dari firman itu tentang bagaimana kamu di situ diusir sama Yesus. Silakan ZJ. Kalau gitu firman itu kan apa ya, perkataan Bapak yang disampaikan melalui perantara Yesus kan. Nah, berarti Bible itu termasuk firman kan? isi Bible itu bukan Bible itu isinya. Ya, isi Bible-nya itu firman. Ya. Nah, terus kalau itu yang pas orang nginjak-nginjak Bible yang gak marah tuh gimana dong? Berarti dia tidak menghargai firman terserah Tuhan. dia. Berarti sama Itu aja dia dong. punya kepercayaan. Kalau dia tidak percaya dengan Bible itu, dia mau injak, Loh, silakan. katanya Itu tadi urusan Bible itu dia benda nanti mati. dengan Tuhan. Ngapain kita mau sibuk urus? Terus kalau Bang Tom, contoh Bang Tom Bible-nya aku bakar, marah nggak? Begini loh. Sama sekali tidak marah. Itu Biarin bukan dulu, dewa Bang Tony. yang kami sembah-sembah. Kami sangat berbeda dengan kalian. Kami tidak Justru pusing kita urusan marah karena kalian kita atau menghargai bahwasanya kami itu tidak firman pernah Tuhan urus- yang datang dari dengar. Tuhan. Cuma Junior Gimana dengar. sih? Kami tidak pernah urus dengan urusan orang lain, agama lain. Karena setiap penghakiman itu tugasnya Tuhan, bukan tugasnya kami. Jadi seandainya Anda menginjak-injak firman Tuhan milik kami, bukan kami yang bertugas untuk menghukum Anda. Karena yang bertugas menghukum Anda, Tuhan kami. Jelas? Terus gini, memang Tuhan yang menghukum Memangnya kamu yang mau bela orang-orang Tuhan yang kamu? bebas kan? Tapi Bang Tom sebagai umat Kristiani yang percaya bahwasanya Bible itu adalah firman dari Tuhan, sepantasnya atau sepantasnya itu untuk marah. Ya, tidaklah. Kami agama Kristen tahu yang perlu dimarahin atau tidak. Makanya kami harus mengasihi musuh kami. Kami harus mengasihi Dimarahi yang orang mana yang dulu? tidak Kalau bisa benar. dimanfaatkan ya jangan Kami dimarahi. harus mengasihi orang yang Sekarang aku tidak tes mengenal aja ya. Yesus. Bener ya, kita tes ya. Bible itu kebanyakan isinya porno. Kamu marah nggak? Ya itu pandangan kalian. Terserah pandangan? aja. Ngapain saya mesti marah? Itu kan pandangan kalian. Kalian kan kami, sudah Bang. menganggap Bible Bukan kami pandangan palsu. kami. Saat Silakan. ini sudah hampir Yang beberapa saya mesti wilayah di tanggapi adalah negara-negara besar melarang maksud Bible dari beredar, Bang, firman- karena dianggap Benar, porno. Bejo. Bukan Yang saya kami, harus makanya jangan tanggap. menuduh kami yang mengatakan itu. Karena sekarang ini sudah dikeluarkan banyak Siapa undang-undang di yang beberapa negara menuduh? bagian negara-negara besar melarang Bible beredar untuk anak-anak. Iya, Karena tidak porno, masalah. bukan kami yang menyatakan itu, bukan. Iya, saya tahu di Amerika, saya tahu Bejo. Bebas itu di mana-mana, boleh saja mau larang. Tidak pernah orang, saya kasih tahu kalian ya, iman Kristen itu bebas. Anda mau masuk agama Muslim, mau buat masuk Buddha, Hindu dan sebagainya, itu urusan Anda. Kepercayaan, keselamatan masing-masing ditanggung oleh diri masing-masing.
Karena dia sudah tahu Berarti tentang Anda melanggar perintah Yesus tentang Sema Israel, Bang Tom. Yesus menyerukan Sema Israel untuk seluruh Bani Israel untuk tidak menyembah berhala, untuk menuhankan satu Tuhan saja. Keselamatan diri sendiri. Tunggu. Dia sebenarnya sudah salah omong. Terus apa fungsinya penebusan dosa kalau dosanya ditanggung sendiri-sendiri, bro? Gugur sudah ini tidak mengerti maksud saya. Tidak mengerti maksud saya. Dosa. Ingat diam, saya ditanggung sendiri. Cuma nyangkut. Ini kan tadi menyangkut kegiatan. Kalau kan gini, firman Tuhan telah disampaikan. Dengar, kau singa belum dengar saya jelaskan. Kau cuman potong-potong maksud saya yang nggak malu. Aduh, makanya mikir dulu baru ngomong. Dengar, saya bicara dulu. Bang Dah, kresek-kresek Bang Dah. Ya. Siapa noise kresek-kresek? Butuh penjelasan dari saya. Sekarang masih kresek-kresek. Kalian kan mau lawan saya, makanya dengar penjelasan saya. Masa kalian lawan semua tapi tidak mau mendengar penjelasan saya? Bagaimana Yesus mati ini? di tiang salib, nggak jadi ditulis dosamu, Tom. Saya tahu itu singa. Ya terus kenapa kau masih Bang Tom, saja? saya menanggapi karena saya mendengar pembicaraan yang Bang Tom katakan. Apa yang Anda katakan yang saya tanggapi karena saya mendengarkan Anda. Kalau nggak mungkin saya bisa menanggapi dengan menyambung. Makanya saya mau jelaskan, baru sepotong kalian sudah putus. Dengar ya, semua agama Kristen yang sudah mengenal firman, sudah dengar berita firman Tuhan, sudah tahu bahwa kami diselamatkan oleh pengorbanan kematian Yesus. Sudah. Makanya kami sudah diselamatkan. Itu pengajaran siapa? Dengar dulu. Itu pengajaran siapa? Dengar dulu. Sudah tahu selamat. Dengar dulu. Sudah tahu selamat. Sudah tahu selamat. Lalu kau berbuat tidak sesuai dengan nanti apa diusir, yang sudah. bro. Loh, singa, diam dong. Kau nanti diusir, tahu nggak? Nggak jadi kau masuk surga, kau gagal masuk surga. Kau tahu dalilnya? Ternyata kau gagal masuk surga. Makanya kau putus. Makanya kalian putus-putus ini pembicaraan, akhirnya kalian tidak paham sampai mati. Bukan setiap orang Karena berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, bro. Melainkan dia yang melakukan karena Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Katanya kan, tuh. Dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, Tom. Nyala kau daripadaku, kau sekalian pembuat kejahatan. Sudah, saya jawab ya. Diam. Apakah kamu bernubuat dengan nama Encus? Agama mana gitu loh Pak? Agama mana yang bernubuat demi nama Yesus, bro? Setiap saat bertanya hal yang sama berulang-ulang. Karena orang mau jelaskan tidak mau. Agama mana yang mengusir setan demi nama Yesus? Sudah tanya lain lagi. Kau curang, kau berusaha untuk menutupi kebenaran. Kasih saya jawab dulu. Saya sudah jawab jelas. Tom, diusir kau, Tom. Tom, kau diusir. Curang sekali ini. Kau gagal masuk surga. Sudah suka terima kebenaran, makanya kau mencari-cari kesalahan. Perang naga. Ingat dia, saya mau jelaskan. Gak jadi tadi pernyataan kau itu tentang ayat Matius itu. Apa dijelaskan, dikaburkan. Firman kebenaran sudah diberitakan. Semua agama Kristen sudah tahu. Tapi mereka menolak itu, ya itu yang dinamakan ayat yang kau bilang tadi. Makanya tidak dikenal. Emang ayat apa Padahal yang kau bilang tadi? Coba baca. Tuhan, dia sudah bernubuat. Dia sudah menyembuhkan orang sakit. Dia sudah mengusir setan-setan. Tapi kelakuannya... Bang Tom. Kalau gitu berarti dokter bisa sebut sebagai Tuhan karena kan dia bisa menyembuhkan orang sakit. Kan boleh tuh. Ya, saya belum ini anak-anak lah.
Iya, saya maklum. Oke, Bang Tom, terserah Bang itu Tom, pandangan Bang Tom, Anda. Yesus berkata Tapi itu saya kenapa, sudah Bang Tom? jelaskan ayat itu, terserah Bang Tom. kalian mau terima atau tidak. Bang Tom, Itu maksud dari kalimat dari firman tadi bahwa cuman berseru-berseru tapi tidak melakukan kehendaknya. Itu yang akan dihukum. Mau orang Kristen kayak mau orang siapa yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, tapi dia tidak melakukan kehendaknya, tidak melakukan ajarannya, dia itu yang masuk dalam kerajaan neraka. Bang Tom tahu Kehendaknya nggak kenapa nggak Yesus salah. bilang dia tidak mengenal Kristen? Kenapa? Karena Kristen ini dalam bahasa Yunani, nggak Bang. salah ini maksudnya. Kristen diambil dari bahasa Yunani Kristus. Bukan Tidak pernah diambil dalam bahasa Yesus Ibrani, tidak Bang pernah Tom. mengajarkan agama Kristen. Kami Iya, juga makanya katanya Yesus, kenyahlah kalian karena aku tidak mengenal kamu sekalian. Kau mengerti apa itu Kristen? Kau tahu? Kami paham Kalau dari tidak Antioquia mengerti, yang yang disebutkan sudah, sebagai saya Kristen. tidak perlu Ya nggak jelaskan. usah mengulang-ulang Saya yang sudah tahu, kami kau sudah paham. tahu itu, cuman kau Kami mencari-cari paham. kesalahan. Kami bukan diskusi baru 1 hari. Mungkin kamu baru Iya, diskusi 1 hari. makanya Kami kalau- paham. Bahkan saya bisa ungkapkan isi Bible-mu dari Perjanjian sampai Wahyu. Sesungguhnya si Tom ini Turun mengotori orangnya. komalku. Untuk itu aku lemparlah dia. Nyahlah kau dari sini. Kamu tidak berhak memiliki kerajaan singa Allah. Nyahlah kau daripadaku. Padahal saya mau tanya tadi Bang Singa. Iya. Kalau Ini firman Elhura masih ada. Elhura. begini, kalau firman itu kan perkataan Tuhan kan, betul? Ya kan? Nah, dan kita ciptakan manusia itu segambar dan serupa. Berarti Tuhannya seperti manusia, punya mulut juga kan? Nah, kalau firman adalah kata-kata dia punya mulut, dan Bible itu adalah firmannya. Berarti ketika Bible diinjak, berarti mulut Tuhan diinjak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan kesempatan untuk Zuma Junior untuk diskusi sama Elhura beberapa babak ya. Silakan. Boleh? Ya, ada yang Sebelum- ditanyakan. Silakan. Nah, Bang Elhura, aku mau nanya, yang di kayu salib itu kan kamu percaya bahwasanya itu Yesus? Ya itu Percaya aja. nggak, Bang? Nggak percaya nggak? Percaya. Oke, percaya. Nah, Yesus ini tujuannya mati di kayu salib itu apa? Ya, mati di kayu salib itu dagingnya manusia yang membuat juga kehendaknya manusia. Tapi kenapa yang disembah juga bentuknya kayak Yesus? Gimana nggak jelas, tolong diulangi. Ya. Terus yang kenapa yang disembah yang ada di patung-patung itu bentuknya manusia? Jadi sebetulnya bagian dari roh Allah itu adalah perkataan atau firman Allah. Nah, itu yang daging manusia ya kembali ke daging manusia. Jadi perkataan, nah tunggu dulu ya. Perkataan itu tetap juga ada, tetap hidup, sehingga menjadi maha kuasa. Nah, seperti buku ini tadi lah, Bible ini tadi dipijak-pijak orang, dibakar, tapi nama Tuhan tetap ada, tak pernah hilang. Jadi makanya orang Kristen itu sekian lama pengalaman mengerti Yang mana nama Tuhan ya Bang Elhura? dan Di situ. sekian lama bertambah imannya teguh. Makanya saya nggak pala heran kalau memang ada yang ngijak-ngijak gitu, ya biar aja lah Tuhan yang berhadapan dengan dia. Nah, oke, kalau gitu kan yang disalib itu kan udah jadi manusia kan, bukan berarti nggak ada lagi tuh bagian-bagian Tuhan yang ada dalam dirinya kan, karena suatunya udah jadi manusia. Nah, terus pertanyaan saya, kalau seperti itu kenapa sampai sekarang Anda masih menuhankan itu? Kalau Anda percaya bahwasannya yang mati di kayu salib itu udah jadi manusia dan roh-roh Allah yang ada di dalam dirinya itu udah nggak ada, kenapa sampai sekarang Anda masih sembah? Oke. Itu udah dibilang tadi, firman Allah itu masih bersama-sama dengan dia, ya. Firman itu masih bersama-sama dengan badan Tuhan Yesus. Jadi karena perkataan Yesus begini, semasih lagi di langit Yesus berfirman dia kepada Musa. Apa katanya? Akulah Tuhan, bilang kepada Bani Israel, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Tuhan lain selain aku. Nah,
ketika Yesus berfirman menjadi wujud manusia ke dalam tubuh Yesus itu, Yesus sendiri berkata begini, tiada satu, akulah terang dan aku, di mana ini Yohanes, tunggu dulu ya. Kadang-kadang kita ini Ya, adalah terang dan hidup, lu masih gua ajarin. akan hidup, tiada satu pun sampai kepada Bapakku kalau tidak melalui aku. Berarti kalau udah dibatas begitu, berarti sangat percayalah kita bahwasanya nggak bisa kita tahu yang Bapak yang dikatakan dia itu. Tapi itu pun yang dia dikatakan itu nggak boleh kita menduakan oknum dalam perkataan. Tapi pernah nggak pas Yesus tuh masih hidup sebelum mati di kayu salib, kan pernah nggak dia bilang, aku adalah Tuhan, sembahlah aku? Pernah nggak? Begini Ada nggak Yesus saudara, berkata gitu? begini ya. Itu Allah yang setia itu tidak pernah mengatakan dirinya akulah Tuhan. Nah, sebetulnya enggak. Jadi yang dikasnya manusia itu, apakah benar-benar ini manusia pengikut saya ini yang percaya sama saya ini bisa percaya dengan perkataan dan segala apa yang kuperbuat di dalam dunia ini, seperti Justru kalau mau dipercaya ya harus dong ada satu aja dalil tuh yang menegaskan bahwasanya Yesus itu Tuhan dan dia meminta untuk disembah. Jadi inilah perkataannya tadi ini, tiada satu pun sampai kepada Bapakku kalau tidak melalui aku. Dan siapa yang mengenal aku, dia mengenal Bapakku. Dan lagi pula dia berkata, itulah yang paling saya simpulkan bahwasanya benar-benar perkataan Yesus itu, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, berarti nggak bisa dipisahkan. Terus perkataan Yesus tuh diabadikan di mana? Di Bible kan? Terus kenapa orang orang Kristen tuh pas kayak Bang Tom tadi, pas Bible-nya diinjak, Bible-nya dibakar, ditanya marah tuh nggak? Jawabnya enggak. Kan itu firman Tuhan yang diabadikan di dalam Bible itu. Kenapa nggak marah gitu? Sudah dibilang, itu dagingnya Yesus itu bukan Tuhan ya, daging manusia. Nah begitu Tahu juga. nggak firman yang perkataan? Dengar dulu saya. Jadi perkataan Yesus yang tertulis di dalam Alkitab itu nggak menjadi halangan bagi umat Kristen. Sekalipun dibakar, tetap juga hidup, tetap juga ada Tuhan Yesus. Gitu maksudnya. Jangan, makanya penyimaknya kita perkataan itu beda kali lah kalau memang orang Kristen memahami. Sekalipun hilang. Gini, ngerti nggak firman itu apa? Firman itu kan perkataan. Iya. Yesus dan perkataannya itu kan beda. Iya, perkataan Allah. Terus perkataan itu diabadikan di Bible. Kenapa Anda tidak marah pas perkataan Yesus itu dibakar, diinjak? Sama Jadi, ada Anda nggak menghargai perkataan Tuhan Anda? Gini, makanya setiap lama aku mengenal Tuhan Yesus, jadi bertambah hikmah kepada saya. Kenapa? Kan dia berkata, akan kuberi roh penolong bagimu. Akan kuberi penolong. Apa penolong? Itulah Roh Kudus. Itulah yang sering berjalan dalam hidup kita. Kalau memang kita mau benar-benar kita ya. Nah, jadi yang sering itu, yang sering marah itu sebetulnya yang tentang ini, yang mengambil hati ya, diijak-ijak, hanya didengarnya. Itu masih kurang lagi. Aku nggak ngerti. Maksudnya gimana? Pertanyaanku tadi. Kristen yang kurang mengerti, yang kurang paham, hanya untuk mengimani aja, dan itu namanya dibilangnya bibirmu memuji-muji aku ya. Hanya bibirmu yang memuji-muji aku, tapi hatimu sudah lain dariku, sudah jauh dariku. Jadi Berarti itu bukan iman. Dengar dulu. Nah, orang seperti begitu makanya cepat kali emosi mengambil hati. Nah, kecuali kalau rumah ibadah kita digusur ya. Nah, itu baru mungkin bisa kita agak apa sedikit. Nah, karena itu rumah ibadah itu ibaratnya rumah lah. Jadi sebetulnya kalau gereja itu di dalam pribadi kami, itu di dalam hati kami gereja itu sebetulnya. Nah, gini. Bible isi Bible itu kan perkataan Yesus ya, firman Bapa menurut orang Kristen yang diabadikan. Sedangkan rumah ibadah saja Yesus gak pernah tuh nyuruh bikin gereja, bangun gereja. Nah, pertanyaan saya, kenapa Anda lebih marah ketika gereja dibakar sedangkan Yesus tidak pernah menyuruh untuk membangun gereja? Dan kenapa Anda lebih marah kalau
Gimana? Ini yang mengalihkan ini Bang, jangan dulu itu. Gini, kenapa Anda lebih marah pas rumah ibadah Anda itu dibakar, sedangkan Yesus tidak pernah menyuruh untuk membangun gereja? Nah, kenapa Anda nggak marah sama firmannya itu seperti perkataan Bapa yang diabadikan dalam Bible ketika dibakar? Itu jawabnya gimana tuh? Oke, terima kasih. Jadi begini saudara, ibaratnya rumah kita tempat tinggal kita. Kalau rumah itu tempat organisasi perkumpulan manusia di dunia. Nah, beda kalau namanya hal berkaitan dengan Tuhan. Itu urusan Tuhan itu. Jadi nggak bisa kita ambil dengan. Oke, kalau gitu gini, kan orang Kristen tuh nggak masalah tuh kalau Bible-nya dibakar. Kalau kalau semisal Bible di seluruh dunia ini dibakar, nah emang bisa tuh tempat ibadah dijadikan patokan, sedangkan firman Bapak tuh ada diabadikan di dalam Bible tuh. Ngerti nggak? Tolonglah disimak ya. Kadang-kadang inilah maaf 1000 kali maaf. Inilah bedanya penganalisan penyimak kalian daripada kami. Makanya kami udah aku bilang gereja itu hanya sebagai kumpulan orang yang beriman menganut agama Kristen. Tapi Anda tadi bilang bahwasanya Anda itu marah kalau yang dibakar itu gereja. Iya benar. Karena kita kan hidup di Indonesia ini kan berbeda apa namanya itu? Berbeda agama, ya. Jadi itu yang kita apa? Kenapa kita ini dibilang namanya gereja itu kenapa Islam itu bisa disahkan, ya? Anda gak usah bawa-bawa Indonesia kalau Anda sendiri tidak Pancasilais, sedangkan di sila pertama aja menyebutkan bahwasanya Tuhan yang Maha Esa, sedangkan Tuhan Anda ada 2. Ya udahlah, gini aja lah ya. Kalau patuh kan udah saya bilang, karena sekian lama aku mengikuti TikTok ini. Jangan nyerah Pak, ayo Pak, terus baik Pak, dari yang lain. Jadi menambah kuat iman saya, bahwasanya saya membedakan kalau Bible itu dipijak-pijak orang, ya, itu urusan dia sama Tuhan. Nah, sekalipun dia mengijak-ngijak Bible itu, enggak menghilangkan keimanan saya sama Tuhan saya. Tapi kalau nama rumah ibadah atau rumah sendiri tanpa ada alasan, itu tetap apa? Ya kemana dong? Oke, gini. Aku ambil analogi. Mohon maaf ya. Nah, gini. Itu ada dalilnya itu Juma Junior. Itu di Ulangan 18:19 itu tentang menyampaikan firman. Tunggu Kak. Karena ada pertanggungjawabannya kata Tuhan itu. Yohanes 17 nomor 8 kasih Junior. Sebab segala firman yang Aku nggak bisa buka Bible karena ini terbatas. Cuman pakai satu HP. Oke, lanjut yang tadi aja. Lanjut. Nah, jadi gini, ibaratnya gini. Kalau saya misal adalah anak Anda tuh saya culik. Nah, berarti Anda nggak boleh marah dong. Kan kalau penculikan itu tidak tidak memengaruhi rasa sayang Anda kepada anak Anda. Itu bakalan hilang tuh nggak, ngerti nggak? Ya, udah saya jawab ya. Itu kan udah lain hal kalau dibilang kemanusiaan. Jadi keilahiannya kita beda-bedakan itu saudara. Itu kemanusiaan itu wajib aja setiap orang, ya. Tapi kalau namanya mengikut ilah, ya, itu belum tentu hanya Allah yang mengenal kita, hanya Allah yang menilai kita, itu maksud saya, ya. Jadi alangkah baiknya. Makanya ada Bang Elura, ini udah 4 ronde pertandingan kok abang nggak membuat satu pun. Udah 4-0 ini KO. Ya udah, kalau memang menurut kamu saya udah KO, ya itu kan urusan kamu. Kamu menilai, bukan Tuhan. Jadi gimana tetap gak marah? Perkataan firman Tuhannya dibakar. Udah saya bilang ya, kalau ada memang dari penegak hukum dengan tentang agama, ya, yang kita anut masing-masing, ya mungkin bisa juga merontak. Tapi kalau pribadi saya, menurut saya ya udah, itu namanya saya anggap koran. Sekalipun dia koran, kalau nggak bisa dipahami, untuk apa kalau dibaca aja kalau nggak bisa tamatnya sama gitu. Kenapa hukum Tuhan? Makanya kami nggak bisa mengadakan begini begitu nggak bisa kami itu. Makanya nggak pernah, jarang, susah mengadakan perkumpulan untuk membasmi atau membenci orang lain. Kenapa kalah hukum Tuhan terhadap hukum penegak hukum? Ayo Jun, hajar Jun.
Junior, hajar. Tunggu. Yang pertanyaan tadi aja tuh. Berarti gini kan, emang ada satu aja ayat yang menyuruh Yesus menyuruh umat-umat Kristen untuk membangun gereja, ada nggak? Terus kalau nggak ada, kenapa Anda lebih marah gereja dibakar ketimbang firman atau perkataan Bapak itu dibakar? Nah, ini udah saya jelaskan sekali lagi. Allah, apalagi Yesus langsung turun di dunia, tidak pernah membawa agama. Ya, tidak pernah. Tapi ini kan nama organisasi dunia, kelompok. Kita kan sebagai umat Kristen kan harus perlu rumah ibadah, tempat perkumpulan. Oke, Kristen itu bukan agama. Nah, terus kenapa di buku cetak ada tuh ada 6 agama yang ada di Indonesia, termasuk ada Kristen? Gimana tuh? Ya, udah saya bilang, agama itu atau namanya tempat ibadah itu kan manusia yang mengada-ngadakan. Bukan disuruh itu Allah itu membuat ini harus agama ini. Enggak. Makanya kita itu dijauh-jauhkan di dalam hati kita untuk membenci. Kalau kita berpatokan dengan agama kita, pasti tibalah masalah yang nggak bisa kita duga. Membenci sesama di luar agama kita. Jadi karena ada di Kristen itu, agama ini bukan itu yang membawa kita ke surga atau di Islam kan ada tuh perintah membangun masjid di Quran surah At-Taubah ayat 8. Nah, kalau di Bible ada nggak Yesus memerintahkan untuk membangun Taurat? Membangun gereja? Aduh, nggak fokus. Nggak ada. Namanya aja hanya simbol tempat untuk beribadah, berdoa. Ya wajib. Tapi sekalipun kalau memang iblisnya isinya di dalam, ya sama juga nggak diterima Allah, ya nggak diterima Tuhan Yesus maksudnya. Jadi makanya disimbolkan itu, kalau orang kami Kristen itu, gereja itu yang asli ada di dalam hati kami, gitu. Berarti kalau gitu nggak usah dong membangun gereja, kalau gereja dan itu kan membolak-balikan. Kita kan hidup di dunia, kita kan sama-sama manusia. Apa salahnya kami bikin rumah kami? Gak mungkin lah kami. Ada salah pemahaman Bang Eldura ini tentang kata eklesia menjadi gereja, karena eklesia dalam bahasa aslinya artinya adalah jemaat, bukan pribadi, Bang Eldura. Yang ditanyakan oleh Juma Junior adalah gereja. Ya, bukan bait di dalam diri, beda itu. Iya bro, jadi makanya saya bilang, makanya saya bilang itu sebetulnya gereja asli itu, makanya orang Kristen itu selalu ada menimbulkan kesabaran dalam hatinya. Oke, berarti singkat saja, gini kesimpulannya gini, gereja itu bukan tempat yang disuruhkan Yesus untuk gimana ya ngebahasainnya? Kok nggak fokus ini? Jadi kesimpulannya bukan sebuah tempat. Nah, iya, bukan tempat gereja itu sebenarnya itu cuman perintah manusia, bukan perintah langsung dari Yesus. Tempat kumpulan orang yang beriman itu aja. Kumpulan orang yang beriman. Iya benar. Bukan, maksudnya Juma Junior itu gereja, ya tentang gereja tidak ada di dalam petunjuk dari Yesus, perintah Yesus. Karena dia hanya menyuruhkan untuk membangun jemaat, eklesia, jemaat. Makanya tadi Bang Eldura saya bilang salah paham tentang itu. Juma Junior, kasih ayatnya Matius 15 nomor 9, baca gitu. Gak bisa buka Bible. Itu si Elhura kasihin Matius 15 nomor 9. Suruh baca. Ya, suruh. Apa tadi? Coba baca Bang Elhura yang dibilang Kak Paul Steph. Iya, tayangkan aja di layar, kenapa? Baca Matius 15 nomor 9, baca. Apa katanya sih itu? Baca, makanya baca, disuruh baca. Jadi begini saudara ya. Kalau saudara Islam mengatakan jadi begini, tapi disuruh baca. Dengar dulu ini sebagai contoh ini, ya. Ya, makanya apapun yang kalian baca tentang kami, itu nggak kami hiraukan. Kenapa? Makanya sekali saya ngambil contoh sedikit aja. Kalau bagi saudara kita Islam mengatakan di luar Islam itu adalah kafir. Nah, itu menurut Al-Quran. Begitu juga lah Alkitab mengatakan
apapun yang tidak terkait menurut kalian di dalam Alkitab itu, kalau menurut kami bukan termasuk sama kami dikatakan itu. Cuman kami waspada. Makanya hati-hatilah kamu ada nabi-nabi palsu. Jadi jangan heran ya. Ya gitu. Makanya apapun cara kalian untuk mengasih untuk tamparan kami di dalam yang Bible, itu nggak kami ambil dalam hati kami. Kenapa? Itu bukan punya kami itu. Ada teguran, ada suruhan, ada yang bisa diremalin situ. Yang sedang dibawakan Juma Junior itu Bang Elura, dalam Islam kami itu punya perintahnya dalam Al-Quran atau dalam hadis penjelasannya. Tapi Anda dari Kristen tidak mampu menampilkan ada dasarnya, petunjuknya untuk melakukan itu. Itu tadi poinnya. Saya bantu Bang Elhura ya. Ya, bacain dulu Matius 15 nomor 8 sampai nomor 9. Silakan kalau mau dibantuin, tapi baca dulu persyaratannya. Matius 15 nomor 8 sampai nomor 9. Kalau sudah punya baca dulu. Nanti saya keluar dari ini suara tidak terdengar. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Apa itu? Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Kan itu sudah berulang-ulang. Sekarang saya mau jawab menyangkut eklesia atau gereja. Iya, ada nggak di Bible perintah Yesus membangun makanya gereja? saya mau jelaskan ya. Di dalam Alkitab Matius 16 ayat 18 berbunyi demikian. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan dapat membinasakannya. Nah, kalau gitu kenapa apa Anda itu bangun jemaat? gereja di darat, kan di atas batu karang tuh, kenapa nggak di situ? Di situ pun dikatakan batu karang, bukan gereja. Kasihan, masih adik-adik, jadi sulit ini. Lambang batu karang ini, Junior ini, ya. kokoh batu karang itu lambang sebenarnya. Kalian makanya harus asumsi mengerti itu Bang Tom, pembicaraan karena di kitab suci Bible ini menyatakan berdasarkan tidak boleh lambang-lambang. menafsirkan Diam nubuatan dulu, dengan Bejo, pikiran itu sendiri memang Bang ajaran Tom. kami kok, ini kenyataan Tapi kok. Bible Anda menyatakan tidak boleh menafsirkan dari pemikiran pribadi. Baca Amsal 30, tidak boleh mengurangi dan menambahi firman Tuhan ya. Apa yang Nanti Tuhan marah. menambahi? Kalau menambahi saya tambah ayat, tapi itu batu karang itu, Petrus itu disebut batu karang karena dia kokoh, dia kuat menghadapi permasalahan. Di mana Makanya penjelasan itu bisa dibaca, bisa diketahui tentang batu Loh, karang itu adalah tentang terus saya kokoh. bicara Coba. langsung. Oke, batu karang kan itu diibaratkan kokoh. Pak Elhura, Berarti itu gereja itu jawabannya. kokoh kan Terus, menurut Anda, gereja dengar itu kokoh kan semua. menurut Anda. Semua Tapi Junior pas dengar. tsunami di Palu tuh banyak tuh gereja-gereja yang apa namanya, yang rubuh. dengar semua. Jadi gini, Ya, ya. jemaat Bikin ngelawak aja ini si Juma Junior. Nah, jemaat itu noh yang dibilang eklesia. Eklesia kalau dalam bahasa Indonesia gereja. Artinya persekutuan orang-orang percaya yang percaya kepada Kristus Tuhan. Sekali Itu lagi dimaksudkan dengan Bang gereja. Tom berbohong. Kalau bangunan Eklesia gereja, terjemahannya itulah bukan bangunan gereja. fisik. Gereja Itu beda adalah lagi. ruangan. Ruangan baru gereja, ruangan luas sebagai tempat bekerja itu baru gereja. Dalam Saya sudah jelaskan ini Bejo. kalau eklesia ini itu diam jemaat, dulu. beda Bang. Tipu-tipu di sini. Emang kau pikir ini orang tolol semua di Apa sini? yang tipu-tipu? Baca itu yang benar. Kan itu tadi jemaat, persekutuan orang-orang percaya itu. Mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, Kau pikiran selalu mereka menjadi begitu. sia-sia. Kalau tidak rasa kalah, putar ayat-ayat yang tidak masuk akal. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh Loh, ayat-ayat yang gak masuk akal. Itu kan dari tadi sudah Itu dijelaskan. Roma 1 nomor Kau kan pura-pura tidak tahu. 22. Aduh, ini gimana Dari orang tadi Kristen gak kami sudah menghargai perkataan jelaskan Tuhannya? bahwa menyangkut alat-alat ayat-ayat yang tadi menyangkut sesat orang ini. orang bicara. Parah. Di Al-Quran, kalau orang membaca Al-Quran kan orang umat muslim itu disuruh untuk Udah singa, noise, udah singa noise. Kita Kalau dengarkan bangsa- lagi ya. Nih, malah ngatain.
Tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Tuh, yang menyembah makhluk siapa? Yang menyembah makhluk siapa, El-Hura? Dan nih, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Oh, kena di situ kan? Itu yang ngomong itu siapa? Lah, coba kamu baca Roma 1 mulai dari nomor 21 sampai 25. Roma 1 ya, nomor 21, aku nggak mau bilang ayat nomor 21 sampai 25. Di situ udah terlihat jelas. Sarahman ini nggak usah dinaikin, dia ini nggak. Ngeyel dia, jangan turunin aja lah. Kenapa? Ini anak apa ini? Anak yang bertanduk 7 bermata 7 ini. Nah, itu betul. Nah, Roma 1 berapa tadi? Roma 1 21 sampai 25. Roma 1 21 sampai 25. Hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Tuh. Jangan ketawa dulu dong. Judulnya aja sudah begitu, Bang. Iya. Silakan dibaca yang jelas ya. Begini ya. Lanjut. Begini ya, tolong disimak ya. Sebelum saya mengatakan tadi ya, kalau Islam mengatakan wajar saja, di luar Islam adalah kafir. Nah, begitu juga ini kalau orang Kristen membaca Alkitab begini ya. Di situ Bang dikatakan yang menyembah makhluk. Mengerti saya. Jadi Silakan. ini sebagai nasihat buat orang yang mengerti hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Ini memulai mengajar ini untuk Iya, silakan dibaca. Nomor 21 sampai 25. Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Roma 1 21 sampai 25. Roma 1 maksudnya Roma 1 ya, Roma pasal 1 gitu. Kamu bisa nggak? Ya, Roma. Cara baca Bible bisa nggak? Cara cari kayak ini nih, Roma 1. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan dan sebagai Allah atau mengucapkan syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan pencipta yang harus dipuja selama-lamanya. Amin. Nah, pertanyaan kami di sini,
yang menyembah makhluk dan menyamakan makhluk dengan sang pencipta siapa? Ayo. Saya jawab ya. Ya. Yang Oke, saya jawab. Oke. Yang menduga dan yang memahami Tuhan yang kami sembah itu manusia itu siapa? Sekarang Yesus manusia atau gimana? Makanya saya bilang itu hanya daging. Kalau yang ada di dalam tubuh Yesus itu adalah firman. Jadi jangan ada di sini Allah Bapak sudah marah tahu sama kalian. Oke, karena besar suara saya ya. Oke, pelan-pelan. Itu di dalam daging Yesus itu daging manusia. Udah. Jadi di perkataan Yesus itu adalah firman Tuhan Allah sendiri. Nah, kita orang Kristen itu bukan daging Yesus yang kita sembah. Adalah kekuasaan atau firman Allah sendiri yang kita kuasa. Makanya ada orang di luar Kristen yang menanggapi, yang mengatakan bahwasanya menyembah manusia. Itu yang pikiran ini di dalam hidup kami. Inilah sebagai apa? Orangnya masih bodoh katanya. Ada yang jual bodrek enggak? Bang Ya. Paul Steve ada bodrek enggak? Bang Adinda ZJ ada bodrek enggak? Sudah jelaskan jelas-jelas, kepala sakit dia. Ada satu lagi nih, setting satu lagi nih. Kadang-kadang, maaf, saudara Kristen. Kadang-kadang orang di luar sana. Lagi ini aduh. Bang Nanti El, kalau aku kasih ini sama Bang. tadi kan di rumah satu kan itu dikatakan bahwasanya orang itu tidak memuliakan Allah. Nah, ini masih bersangkutan dengan pembakaran Bible tadi ya. Nah, jadi kalau Anda tidak marah, kalau Bible atau perkataan Tuhan Anda itu dibakar, diinjak, berarti sama aja dong Anda tidak memuliakan Tuhan Anda. Jadi maksudnya apa? Jadi maksudnya kalau Anda nggak marah, Bible itu dibakar, diinjak, berarti Anda tidak memuliakan Tuhan Anda. Ya siapa yang marah? Udah aku bilang nggak ada marah aku. Maksudnya kalau Anda nggak marah, itu kan bentuk penghargaan Anda kepada Tuhan Anda. Kalau nggak ada Bible, itu kan ibaratnya Bible itu kan menurutku Bible itu petunjuk bagi orang-orang yang sesat. Nah terus kalau semisal Bible itu dibakar, di mana Anda mau mencari petunjuk? Sedangkan firman atau perkataan Tuhan Anda itu ada di dalam Bible situ. Itu jangan kita berpatokan hanya satu apa. Makanya kita itu, iman kita itu, makanya orang Kristen ini. Makanya aku bilang, bacaan dari Roma ini pasal 1 ayat 21 ini untuk lagi mengajarkan ini Rasul Paulus ke jemaatnya. Nah, maksudnya jemaatnya ini, kalau memang ada seseorang yang menganggap Yesus itu manusia, berarti udah jauh kali, apalah dibilang sini ya. Iya, Anda tadi menganggap bahwasanya yang mati di kayu salib kan itu Yesus bentuk manusianya, ya Anda yang menganggap manusia. Jadi kami itu nggak menganggap itu Yesus itu manusia, enggak. Terus yang mati di kayu salib bukan manusia? Ya daging manusia. Jadi bukan itu yang kami sembah. Cuma Loh, namanya. tapi yang ada di gereja-gereja itu bentuk manusia. Dengar dulu. Cuman Allah menitipkan tantangan, nama yang namanya itu adalah Yesus. Nah, di dalam Yesus ini, itulah perkataan firman. Itulah firman itu. Itulah yang hidup itu. Itulah yang berkuasa itu. Berarti itu jangan salah. Al-Hura ini diantara yang menganggap Yesus sebagai Tuhan ya. Kamu penyesat berarti di berapa itu? 2 Yohanes 1 nomor 7 tolong bacain El-Hura. Tolong dibacakan 2 Yohanes 1 nomor 7, coba tolong dibacakan. Penyesat lo itu katanya. Yang mana? Yang tidak Gini kalau Bang El-Hura nganggap Yesus itu Tuhan, coba aku tanya, siapakah Yesus menurut Yesus? Loh, udah aku bilang Yesus tidak pernah mengatakan dirinya, tapi kalau aku baca di sini kepada Yohanes berapa ini ya, 13 kalau nggak salah. Yohanes 1 nomor 7 silakan dibaca. Yohanes 7. 2 Yohanes 1 nomor 7. Yang kenceng 2 Yohanes 1 nomor 7. Yang kenceng pakai toa.
2 Yohanes gitu. Tuh 2 Yohanes 1 nomor 7. Mana dia ini? Yohanes 27 gitu tadi. 2 Yohanes 1 ya nomor 7. Aku nggak mau bilang ayat ya, ayat karena dalam Al-Quran. Aneh, Kristen nggak tahu kitabnya sendiri. Cemana? Kita nggak dikhususkan untuk menghafal intinya sajanya kita, itu aja. Asal 7 gitu. Berarti Anda nggak beriman. Udah, ini. Ya. Ada pelayan-pelayan 2 Yohanes 1 nomor 7. Cemana kau ini? Kok pelayan-pelayan? 2 Yohanes ayat, kalau di bukan ayat ya, pasal 1 nomor 7. Itulah hebatnya orang Indonesia. Anak kecil-kecil aja sudah hafiz Quran kitabnya. Cek, Li, nanti kalau Jumatan di sini nanti nitip Komal ya. Siap. Anak 8 tahun aja udah khatam Al-Quran. Ya, kepada kita. Itu kata Bang Roma ini terlalu. Lalu, betul. Oh, ini. Ya, bacakan pakai toa. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu maksudnya. Terus lanjut di penggalan ini, lanjut lagi di Kisah Para Rasul 20. Ya, itu maksudnya yang dibaca itu. Hah? Oh, oke. Iya, itu dia. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Kalian anggap Yesus itu Tuhan? Apa manusia? Nah, bingung kan dia mundur kena. Nah, tadi saya bilang yang disalibkan manusia. Kan yang berkata di dalam hidup di dalam berarti yang nebus dosamu manusia kalau begitu. Jadi yang kita imani itu kawan, itu roh yang berkata yang menjadi firman itu. Kalau roh yang berkata berfirman adalah Tuhan, kalau maka gitu, Yesus kalau datang gitu sebagai jelas. Tuhan. Nah, jadi Jelasin namanya ayatnya. Yesus itu Yang nebus dosamu manusia bukan Tuhan jadinya. Inilah udah ku bilang tadi, kan kita baca tadi Roma tadi, ya. Makanya bacalah, rajin-rajinlah baca di Roma tadi itu. Apa Yesus datang hanya dengan tubuhnya saja, Pak? Jasadnya saja, dagingnya saja, tidak dengan rohnya. Makanya udah ku bilang ya, maaf sekali lagi. Jadi ruhnya bukan Tuhan gitu kan, harusnya di situ. Di luar Islam adalah kafir. Nah, yang terdapat di sini yang tidak bisa kami apa, berarti bukan sama kami. Yang nggak mengaku Yesus itu sebagai Tuhannya, itu aja. Titik. Kenapa saya berkata seperti Tidak itu? mengaku kalau Yesus gitu- datang sebagai manusia, Pak. Kalimatnya lengkap dia. Apa-apa? Yesus datang itu bukan hanya dengan dagingnya saja, tubuh saja, tapi dengan rohnya lengkap. Kalau enggak, dia nggak mungkin hidup sebagai manusia. Dia mayat. Makanya kita baca ini di 1 Yohanes. Di situ nanti kita tahu kenapa Allah bisa seperti begitu, mengatakan seperti begitu. 1 Yohanes 1 tentang firman. 14. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah. Ketika firman ini hanya menceritakan tentang firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu ketika bersama-sama dengan Allah, dia adalah Allah. Tapi kalau Anda baca berikutnya, Anda baca secara tekstual, detail. Itu bukan Kalau lagi ayat bercerita itu, tentang Bang Bejo. firman dari Allah. Yang ayat keduanya Bejo. justru menegaskan ketika dia firman ini bersama-sama dengan Allah, dia adalah Allah. Ketiga Bang Bejo. berikutnya sudah menceritakan tentang penciptaan hasil dari firman. Bang Bejo, Ya, lanjut. kalau dia tarik ayat itu, tadi dia bilang,
Hancurlah sudah. Hancur dia ini gepeng. Gepeng, baca coba. Yohanes 17 nomor 8 coba. Apalagi udahlah, udah capek aku membaca ya. Maaf aja, udah capek aku membaca tong juga ya kan apa. Udah saya bilang aja kesimpulannya aja ya sama aku ya. Tolong dulu rimangin dulu Al-Quran kalian yang berkata juga di luar Islam itu berarti kafir. Nah, yang kami pegang Bibel. Nah, di luar itu pelajaran yang tidak kami sukai berarti bukan punya kami. Itu aja lah kuncinya mungkin dalam hatiku. Kalau ada yang lain menambahin boleh. Makanya saya nggak heran apapun yang kalian bilang sama kami itu nggak masuk akal kami karena udah duluan kami bahas. Nah, udah ada Tapi kenapa kalian tidak paham sehingga tidak mampu menjelaskan kepada kami? Lebih pintar lagi Eporus kami ya, lebih pintar lagi Eporus kami daripada Anda. Senior kalian cuma ya kan. Bang Elura, yang tadi Anda ajak berdialog ini Juma Junior, ini hanya anak SMP, bisa menjelaskan tentang ajaran Islam. Iya si Juma saja tadi itu, ya makanya saya nggak bisa melawan itu. Kalau saya lawan dia dengan debat-debat begitu, itu udah diajarkan kami. Ya, karena itu iblis melawan iblis nggak ada. Yesus aja berkata pada orang Farisi pada saat itu, kalau saya mengatakan bagaimana Anda bisa mengatakan iblis? Juma Junior dari tadi membela firman Tuhan yang diinjak-injak tidak Anda bela, sementara gereja yang tidak diperintahkan Anda tidak bisa bantah, itu banyak yang dibela sampai dengan sangat emosional. Padahal firman Tuhan diinjak-injak, kalian diam saja. Gimana itulah bedanya. Kadang ada cerita orang Yahudi meludahi orang Yahudi. Nah, memang fakta. Mungkin oknum yang melakukan itu kepada orang Yahudi entah apa yang dibencinya, entah karena orang Kristen ini orang Kristen Yahudi itu sembahyang di dalam jalan, makanya diludahi. Nah, jadi bukan itu makanya kita nggak bisa kita respon dengan negatif itu kawan. Itu kalau menurut kami. Bukan direspon Abang tadi bahwa Yohanes 1 nomor 1 pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kan begitu? Firman itu telah menjadi manusia di Yohanes 1 nomor 14. Ya. Nah, di sini kita bawa di Yohanes 17 nomor 8. Apa katanya di situ coba? Yohanes 17:8. Sebab, nah coba baca coba. Apa mau dibacain? Nih, bacain. Aku udah capek buka-buka. Sebab segala firman yang firman sampaikan kepada firman yang menjadi manusia telah firman yang menjadi manusia sampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa firman yang menjadi manusia ya datang daripada firman, dan mereka percaya bahwa ya firman yang telah mengutus firman yang menjadi manusia. Simak, baca yang benar, telaah yang benar. Udah dibilang Rasul Paulus lagi mengajarkan firman di situ coba. Ya. Lagi mengajarkan jemaatnya bahwasanya dia bersaksi itu kepada Tuhan. Paulus cuman ini. Makanya bedakan itu perkataan Yesus asli dan bedakan juga perkataan muridnya atau rasulnya. Tulisan merah. Makanya yang kalian baca-baca itu, yang kalian baca itu banyak metode. Ya udah aku bilang kiasan. Makanya kalau memang perlu banyak metode tapi tidak pernah membuktikan benar itu yang diucapkan Yesus karena bahasanya berbeda, bukan bahasa Aramaik. Nah, gini aja, kami itu menyimpulkan Yesus berkata, siapa yang akan malu tentang aku, dia tidak layak bagiku. Ya. Nah, gini maksud saya Bang Elura, kalau itu benar ya firman Tuhan disampaikan oleh Yesus, kalian tidak mungkin menerjemahkan berbeda-beda. Anda bilang tadi dengan berbagai metode. Metode itu muncul karena adanya ketidakjelasan menerjemahkan apa yang disampaikan di situ, karena memang bukan bersumber dari bahasa aslinya. Yesus menyampaikan kepada yang penulis Bible. Udah. Jadi begini, apalagi zaman sekarang udah masuk ke internet ya, ke Google, macam-macam lah sekarang untuk menghubungkan secara langsung ya, lebih jelas Alkitab ini usulnya perkataannya dari mana ya kan. Apalagi sekarang orang Kristen
Bukan seorang dua orang, bahkan pun 1000 orang sudah berganti-gantian masuk ke Yahudi sana, ke Israel sana untuk menanyakan yang aslinya. Tapi tetap juga sama gitu. Nah, di tahun masa aku anak muda lagi umur 18 tahun, ada orang barat ya dari Jerman kalau nggak salah yang KKR di daerah saya. Sama juga dengan yang dipaparkan juga Tuhan Yesus juga yang disebutnya. Jadi makanya saya nggak bisa makanya saya simpulkan berarti udah sah. Apalagi ikut-ikutan TikTok sekarang bertambah banyaklah pengalaman. Yang Anda sampaikan tadi adalah orang-orang asing yang bukan orang Israel yang berbahasa Aramaik, tidak sama dengan Yesus. Ya mungkin Bang Juma sudah menyimak belum nih? Assalamualaikum Bang Juma. Kayaknya sudah monitor tadi. Bang Juma, assalamualaikum. Belum. Masih jauh dari device ini. Oke, lanjut. Nggak, Jadi gini, Bang. kalau ya lanjut enggak? Iya Bang, kalau Inka sih dari tadi ya, yang dari di mana tadi cerita masalah yang gereja dibakar, terus kita Injil dibakar, namun tak ada reaksi sedikit pun, nggak ada hati nurani untuk berarti Islam mereka tuh Islam gini, cukup imani saja begitu. Lanjut Bang. Begini, makanya heran aku. Anda yang mengasih tahu sama kami, sementara kami sesatu iman, tidak pernah menjadi viral atau tidak pernah ada kabar begini begitu. Jadi saya nggak mau cepat kali mengambil langsung sikap atau langsung mengambil tindakan dalam hati saya, ya, karena beda keyakinan yang mengestal sama saya. Itulah kebodohan Anda. Kalau di kami akan bela. Jangankan Al-Quran, masjid diusik, kami marah, kami murka. Jangan, saudaraku bukan jangan. Itu ada istilahnya kalau kami itu benar-benar istilahnya benar-benar menjiwai apa yang di dalam Al-Quran dan menjadi tuntunan itu, jadi tuntunan itu dengan pengajaran yang mengalir dalam tubuh kami gitu. Karena panutan itu firman dari Allah loh, katakan. Jadi begini adalah kesimpulan bagi saya ya. Sangat berterima kasih 1000 kali minta terima kasih kepada saudara Islam. Karena mungkin saya tahu memang logika ya kan namanya yang dituduh mengijak-ngijak itu ya. Tapi udah minta maaf kali dia. Aku naik sekali sama dia. Tapi maaf ya, memang kamu Kristen tapi aku minta maaf sekalipun saya mengijak melakukan seperti begitu yang demikian katanya. Jadi apa yang saya perbuat? Hah? Jadi siapa topik? Jadi kadang ya udah dibilang kalau kita dengan namanya fisik itu udah lain hal. Ya, kita dilakukan dengan secara apa sama kita udah lain hal. Mulai dari kecil tadi itu membakar gereja yang kita di lingkungan kita pasti kita bertindak juga saudara. Jadi kalau ada gereja dibakar Anda cuma melongo lihat, ikhlasin aja gitu ya. Yang saya heran Bang Elhura yang Anda berdiskusi dengan dia berminta maaf pada Anda, apakah Anda mewakili seluruh Kristen? Karena kalau kami dalam Islam, satu orang yang meminta maaf pada satu orang, kami belum tentu memaafkan orang tersebut. Kenapa? Kecuali dia memang meminta maaf kepada seluruh umat Islam dan menampilkan bahwasannya dia memang tampil sebagai orang yang benar, ya, mengubah apa yang sudah dilakukannya itu dan diakuinya salah itu dengan suatu hal yang baik, yang benar, itu baru bisa kami pertimbangkan, ya, karena apabila hal itu sudah terbukti baru kami akan maafkan. Bukan kami tidak mau memaafkan, ya. Karena sebenarnya secara manusiawi dalam Islam kita wajib memaafkan setiap orang yang minta maaf. Tapi ya tentang hukum Tuhan hanya Sang Maha Pencipta yang bisa memberikan maaf kepada dia. Begini saudara, ada seseorang ya, dia mengaku dia ini sangat perilakunya sama umat Kristen ini sangat berbahaya kali ya, merebut kitab suci di tangan umat Kristen, dibakarnya ya, macam lah dilakukannya, ujung-ujungnya kan murtad dia menjadi pendeta jadinya. Jadi mungkin Tuhan sendiri yang ngomong sama dia, yang datang sama dia. Jadi saya nggak bisa kami ngambil kesimpulan dengan kemanusiaan kami mengatakan itu sama siapa itu, logika itu. Ya, tapi saya nggak tahu juga lah teman-teman yang lain ya. Seperti banyaklah yang di komal-komal yang membuat komal seperti siapa bom-bom ya. Nah itu banyak. Jadi mungkin bisa juga kalian pertanyakan kepada mereka gimana dengan prinsip mereka. Kalau saya pribadi saya, ya biar aja. Penting nggak hilang Tuhan itu aja sama kami.
yang Anda sampaikan ini sebenarnya bukan pengajaran yang bersumber dari Kekristenan atau Bible gitu, karena di dalam Bible hukumnya jelas bagi mereka yang tidak menghargai firman Tuhan ada hukumnya. Tapi kalau Anda mengatakan sama saya, bagaimana kalau ada terjadi di umat kalian yang melecehkan Al-Quran kami, gimana respon? Oh, bisa saya jawab. Iya, bisa. Bagaimana? Anda mau kalau mendudukan apa? seandainya terjadi Bang Dan, kayaknya Bang Ya, Suma Anda sudah mau hadir mendudukan tuh. apa gitu? Ya, nggak apa-apa. Contoh ya. Ini akan menampilkan tuduhan biasanya. Nggak apa-apa. Silakan. Anda mau tuduhkan apa? Kami akan jawab. Ya gini. Kalau ada seandainya orang Kristen yang mengijak-ngijak Al-Quran, itu bisa saya melawan dia. Bisa kalau itu yang bilang. Coba apa yang Anda bisa sampaikan tentang itu? Silakan. Ya, tentangnya sekalipun kita kasih dengan perkataan itu kitab yang diimani orang lain, jangan kau begini. Kita ajarkan dengan keyakinan kita, jangan nggak itu yang disuruh Tuhan. Diajarkan Tuhan kita. Apa itu tidak terjadi kepada yang injak Bible? Anda tahu nggak yang terjadi apa? Kami itu menegur baik perorangan maupun secara komunitas. Itu kami lakukan langsung. Iya begitu saudara, memang tidak pakai pertimbangan apakah ini mungkin dia bisa masuk Islam atau masuk Kristen, tidak. Tapi hukum Tuhan itu tegas, Bang Elura. Hukum Tuhan itu berlaku langsung, tegas. Itu yang kami amalkan karena kami terpaut ya harus mengamalkan apa yang dihukumkan oleh Sang Maha Pencipta, bukan hukum manusia. Nah, jadi begini, kalau memang saudara Islam yang ada di atas ini meminta dukungan menanggapi, ya bisa kami dukung, karena kami dukung Anda maksudnya ya untuk menegur pertanyaan Juma Junior tadi bukan minta dukungan, dia mempertanyakan sikap. Bang Beca, kayaknya Bang Dan sudah monitor deh. Oh ya. Adik Zuma Junior juga masih monitor kan? Kenapa saya dukung seperti berarti ini saya jempol 2 kali itu. Inilah Islam yang bagus. Nah, itu ditegurnya saudaranya sendiri, seumat keyakinan dia seperti logika itu. Itu bisa, itu kata-kata itu dari kami. Tapi kalau untuk menghakimi, ya masih berpikir lagi kami 1000 kali berpikir lagi. Ya, karena itu memang tertulis dalam Bible, Pak. Kalian tidak mengikuti pengajaran dari Sang Maha Pencipta, kalian mengikuti pengajaran manusia. Bang Bejo, mohon maaf, itu kayaknya Bang Zuma sudah monitor juga, tapi bentar saya adik Zuma Junior monitor, adikku. Bukan. Oke. Udah makan siang belum? Belum, ini mau makan dulu. Jadi aku turun dulu ya. Kenapa turun? Jangan dulu, di sini aja dulu. Adik makan dulu, parkun aja dulu. Coba Bang, itu Bang Zuma. Ya, Assalamualaikum Bang Juma, udah monitor? Assalamualaikum Bang Juma, udah monitor? Kayaknya belum monitor, kayaknya masih jauh, belum diperangkat ini. Singa Allah juga belum. Ya, Juma Junior standby dulu aja karena yang Muslim mungkin akan sholat Jumat dulu ini. Jadi yang sudah melaksanakan sholat Jumat nanti akan menggantikan. Jadi begini saudara, ada seseorang anak kan biasa di sini kan laku buku, kan buku itu kertas itu kan laku, dijual di kara-kara namanya apa itu ya? Kalau di sana di tempat kalian. Jadi pas ketahuan aku buku ini sebesar buku nggak pala besar, cuman bacaannya tuh tulisan bahasa Al-Quran. Nah, saya ambillah di tangan anak-anak ini. Kenapa saya tahu itu? Karena itu sebagian bacaan atau tulisan yang diimani oleh saudara kita Islam. Nah, cuman saya simpan, bukan saya simpan untuk membaca, enggak. Itu hanya saya untuk menyelamatkan aja di tangan anak-anak itu supaya jangan berdosa anak-anak itu. Karena mereka itu kan buku-buku memang nggak ada kulitnya lagi, hanya isinya aja beberapa apa ya lah itu. Nah, itulah cara saya untuk menyelamatkan. Ya. Jadi seperti yang terjadi kepada kami tadi, Bible itu diijak-ijak katanya saudara. Ya sebetulnya gimana lah saya menanggapinya ya. Jadi aku sangat berapresiasi sama teman-teman yang ada di atas ini, bahwasanya mereka itu sangat peduli juga ya sama kitab suci itu. Jadi mungkinlah saya dukung juga lah itu. Ya kalau memang si logika itu
memalukan sebetulnya kalau bagi kita sesama ya. Sebenarnya tadi yang disampaikan Juma Junior bukan mengenai satu logika saja, bukan itu. Tapi yang dipertanyakan mengenai orang yang mengganggu gereja, kalian yang marah, kalian bela, tapi yang melecehkan apa yang ada dalam Bible ya. Contohnya gini, sebenarnya sudah ada terbit Bible dengan terjemahan yang aneh-aneh ya. Dulu ada tahun 1928 punya, kami tidak tahu respon apa yang muncul, tidak tahu. Padahal isinya sangat parah ya kan. Lalu muncul yang sekarang ini, yang akhir-akhir ini, yang Bible Pelangi. Saya nggak lihat ada respon itu, gitu. Ataupun umat Islam nggak lihat ada respon itu dari kekristenan. Ya, karena ini penyampaian firman Tuhan. Ini yang diberi warning oleh sang tokoh Yesus dalam Bible untuk berhati-hati dengan pena-pena palsu, guru-guru palsu, dan penyesat. Gitu. Kenapa nggak ada tampil bahwasannya seorang dari kekristenan itu bisa membuat suatu pemahaman yang sama, menampilkan aplikasi dari pengajaran Bible itu untuk menjaga, ya, apalagi dengan munculnya berbagai orang yang sebenarnya dilarang untuk menafsirkan Bible dengan pemikiran sendiri, tapi muncul denom, sekian ribu denom, sekian banyaknya, bersumber dari mana? Pemikiran sendiri. Padahal itu dilarang, di Bible tertulis. Contoh-contoh ini sebenarnya bukan logika, ya Luhra. Kami tidak fokus kepada dia, kami sudah menegur dia, kami sudah lepas tanggung jawab terhadap dia. Teguran-teguran sudah kami lakukan kok, bukan dia. Jangan fokus pada satu isu, bukan isu yang kami bawa di sini. Ini bahasan ilmu. Kenapa bawa cerita-cerita yang nggak perlu ke sini? Kita mau bahas ilmu, pemahaman Kristen dan pemahaman Islam, diskusi. Ya. Jadi biasakan Ilhura naik ke room diskusi Muslim itu tampilkan wawasan ilmunya, bukan tendensi ataupun isu. Itu aja. Terutama saya sering kali menampilkan diskusi dialog itu untuk ilmu, karena saya ingin lihat adakah orang Kristen yang paham ajaran Kristen, menampilkan pemahaman tentang Kristen sehingga kami bisa memahami. Ada baiknya, ada benarnya, ada yang manfaat dari pengajaran itu. Itu yang harusnya kalian tampilkan sebagai orang Kristen di dialog lintas agama ini. Ya mungkin usia beda ya, mungkin saya agak tuaan banding kalian mungkin ya. Mungkin nggak tahu saya usia berapa kan. Mungkin kalian muda, atau mungkin kalian tua tapi percuma kah, sia-sia kah umur kalian itu? Nggak memahami apa yang ada dalam pengajaran ketuhanan yang kalian miliki. Kami beri contoh Juma Junior yang masih SMP. Kami tampilkan di sini dialog lintas agama, bukan sembarangan. Dia dibekali ilmu, pemahaman, dan kemampuan untuk berdialektika. Bukan untuk melucu-lucu, bukan. Kalian tertawakan sikap dia yang polos. Kalian tidak sadar kepolosannya itu membantah semua yang ada dalam pengajaran kalian. Bagaimana itu, Elvura? Abang Bejo tadi di Juma Junior bilang kalau dia ada kerjaan, tadi ngubungin saya. Itu udah naik lagi. Dia nggak bisa ditinggalin. Itu muncul lagi, ya Allah. Kirain kemana turun tadi? Mungkin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin tadi. Izin mau turun dulu nih tadi karena ada kerjaan. Sebentar tadi mungkin Adinda dengar tadi yang saya sampaikan, mungkin silakan diberi tanggapannya apakah benar. Ini kan tampilan yang diberikan oleh Juma Junior selama ini kan menampilkan ilmu, pemahaman gitu kan, nggak sembarangan bicara kan gitu, karena dasar-dasar dalil itu disampaikan, bukan asumsi. Itu saya hargai sekali dari kemarin. Silakan Juma Junior. Jadi gini, aku tuh nanya gitu kan memang berlandaskan dalil yang ada, karena dalil yang ada dengan hal yang dilakukan orang Kristen, mohon maaf ini kan gak sesuai tuh. Nah, orang Kristen tuh menuhankan Yesus, sedangkan Yesus sendiri berkata bahwasanya dia itu adalah utusan. Dan di Kisah Para Rasul 22 juga nomor 8 Anda bisa baca itu. Yesus sendiri yang bilang bahwasanya dia adalah orang Nazaret. Udah jelas orang
orang itu kan manusia, bukan Tuhan. Nah, makanya saya banyak bertanya ke orang, mohon maaf ya, orang Kristen. Seperti itu. Ini izin dulu ya, soalnya ini ada kerjaan. Oke. Lanjutkan. Silakan. Lanjut. Selesaikan dulu kerjaan. Habis ini mungkin lanjut lagi. Oke. Mohon maaf ya kalau semisal ada kata yang kurang pantas tadi pas saya ngomong. Mohon maaf banget. Nah, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikutin Bang Zuma dan salam satu Tuhan. Belajar terus ya, Dek ya. Belajar terus ya. Oke, duluan. Ya, hati-hati, Dek. Tuh, anak kecil aja bisa bilang seperti itu. Gimana itu, Bang Hura? Masuk akal sekali kan? Yang di bawah ada lagi dari Kristen, mungkin mau nambahin, menanggapi, setelah minta nanya aja ya. Sementara mungkin Bang Elura ada Naikkan yang Kristen aja, Bang. ya. Sepertinya Bang Elura sedang ada kesibukan, makanya dia mute dulu nih. Ya, tadi ada lagi tamu tadi sebentar tadi. Ya. Jadi tolong satu kursi saya kosongkan untuk Oten ya. Jadi Oten silakan naik untuk diskusi. Kasihan ya Bang Hura sendirian, gak ada yang bela. Sambil menunggu-nunggu mereka, mana tahu juga beda-beda pendapat lah ya. Begini saudara, keyakinan saya sama Tuhan Yesus itu udah sangat melekat dalam hati saya. Apalagi saya terus menerus mengikuti TikTok ini dan terus udah mulai zaman teknologi ini udah berkembang. Jadi kita udah sangat paham kali bahwasanya Tuhan Yesus itu dialah sebetulnya Tuhan itu. Kenapa saya mengatakan itu? Saya bandingkan dengan perkataan Allah waktu masih dia di atas langit. Dia berfirman kepada Musa, menyampaikan itu, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Tuhan lain selain aku. Nah, berarti udah dikunci dengan habis-habisan itu sama Allah pencipta. Nah, begitu juga Yesus ini turun ke dunia ini, dia berkata langsung, aku jalan kehidupan dan terang, tiada satu pun sampai kepada Bapakku kalau tidak melalui aku. Enggak secara langsung dia mengatakan dirinya itu Tuhan. Kenapa masih dia lagi mengajarkan cara untuk orang yang percaya, bukan hanya orang Kristen, yang percaya sama dia. Ya, bukan dikhususkan ini, bukan ya. Jangan nanti ada yang menduga dikhususkan, enggak ada dikhususkan. Turun Yesus di dunia ini bukan hanya satu kalangan atau satu kelompok aja, enggak. Hanya bagi orang yang percaya. Bahkan pun orang Kristen yang enggak ada percaya pun juga. Itulah makanya ada yang tertulis dalam Alkitab ini, ya. Bibirmu memuji-muji aku tapi hatimu sudah jauh dariku. Nah, oleh karena itu saya memang berusaha, tapi saya memang tetap manusia yang selalu tidak pernah luput dari dosa memang. Jadi ya, marilah kita sama-sama mengasah di dalam hati kita masing-masing apalah kehendak Tuhan itu sebetulnya di dalam dunia ini. Itu aja. Oke, satu lagi kan. Kadang-kadang saudara Islam mengatakan kalau memang pengikut Kristen ini udah terhapus dosanya. Enggak gitu juga. Yang datang Yesus di dalam dunia ini itu melepas dari kutukan kematian. Maksudnya kutukan kematian ini bahwasanya Adam itu dulu pernah dikutuk bahwasanya engkau mati karena engkau memakan buah itu. Nah, kalau namanya dosa itu beda. Sekalipun udah Yesus melepaskan kita dari kutukan, tapi kalau kita penjahat juga tetap juga berdosa kita. Ya, mungkin gini saya bisa tanggapin ya sementara mengenai pernyataan bahwasan memang Yesus adalah Tuhan, kata Bang Elura ya. Inilah makanya kami pertanyakan dalam Islam, kami diberikan pewahyuan dalam Al-Quran bahwasannya Allah itu hanya satu-satunya Sang Maha Pencipta ya,
yang tidak sama dengan makhluk ciptaannya, gitu ya. Dan dia menyatakan bahwasannya dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan ini selaras dengan apa yang disampaikan dalam Bible sendiri. Dalam Perjanjian Lama dibaca Tuhan bukan manusia, bukan anak manusia. Ya. Dan juga tentang penyampaian sifat-sifat, nama-nama, penyebutan tentang Sang Maha Pencipta yang selaras dari pengajaran Taurat Musa dan Al-Quran dalam Islam, gitu ya. Menggambarkan bahwasanya Tuhan itu yang paling di antara semuanya, dan dia kekal abadi, ya. Dan memang tidak bisa dikatakan sama dengan sesuatu apapun, tidak ingin disamakan dengan apapun. Ada juga pengajaran yang sama. Jadi dalam diskusi ini kami memang mempertanyakan tentang pernyataan kekristenan terhadap Yesus adalah Tuhan, yang kata Bang Elura dia dinyatakan tidak pernah mau menyatakan itu karena memang dia bukan Tuhan. Bang Elura, kenapa tidak mau menyadari ke sana? Bang Bejo ada tamu, Bang Bejo. Ya, ada isu, ntar ya. Jadi kenapa dari kekristenan itu tidak mau mengarahkan kepada dia memang datang bukan sebagai Tuhan, maka tidak mengaku sebagai Tuhan. Kalau benar-benar dia Tuhan, kenapa dia harus membingungkan umat manusia? Oke, sebelum pura-pura gitu. Sebagai manusia misalnya. Ya, oke. Sebelum dijawab dari yang lain, dan saya jelaskan sedikit aja. Kalau memang nggak bisa memahami ya udah nggak apa-apa lah. Kenapa tuh Elhura ini selalu bertegak teguh ya kepada Tuhan Yesus, karena dia berkata, siapa yang mengenal aku, dia mengenal Bapakku. Dan jalan tadi yang ditutupnya ini tadi berarti di luar Yesus. Itulah makanya saya bertanya-tanya dalam hati saya, berarti di luar perkataanmu ini Yesus, berarti saya nggak bisa diterima sebagai pengenal Allah yang satu-satunya. Nah, udah saya bilang, kita baca tadi di Roma tadi yang ditunjukkan kawan tadi ini, ya, bahwasanya siapa yang menganggap itu Yesus itu manusia, hanya manusia biasa, berarti mungkin adalah tindakan Allah kepada dia. Saya bilang sekali lagi, kan Allah berkata, ya, firman itu adalah Allah, Allah itu adalah firman. Berarti firman itu udah berwujud menjadi manusia, bukan kemanusiaannya yang dipandang, keilahiannya yang kami pandang. Kalau ada masih orang Kristen yang memandang kemanusiaan Yesus itu, dia tidak layak juga, saudaraku. Nah, ada yang saya baca sini komen-komen di bawah ini. Benar, itu mengejar untuk kepada Yesus, sekalipun kita melakukan dosa, ya, sekalipun kita melakukan yang baik, kalau tidak melalui Yesus, itu nggak ada diterima juga. Nah, oleh karena itu pun juga kita pun juga anak Tuhan Yesus, kita akui. Tapi kalau dosa juga pun yang kita lakukan, sama aja juga dia tidak mengenal kita. Dia nggak mengenal kita, saudara, nggak mengenal kita. Itulah makanya saya lagi mengasah, bukan memang kalau memang saya mengenal dia ya saya kenal, tapi gimana caranya? Itu yang saya bilang, gimana cara hati saya ini, gimana cara pribadi saya ini. Ya. Nah, itu maksudnya. Itu ada memang sebenarnya keras itu disampaikan oleh Yesus di 17 ayat 3 ya, Yohanes itu ya. Bahwasannya hidup yang kekal adalah untuk mengenal satu-satunya Tuhan itu, Bang Elura ya. Sebenarnya tugas dari kekristenan memahami ayat ini untuk bisa mengenal Sang Maha Pencipta. Caranya bagaimana? Ya, ada di dalam seluruh pengajaran. Dia tidak menghilangkan hukum Taurat. Kenapa? Di dalamnya itu ada petunjuk tentang Tuhan. Karena itu pengajaran dari Nabi sebelumnya, dari Nabi Musa. Ya, ini adalah petunjuk-petunjuk yang sudah disampaikan Yesus, tapi kalian memang selalu menyampaikan di dalam pengajaran yang berbeda dari ini, termasuk dalam diskusi. Ini yang membuat kami terus bertanya, gitu. Kenapa? Karena penjelasan yang disampaikan oleh kekristenan bertentangan dengan apa yang disampaikan dalam Bible itu sendiri. Karena Bible mengambil pengajaran dari Musa, Perjanjian Lamanya. Ya. Sifat-sifat yang tadi saya sebutkan itu baru tentang Sang Maha Pencipta ya. Kalau tadi Bang Elura menyatakan tentang datang Yesus untuk menebus kutuk pada Adam, sebenarnya tidak ada pemahaman itu di dalam Bible Anda sendiri. Kenapa? Kalau mengambil Perjanjian Lama,
Yahudi yang lebih dahulu mengimani ya, dan ini dalam bahasa mereka. Pengajaran Musa dalam Taurat tidak mengimani bahwasannya Adam dikutuk. Tidak, gitu. Bukan untuk keturunan Adam, bukan. Gitu. Karena ada hukum-hukum penebus salah dalam Taurat yang harus dilakukan. Ini hanya panduan-panduan pengajaran tentang bagaimana apabila seorang berbuat kesalahan untuk mengakui kesalahan dan bertaubat, kembali kepada pengajaran yang benar. Bukan tentang Adam yang berbuat salah lalu semua orang bersalah, tidak. Buktinya orang Israel tidak mengimani Adam itu mewariskan dosa. Tidak ada dalam pengajaran Taurat. Tidak ada dalam keyahudian pemahaman itu. Ini hanya ada dalam pengajaran perjanjian baru yang muncul oleh terjemahan Romawi setelah kanonisasi. Bang, kita sambut dulu Bang, yang baru hadir Bang. Ya, silakan lanjut diangkat. Ini Pak Haji Jen udah monitor belum Pak Haji? Atau Bang Haji Yesus? Masih sholat lah. Baik, Ya. cuma monitor. Ya, lanjut Bang Haji Yesus, saya mute dulu. Ya, jadi gitu ya, Bang Elora. Dalam perjanjian lama itu di situ tidak ada nubuatan ya untuk menuhankan anak manusia. Karena yang Abang Bejo sampaikan tadi ya mungkin orang-orang Yahudi yang terlebih dahulu ya untuk menuhankan anak manusia. Makanya tidak ada itu untuk nubuatan untuk Yesus di situ di dalamnya. Gitu Bang. Silakan Bang kalau mau disangka. Oke, bentar Bang ya. Dari tadi kasihan ada tamu didiamin saja. Kita nggak enak sebagai tuan rumah. Selamat siang Bang Isur. Ya, selamat siang. Ya, dari Kristen kah? Kristen aku. Oke, baik. Ada yang mau disampaikan Bang? Atau ada yang mau dipertanyakan? Aku nyimak aja dulu. Lanjut aja. Kalau nyimak di bawah aja dulu Bang. Tapi gimana Bang Bejo? Silakan Bang Bejo. Dilanjut dulu di Medan mulai ajan. Lanjut. Ya udah, Oke, Bang Paul silakan dilanjut Bang Paul. Atau Bang Zain. Assalamualaikum Bang Zain. Selamat siang Bang Zain, masih sholat Jumat juga kah di sana di Malaysia udah belum ya? Bang Zain monitor. Oke, Bang Paul silakan dilanjut. Bang Paul, Mustif. Kalau boleh aku aja dulu yang bicara, Mbak. Oke, silakan Bang Isa. Dilanjut dulu teman-teman, dilanjut dulu. Iya. Jadi sebenarnya Yesus ini bukan orang pertama yang dituhankan loh. Jadi raja-raja Israel itu orang-orang yang dituhankan atas seizin Tuhan Theos sendiri. Gitu, kayak Saul, Daud, Salomo ini juga Tuhan, orang-orang yang dituhankan juga begitu, ya. Oke, udah ya. Buktinya Mas Iso, kalau bisa pakai dalil lah. Bahwa tadi kan menyebut bahwa Nabi Daud atau Daud dijadikan Tuhan kan? Iya, betul. Ya, bisa nggak dijelaskan seperti apa? Ini. Atau di ayat mana gitu? Di 1 Samuel 8 ayat 7. Oke, Ya kan? bacain. Itu kan dikatakan Tuhan berkata kepada Samuel, sebenarnya bukan bukan kamu yang mereka tolak, tapi aku yang mereka tolak sebagai raja mereka. Berarti kan saat itu Israel itu sebenarnya udah punya raja dong, yaitu Tuhan sendiri. Nah, logikanya jadi orang-orang yang kemudian menduduki tahta raja yang sebelumnya diduduki Tuhan sendiri adalah orang-orang yang dituhankan gitu loh. Jadi bangsa Israel ini meminta sekutu atau pribadi lain untuk disekutukan dengan Tuhan, dan itu diizinkan oleh Tuhan gitu. Gitu, Bang. Oke, udah. Berarti nggak ada ya di situ ya, cuman berdasarkan logika ya. Iya, itu Bang, itu. Nah, di sini coba kalau bisa buka Bible di dekatmu, 2 Samuel 7:22. Di situ malah
Raja Daud atau Daud mengajarkan keesahan Allah. Gimana tuh? Ada lagi Bang, 1 Samuel 25. Saya bentar, saya Iya. bacain dulu ya. Sebab itu engkau besar, ya Tuhan Allah. Di situ ya. Sebab tidak ada yang seperti engkau dan tidak ada lain selain engkau. Menurut segala yang kami tangkap dari telinga kami. Nah, itu gimana tuh tanggapannya tuh? Tadi Abang statementnya bahwa Daud juga dianggap Tuhan. Di sini di ayat ini malah Daud mengajarkan soal esanya Tuhan. Saya bantah pakai ini Bang ya, dalil ya Bang. Ya, silakan. Bagaimana dengan 1 Samuel 25 ayat 23 Bang? Bacain. Abigail sujud, kepalanya sujud sampai menyentuh tanah, seperti gerakan sholat, seperti umat Islam menyembah Allah. Bukankah itu Abigail sedang menyembah Daud, Bang? Nah, itu Bang. Berapa 1 Samuel? 25 ayat 23 Bang. 1 Samuel. Sambil menunggu guru-guru yang lain lah ya Bang Iso ya. Nggak ada tuh di sini menuhankan Daud. Iya, itu kan Abigail sujud Bang, sujud kepalanya sampai ke tanah, itu kan kayak gerakan sholat. Ya kepada raja ya wajar. Pada dahulu zaman-zaman seperti itu ya wajar. Bukan berarti mentuhankan. Oh, berarti umat Islam sujud menghadap Ka'bah itu bukan menuhankan. Berarti kalau kami sujud ada tembok di depan kami, bukan berarti kami menyembah tembok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lanjut Bang Da, masuk Bang Da, masuk. Baik, Madu. Ustaz Madu, silakan. Mau kemana Mas Aha? Mau diikutin apa Iya, mau begini loh ditabrak? Bang. Jadi begini Bang. Jadi ada namanya istilah Tuhan Theos dan Tuhan Kyrios gitu loh. Tuhan besar, Tuhan kecil. Sebelum, Bang. Iya. Sebelum bangsa Israel itu meminta seorang raja, jabatan Tuhan Theos itu dan Tuhan Kyrios itu dipegang oleh Tuhan sendiri, Tuhan Theos sendiri. Nah, begitu umat Israel meminta raja, Tuhan Kyrios itu jabatan Tuhan Kyriosnya diserahkan kepada raja-raja Israel. Nah, jadi Yesus itu Tuhan, pengertiannya bukan dia Tuhan Theos, bukan dia Tuhan Theos menjadi manusia, bukan, karena dia ada Raja Yehuda terakhir atau Mesias itu loh Bang. Kayak Raja Daud itu berarti statusnya sama dengan Yesus ya? Betul Bang, ya betul Bang. Kenapa perlu Yesus turun kalau sudah ada Raja Daud? Soalnya karena Raja Daudnya mati Bang. Karena Raja Daud itu mati karena dosa waris itu. Bentar. Kan Yesus untuk nebus dosa manusia dia disalib gitu ya? Iya Bang. Ya. Jangan langsung ke situ lah Bang. Jangan langsung ke situ lah. Aku kan tanya mau ditabrak apa diikutin? Gimana Bang Masa? Ya, kita bermain-main dulu lah Bang. Jangan langsung ke situ lah. Kita diskusi jangan bermain-main. Kasihan yang di atasmu itu Bang Elhura. Capek aku ngikutin juga salah. Nabrak saja sedikit ya menjelaskan ya. Yesus datang melepas kutukan ya. Yesus datang ke dunia melepas kutukan dari dosa, bukan menghapus dosa, melepaskan. Kalau dosa tetap punya milik manusia, itu aja. Tapi Bang Elhura tahu enggak doktrinnya Bang Masaha ini? Yesus berkata, tak ada satupun di dalam dunia ini nggak ada pernah berdosa, pasti berdosa. Cuma secara kita pribadi udah pasti ada. Jadi yang datang Yesus itu melepas dari kutukan. Bahwasanya kalau memang benar-benar dia taat kepada Allahnya, berarti dia terlepas dari kutukan itu, hidup dia kembali menjadi naik ke surga, ke tempat Allah yang ditentukan di atas. Jadi kalau memang kutukan itu masih ada, berarti nggak ada hidup-hidupnya, masih macam yang dipenjara terus. Iya tahu. Aku doktrinnya Bang Elhura tahu. Tapi tahu ndak Bang Elhura ini dengan Bang Iso bin Al ini tahu ndak? Kalau aku hafal gitu Bang, dengan doktrinnya Bang Iso bin Al. Bang Elhura monitor. Bang. Nah, Bang Elhura tahu nggak sama Bang Iso bin Al ini? Kenapa? Tahu ndak dengan namanya Bang Iso bin Ali ini, tahu ndak? Paham ndak? Dia nggak kenal Bang, nggak tahu Bang. Nggak kenal kan? Tahu ndak dogmanya dia kayak kenapa?
Ya Bang Isu bin Ali ini ngaku keponakan Tuhan. Pak El Hura dari mana? Gimana nggak jelas, tolong bilang. Bang Isu bin Ali ini Bang Isu bin Ali ini Bang El Hura ya, itu ngaku bahwasanya Bang Isu ini keponakannya Tuhan. Nah, gimana tuh? Bisa aja yang kita mengatakan seperti itu. Bukan aku yang ngomong, dia yang ngomong. Keponakan Yesus. Bisa. Kenapa nggak bisa? Kita merendahkan diri. Iya. Karena Bisa, Yesus saudara, itu bisa. kan aku udah bilang kan, Yesus itu Adam kedua gitu loh. Assalamualaikum. Anak dari Adam pertama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, izin ya teman-teman, nanti saya mau memisahkan di sini, memilah yang mana itu ajaran Yesus dan yang mana ajaran Paulus. Jadi pertanyaannya, Kristen ini pengikut Yesus apa pengikut Paulus? Jadi di mana kita bisa melihat ajaran Yesus dan ajaran Paulus? Baik, saya mulai ya dari sekarang. Jadi nanti saya berikan pertanyaan, siapa ya yang kalian imani? Benar, baik. Di sini saya mengutip ya, Yesus menyembah kepada Allah di Matius 4 nomor 10, diwajibkan perempuan memakai tudung di 1 Korintus 11 nomor 6, haram makan babi, Imamat 11 nomor 7 sampai nomor 8, dan di Yesaya 66:17 bahkan harus dilenyapkan ketika makan yang haram. Dilarang minuman keras di Efesus 5 nomor 18 dicatat ya. Larangan membuat patung dan menyembah berhala itu di Keluaran 24 sampai nomor 5 dan di Ulangan 4 sampai nomor 23. Bahkan Yesus mengajarkan mengucapkan insyaallah apabila Allah menghendaki. Anda bisa baca di Yakobus 4 nomor 15 dalam terjemahan lama ya. Di situ juga Yesus mengajarkan untuk ikro ya, atau huruf hijaiyah di Ibrani 5 nomor 12 di terjemahan lama. Yesus duduk di tengah-tengah alim ulama di Lukas 2:46, dan Yesus berpuasa dan bersedekah ya di Lukas 18 nomor 12. Itu adalah buah pengajaran Yesus ya, yang bahkan Yesus juga di situ ketika meninggal dunia dikafani ya, Anda bisa lihat di Yohanes 19 nomor 40 ya. Itu adalah buah pengajaran Yesus ya, karena Yesus sendiri adalah praktisi Torah. Kalian bisa dilihat di Matius 5 sampai 17 ya. Apa katanya? Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat ya. Baik, saya akan bacakan buah pengajaran Paulus. Di sini kita akan kutip. Apa katanya? Di sini kita lihat. Sebab itulah mari kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus. Tentang Kristus itu adalah yaitu mengacu kepada Yesus itu sendiri, seorang orang yang diurapi ya, orang yang dilantik, orang yang diurapi, orang yang dilantik, yang menyandang sebagai seorang Mesias, guru, rabi atau tuan ya. Teman-teman bisa lihat di situ ya, asas-asas pertama ini mengacu di Markus 26 ya. Kalau Markus 12:29, Allah Tuhan kita, Tuhan itu Esa ya. Nah, jadi di situ harus ditinggalkan dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Jadi bertobat dianggapnya perbuatan yang sia-sia menurut penulisnya Ibrani 6 nomor 1. Dan dasar kepercayaan kepada Allah ini harus ditinggalkan, yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan. Nah, pembaptisan ini dipercaya oleh orang Yahudi. Abang boleh dilihat di situ di Keluaran 40 nomor 31. Musa mengajarkan kepada anak-anaknya untuk membaptis. Yang pertama, yang kedua, kolam Bethesda yang dipercaya orang Yahudi untuk menyembuhkan segala penyakit. Ya. Lalu, penumpangan tangan. Apa sih penumpangan tangan? Penumpangan tangan itu adalah berdoa meminta kepada Yang Maha Esa, kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu harus ditinggalkan. Ya, kebangkitan orang-orang mati. Ya, ini tertuju kepada Yesus. Kebangkitan orang-orang mati ini harus ditinggalkan. Ya, apa? Karena kenapa? Dia merasa tersaingi. Ya, kebangkitan orang-orang mati karena Yesus telah banyak diberikan mujizat. Salah satunya adalah menyembuhkan orang yang buta,
dan kebangkitan orang-orang mati. Yang terakhir adalah hukuman kekal. Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapi. Umur 8 hari hendaklah disunat, ya. Ya, hendaklah disunat, dikerat kulit hatanmu, itulah yang akan menjadi perjanjian kekal antara aku dan keturunanmu. Ya. Ya, jadi teman-teman Kristen ini pengikut Yesus apa pengikut Paulus? Silakan dibantah. Ya, kami ini pengikut Yesus, Bang, karena kami tidak memakan daging onta, karena kan Yesus mengajarkan Taurat yang mengharamkan onta, Bang. Ya, terus dilanjut. Silakan, nanti saya bantah. Serius diskusinya, Iso. Ayo tanggepin. Kok ke daging onta? Bang Elhura, silakan Bang Elhura. Gini. Sebetulnya kita itu, kalau kita itu pengikut Tuhan Yesus, jadi apa yang diajarkan Tuhan Yesus, itulah yang kita ikutin dan yang kita imani. Dan yang penting kita percaya, baru kita imani. Kalau hanya perbuatan nggak diterima juga sama Yesus. Nah, dengan dikaitkan dengan Rasul Paulus, Rasul Paulus itu kan hanya yang diangkat Tuhan Yesus. Nah, pelajaran yang diangkat oleh Rasul Paulus ini itu sebagai kepada jemaatnya. Nah, terus menerus sampai sekarang ini. Jadi pelajaran itu apa ibaratnya teguran kepada jemaatnya. Bukan mestinya kita dari perkataan Yesus, enggak. Dia kan hanya bersaksi tentang Tuhan. Itu apa yang diwahyukan Tuhan kepada dia, itu yang dia lakukan juga. Nah, seperti yang dikatakan saudara ini tadi, memang benar yang dikatakan saudara ini, tapi jangan sepotong-potong seperti Matius 5 ayat 17 mulai dari awalnya. Yesus dan hukuman Taurat. Nah, Yesus itu bukan mentiadakan hukum Taurat. Ya, kalau kita baca sampai habis ayatnya ini, mungkin situlah tahu kita jawabannya apa makna dari yang diperkatakan Yesus itu. Nah, dari hukum Taurat itu mentiadakan maksudnya udah terjadi, terjadinya dia udah disimpulkan kedatangannya. Apa yang tertulis dari Alkitab dari belakang udah terjadi hukum Taurat itu. Nah, dialah yang berkata sekarang, makanya aku berkata kepadamu. Nah, itu ya, marilah kita baca aja. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi-nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapi. Satu, udah digenapinya, udah sah. Nah, kita teruskan, karena aku berkata kepadamu. Mulai dia berkata situ, mulai Allah berkata, firman itu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semua terjadi. Ya, nanti simak apa maksudnya sebelum terjadi. Kematian, pokoknya kenaikanlah, itulah yang terakhir. Itulah yang terakhir. Berarti udah tergenap di situ. Nah, bagi orang yang percaya itu semua ditelusurinya, bahwasanya semua yang terjadi di dalam Alkitab Perjanjian Lama itu udah digenapi di sini semua. Nah, kita langkahin aja lah ayat-ayatnya. Inilah langkah yang dikatakan Yesus ini sebetulnya, yang diajarkan sebetulnya. Mulai dari 21 ayat 21, Matius 5 ayat 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata, Udah ya. Nah, ini lagi dia yang berkata di sini. Tetapi aku berkata kepadamu, bukan dibilangnya aku. Allah berfirman, bukan dia lagi berkata begitu. Langsung dia mengatakan, aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam
neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jikalau engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudara terhadap engkau. Nah, ada seterusnya di sini ayatnya. Tunggu dulu, saya cari dulu mana tadi nih. Dulu Pak. Udah belum? Oke, udah belum? Ini. Oh ini udah apa saya sebetulnya. Ya, silakan. Maka aku berkata kepadamu, dia lagi berkata sini, maka aku berkata. Beda kalau dibilang firman Allah berkata seperti yang disampaikan Musa. Musa itu selalu menyatakan berfirman Allah kepadaku. Nah, ini bukan dia itu yang berkata, ini dia sendiri yang berkata. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih besar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Mungkin tolong disimak. Itu yang ditunjukkan Tuhan Yesus itu. Beda kalau namanya Rasul Paulus mengajarkan itu kepada jemaatnya, saudara. Kira-kira begitulah menanggapinya, saudara. Silakan. Jadi dari buah pengajaran Yesus Anda tidak ada yang diikuti ya, tidak ada yang diteladani ya, yang tadi saya ungkap semua. Cek. Baik. Ya. Cek. Ya, Jadi mungkin udah ini izin bentar. Gua rasa udah selesai selanjutnya. Monitor Gurunda. Cek. Aman. Ya, Gurunda gimana ya, Li? Udah monitor belum? Belum, jadi apa? Belum ada jawaban. Ini kecil suaraku. Cek. Gede. Soalnya ada yang bilang kecil. Ya, Ustadz Madu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Sampai mana itu tadi? Saya akan menguraikan di sini ya. Ternyata teman-teman Kristen tidak ada yang bisa menjelaskan dari buah pengajaran Yesus ya. Karena di sini Yesus berkata, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ya, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, atau pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api neraka. Maksudnya seperti itu. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah ini lalu di situ datang membatalkan hukum Taurat. Ya, siapa itu? Nah, abang bisa lihat di Efesus, ya. Efesus 2 nomor 15. Apa katanya? Itu buah pengajaran Paulus. Ya, Efesus 2:15. Coba abang boleh dilihat di situ apa katanya, coba. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Waduh, gagah kali ini Paulus. Nah, coba. Lalu apalagi katanya? Pembatalan sunat. Abang bisa lihat di situ di Galatia. Ya, di Galatia berapa coba? Nah, abang bisa lihat tuh di situ coba. Di Galatia abang bisa lihat di situ. Galatia 5 nomor 2. Apa katanya? Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Nah, sedangkan abang ini mengaku teman-teman Kristen pengikut Yesus. Dari mana judulnya? Sedangkan perintah yang diperintahkan itu adalah ajaran manusia. Perintah manusia. TikTokan aja bang, biar asik gitu. Mungkin saya nambah sedikit. Ustadz Madu ya. Ya, silakan. Ustadz Madu dulu.
Gini, Bang El Hura. Sepertinya kita itu berkutat dalam satu kata, yakni penggenapan. Tidak dibatalkan, tapi digenapi. Nah, pertanyaan saya dari dulu, apakah antara penggenapan dengan pembatalan itu sama atau beda? Kalau sama, ya sudah katakan sama. Kalau beda, bedanya di mana? Ah, coba itu dulu lah yang dijelaskan. Coba. Oke, pembatalan nggak ada, tapi perbedaan ada. Contoh di mana ini ayatnya ini di hukum Taurat yang ke-10 kalau salah, jangan membunuh. Ya, jadi Yesus berkata, kasihanilah musuhmu. Ini makanya saya berkata ini tadi, saya ulangi balik ya. Perkataan ini mana-mana dulu. Sebentar Pak, pertanyaan saya cuma satu kata doang. Antara penggenapan dengan pembatalan, bedanya di mana? Kalau sama ya udah sama aja gitu Pak. Kalau beda, bedanya di mana gitu? Oh, oke. Simak ya. Kalau penggenapan itu terkhusus kepada diri Yesus, penggenapan itu. Ya, khusus pada diri Yesus. Ya, penggenapan itu terkhusus kepada Tuhan Yesus. Bukan penggunaan. Yang saya tanya definisi. Definisi itu yang tadi makanya simak bagus-bagus. Tolong direkam berulang-ulang, nanti simak ini. Iya. Definisi penggenapan itu apa? Ya, terkait penggenapan di dalam Alkitab mulai awal dari belakang sampai ke perjanjian baru sudah akan terjadi, terkhusus kepada Yesus. Nah, oleh karena sudah terkhusus kepada Yesus, Yesuslah yang berkata-kata sekarang seperti yang dikatakannya di sini tadi. Mana tadi? Tolong dulu ya, tunggu dulu biar aku baca dulu ayatnya sedikit. Ini aja tolong disimak-simak. Oke, aku bersabar 1 menit Pak. Kalau 1 menit saya enggak nyentuh. Ini aja dari ambil aja lah Matius pasal 5 ayat 22 ini aja dari sini lah aku ambil. Tetapi aku berkata, dialah yang berkata di situ. Berarti bukan melalui Allah lagi, ditunggunya dulu suara Allah dulu. Bukan dibilangnya berfirman Allah, bukan itu lagi yang dikatakan di situ. Jadi situlah kita ambil satu tindakan bahwasannya Yesus itu benar-benar dia Tuhan, bagian dari roh Allah yang menjadi manusia. Itu udah tergenapi semua. Nah, itu bukan mentiadakan hukum-hukum seperti yang diadakan adat-adat istiadat Bani Israel. Bahkan pun orang Israel pun banyak yang berdosa, ya, yang nggak disuruh Allah dilakukan mereka, yang nggak diterima Allah harus dilakukan mereka. Itu makanya Yesus digenapin semua, turun dia ke dunia, langsung meluruskan semua itu. Apa. Tapi kalau di luar lagi pengajaran ini, maksudnya itulah yang di luar dia kata Yesus. Di luar Yesus. Maaf Pak, aku kan udah bilang 1 menit ya. 1 menit kayaknya nggak ada nyentuh Pak. Bapak paham nggak arti kata definisi Pak? Aku ngerti maksud pertanyaan Bang Madu, aku ngerti. Masa diam nanti aku getok. Mute dulu. Gitu, bentar. Bang Elura. Iya, arti definisi Bapak paham nggak? Ya paham nggak paham, tapi saya bisa juga saya tahu sedikit. Contoh gini Pak, definisi itu Pak, makan. Nah, definisi makan itu kayak mana? Makan itu adalah kegiatan di mana kita memasukkan makanan ke dalam mulut, kemudian kita kunyah dan kita telan. Nah, itu definisi dari makan Pak. Oke? Iya. Nah, sekarang aku tanya, definisi menggenapkan apa? Soalnya dalam pembatalan saya tahu Pak, pembatalan itu definisinya adalah sesuatu yang berlaku kemudian diberhentikan keberlakuannya. Itu namanya pembatalan. Oke. Paham Pak ya? Nah, kalau penggenapan, ini definisi penggenapan nih kayak mana gitu loh. Udah saya bilang, yang khususnya dulu penggenapan ini melalui Alkitab yang tertulis di dalam perjanjian lama ya. Aku pun di mana ayatnya itu bahwasanya kan Mesias itu Yesus. Nah, udah terjadi. Nah, penggenapan ini maksudnya ini semualah yang perkataan Yesus ini bukan lagi melalui
Allah. Berarti kalau melalui Allah lagi berkata di dalam diri dia, berfirman Allah melalui dia, itu masih lagi dianggap dia hanya sebagai nabi. Ya, jadi penggenapan ini sudah tergenapi. Nah, tergenapi ini bahwasanya dia udah turun di dunia menjadi Tuhan manusia. Oke, oh berarti ketika ada nubuat kemudian terjadi itu digenapi. Iya, benar. Itu jika nubuat. Kalau hukum Taurat itu gimana digenapinya, Pak? Oke. Kalau hukum Taurat, siapa yang benar? Oke. Kalau hukum Taurat tidak ada pernah di apa? Cuman ada memperhalus. Maksudnya, contoh di dalam Alkitab Perjanjian Lama, jangan membunuh. Ya, jangan berzina, macamlah di situ teguran. Tapi Yesus berkata mengajarkan yang baik, ya. Apa katanya itu? Aku tambah bingung, Pak. Definisinya penggenapan itu apa? Penggenapan itu yang membalas ya. Yang 9 menjadi 10 itu namanya digenapi, bukannya beralih dan ditinggalkan. Mana ini abang ini? Tambah ke sini kok tambah ke sana gitu, Pak, jawabannya, Pak. Bentar. Penggenapan itu kayak mana? Penggenapan itu sesuatu yang dilakukan kemudian sama Yesus itu maksudnya karena dia langsung berkata, ya, janganlah engkau membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi sebetulnya kita manusia ini memang ya kalau ditumbuk kita pasti kita kan merontak. Jadi itulah yang kita asah sebetulnya dalam hati kita. Jadi itulah tantangan menjadi hukum Taurat. Begini saudara, begini. Perjanjian Lama kan ada tantangan 10 hukum Taurat. Iya kan? 10. Benar itu kan? Tantangan orang Bani Israel kan 10 hukum Taurat. Terus. Nah, begitu juga Yesus mengasih tantangan. Ya. Mengasih tantangan satu, jangan engkau membalas dengan jahat kejahatan. Nah, jadi banyak macam hal-hal lain lagi. Ya, tantangan banyak. Siapa yang malu di atas karena namaku? Banyak, itu tantangan. Itu pengajaran Yesus, Pak. Nggak ada sangkut pautnya dengan hukum Taurat, Pak. Ini kan hukum Taurat sudah ada. Ya, sebelum Yesus ada di dunia ini, hukum Taurat sudah ada. Betul? Iya. Ketika Yesus ada, katanya menggenapi hukum Taurat. Bahkan Yesus sendiri pun ngomong tidak satu iota pun hukum Taurat itu dihilangkan sebelum langit bumi ini lenyap. Kan gitu. Bang Madu, aku aja yang jawab ya. Jangan nabrak nanti. Kasihan. Aku bisa jawab loh itu. Kasihan Pak Elgura, jangan. Aku ke Pak Elgura aja. Kalau memang saudara pun juga ada tambahan, namanya aja kita. Dia berbeda, Pak, dengan Bapak. Oke. Nanti Ya. aku benturin pula. Gimana? Oke, kita baca lah ini. Ayat 18 ini. Matius ayat 5 ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama sebelum lenyap langit dan bumi, ini satu iota pun atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Betul. Kiamat itu. Betul. Apa makna seperti begitu? Bahwasanya apa firman Allah itu yang disampaikan kepada Bani Israel. Nah, itu yang ditunggu-tunggu itu. Nah, karena sudah bukan ditunggu-tunggu doang, Pak. Jangan makan babi itu Taurat bukan. Simak saudara, simak. Iya, simak. Karena sudah kan sebelum semuanya terjadi. Oleh karena itu sudah terjadi, ya, penggenapan itu semua, maka siapa yang berhak? Yang didengar perkataan yang sudah turun di dalam dunia ini. Arti penggenapannya belum nyampe, Pak. Selain Tuhan Yesus, makanya ada perkataan Yesus itu dirubahnya, ya kan? Bukan dirubahnya, malah dikafirkan kembali. Siapa yang mengkafir-kafirkan saudaranya ada di sini mana tuh? Tapi aku berkata kepadamu, ini suaranya sendiri. Aku berkata kepadamu. Saya tanya penggenapan tadi itu ya. Saya tanya penggenapan. Bapak belum jawab penggenapan, langsung ke nubuatan. Nubuatan belum selesai. Udah terjadi, penggenapan udah terjadi. Kayak Yesus begini, di hukum Taurat babi haram apa halal, coba.
Hukum Taurat kan ya. Bukan makananmu itu yang masuk ke dalam mulut yang menjadi najis. Nah, tuh. Ya. Dengar dulu. Bukan makananmu yang menjadi najis, melainkan dari mulutmu. Aku tanya Taurat dulu, jangan ke Yesus. Itulah alasan Yesus berkata kepada murid-muridnya, saudara. Sebentar. Aku tanya, babi dalam Taurat, ini enggak Yesus nih. Yesus tunggu dulu. Dalam Taurat babi haram atau halal? Ya, itu kan Bani Israel. Ya tanya aku halal apa haram? Itu dulu. Haram. Oke, garis bawah itu. Yesus ngomong, hukum Taurat tidak akan dihapuskan meskipun 1 iota pun. Kan gitu. Teruskan baca. Sampai dunia ini hancur. Teruskan. Loh, kok teruskan? Apa Oh, teruskan? saya baca ya. Saya baca ya. Karena mungkin belum buka Bibel di situ. Saya baca. Ini Matius 5 ayat 18, bukan 17. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum lenyap langit dan bumi ini, 1 iota atau 1 titik tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Ada katanya situ, sebelum semuanya terjadi. Terjadinya itu apa yang terjadi? Itulah Yesus ini menggenapi semua. Dialah yang mengajar. Nah, itu makanya di atas itu sudah dijelaskan kejadiannya ke apa. Tapi kan udah terjadi. Emang bumi dan langit udah runtuh? Loh, udah dibilang kan terjadi kan sebelum datang dia maksudnya. Bukan loh. Kok sebelum datang dia kejadian di atas itu kayak apa? Udah disebutin toh? Sekali lagi sayang, sekali lagi saudara. Oke. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama sebelum lenyap langit dan bumi. Lenyapnya langit dan bumi itu kejadian bukan? Iya kan ada komanya. Berarti terus nyambung ya. Terus nyambung tuh. Berarti kejadiannya patok ke situ dulu kejadiannya. Iya. Sebelum langit dan bumi, 1 iota pun atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Terus? Dari hukum Taurat. Sebelum semuanya terjadi. Koma apa titik? Ada koma lagi. Hukum Taurat. Berarti 1. Sebelum semuanya terjadi. Apa semuanya itu? Nah, terjadi kan udah penggenapan semua dalam hidup Yesus sudah ada. Kejadian di atas enggak dianggap. Ini makanya saya mengatakan ini, ya. Berarti yang paling kokoh dalam hidup kami, yang paling akurat ya, Tuhan Yesus itu berarti nggak bisa dipandang seperti manusia biasa aja lagi. Bapak itu lebih melampaui itu Pak, melampaui akal manusia masalahnya. Bapak gimana kami itu percaya kalau Bapak penjelasannya melampaui manusia normal? Contoh kata-kata sederhana Pak ya, kamu jangan berangkat sebelum saya datang. Ya, berarti dia tidak boleh berangkat sebelum saya datang pada dia. Itu kejadiannya. Kejadian saya datang pada dia memperbolehkan dia boleh berangkat. Di situ kejadiannya sebelum bumi dan langit itu lenyap, 1 titik pun atau 1 iota pun tidak akan dihapus dari hukum Taurat. Itu kejadiannya. Makanya ini dunia masih ada, langit masih di atas. Kok bisa batal itu Taurat? Katanya Bapak batal sama genap itu beda. Sekarang tiba-tiba sama. Itu aku bingung. Gimana lanjut? Oke, saya lanjutkan ya. Ini hukum Taurat aja yang berbicara sini ya. Iya, hukum. Taurat. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, ya, salah satu siapa yang meniadakan hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkan demikian kepada orang yang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Makanya ini Taurat yang ini lagi diingatkan di sini. Kita membeda-bedakan. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam
kerajaan surga. Berarti hukum Taurat tidak boleh dibatalin, betul? Dengar dulu udah. Oh, baru dia berkata sini. Maka aku berkata kepadamu, dialah istilahnya memperhalus namanya di situ, memperingat karena orang Israel nggak sanggup melakukan hukum Taurat itu, nggak sanggup. Oh, nggak sanggup. Terus. Makanya kalau kita baca dari ayat terakhir dari ya udah bacain Pak, bacain. Nah, jadi susah kali yang membaca. Pokoknya inilah intinya dulu. Oh, baca dulu, jangan intinya. Inti itu setelah baca baru di intinya. Nyambung enggak? Banyak hukum Taurat itu sebetulnya. Disuruh untuk menyembelih anak sulung binatang. Ya makanya Pak, ketika mengkabulkan dari ayat, baca dulu. Nah, udah. Ini baru kata Yesus. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada orang-orang Farisi, ya, daripada orang-orang pada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sepakat. Orang-orang ahli Taurat mengharamkan babi. Orang ahli Taurat dan orang Farisi. Orang Taurat mengharamkan babi enggak? Enggak melakukan hukum Taurat orang Farisi. Orang ahli Taurat mengharamkan babi enggak? Loh, udah dibilang memang itu hanya satu yang dilakukan mereka, tapi yang ke-9 dilangkahi. Coba dulu. Loh enggak, satu dulu. Bukan. Daripada satu juga ditinggalkan Pak, sama-sama salah dong. Gini aja lah, kami berpegang teguh sama di Alkitab ini hanya satu inti. Makanya saya teruskan lagi. Nah, gini aja Pak. Untuk jadi acuan kita Pak. Berarti menurut Bapak kalau ada yang membatalkan hukum Taurat itu benar atau salah? Ya benar lah. Oh, berarti Yesus dibatalkan katanya 1 titik pun tidak akan dihapuskan hukum Taurat, itu yang salah Yesus. Gini aja deh, kalau ada kitab situ, apa maksud aku berkata kepadamu? Aku berkata, siapa yang berkata? Itu aja. Kalau Bapak tanya itu, saya jawabnya mudah. Aku tidak berkata dari diriku sendiri, tapi dari Bapak yang mengutus aku. Berarti kalau Yesus ngomong itu atas perintah Bapak. Ya, makanya saya bilang ada semua rasul Paulus, Yohanes itu mungkin melalui perkataan. Makanya kita tengok yang mana perkataan Yesus sebetulnya. Enggak ke sana. Enggak ke rasul-rasul, ke Yesus dulu. Yesus kan ngomong, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Dari mana tahu Yesus itu yang ngomong? Coba dulu buka dulu apanya. Udah gue bilang kalau tulisan merah Pak. Kalau saya waduh. Makanya ini yang kujelaskan ini kata Yesus, aku berkata kepadamu. Ini jelas kata Yesus ini. Ya kalau seandainya itu. Makanya beda-bedakan. Gimana? Allah karim. Beda yang disampaikan rasulnya Yesus, beda yang katanya sendiri. Itu yang kita simak dulu, yang kita bedakan dulu untuk caranya mencari perkataan yang sepenuhnya gitu. Lah iya, kalau Yesus ngomong, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, berarti kalau Yesus ngomong, siapa yang ngomong? Silakan yang lain dulu, silakan yang lain. Bingung. Lanjut Bang Paul. Baik. Tadi saya sudah bacakan di Ibrani 6 ya. Apa katanya? Ibrani sebentar, saya pakai ayat lah biar nggak asumsi ya. Ibrani 6 nomor 1. Sebab itulah mari kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus. Yang tadi saya kutip bahwasanya hukum terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, itu harus ditinggalkan dan beralih ajaran tentang Kristus. Kristus itu siapa sih Bang? Kristus itu adalah orang yang diurapi, yang menyandang sebagai seorang Mesias, guru, rabi atau Tuhan dan beralih kepada perkembangan yang penuh. Nah, di sini kita bisa kutip lagi, marilah tinggalkan dan beralih ya. Nah, ini lebih hebatnya yang saya bilang Paulus. Ya, bertinggal dan beralih kepada perkembangannya. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia.
Jadi bertobat itu dianggap perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, ya, kebangkitan orang mati dan hukuman kekal itu yang terakhir. Makanya digenapi. Inilah yang dibilang nabi palsu. Kita bisa lihat ya kan ciri-cirinya. Apa katanya di situ? 1 Korintus 9 nomor 20. Ya, teman-teman bisa dilihat ya, jangan dikurangi dan ditambahi. Demikianlah bagi orang-orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, ya, aku tidak hidup di bawah hukum Taurat, ya. Ya, dengar tuh. Orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Nah itu pengakuan di 1 Korintus 9:20. Apa katanya? Ya kan? Nah, kita lihat di 1 Korintus 15:15 digenapi. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Nah ini, karena memang targetnya adalah orang-orang yang tidak bersunat, orang-orang yang lemah imannya, orang-orang yang bisa melepaskan 10 ketetapan hukum Torah. Kan begitu. Nah, lanjut. Kita bisa lihat di Filipi 1 nomor 18. Ya, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku tetap akan bersukacita. Nah ini memang udah benar. Memang di Filipi ini adalah dalangnya. Dia mengaku, ini pengakuan dia. Kalian mau bohong, mau dusta, ya terserah. Nah ini penggenapannya. Ya itu. Silakan kalau mau dibantah. Oke, kita dengar dulu tanggapannya Iso bin An, Ya. saudara. Nah, Jadi tolong. contoh penggenapan itu seperti ini, Bang. Musa mengatakan kamu boleh menikahi perawan atau janda cerai hidup atau janda cerai mati. Lalu Yesus menggenapi dengan mengatakan kamu hanya boleh menikahi perawan dan janda cerai mati. Jadi janda cerai hidup nggak boleh lagi. Nah, kalau contoh pembatalan itu seperti Taurat mengharamkan onta, hukum Islam menghalalkan onta, itu contoh pembatalan ya. Lah, kok sepi? Ustadz Madu. Ustadz Madu, silakan Ustadz Madu. Silakan dibantah, silakan. Dilanjut. Kenapa? Ini kan Bible yang jawab, ya kan? Silakan dilanjut. Nanti saya bantah. Saya tidak akan memotong pembicaraan kalian kok. Silakan. Tapi secara akademis ya. Oke, mungkin saudara ntar lagi apalah ya. Gini, tadi kan udah saya jelaskan tadi cara tentang untuk menggenapin itu, termasuk terkhusus kepada diri Yesus. Nah sekarang kan kita berpatokan dengan ajaran Tuhan Yesus. Kita teruskan dulu membaca Alkitab ini, yang Matius ayat 5 ini sampai ke 25 ayat 25 ya. Biar bisa saudara itu, jangan diambil satu ayat itu langsung ditanggapi dengan sepenuh begitu. Ini perkataan Yesus ini. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama. Oh enggak, 26 lah. Di situ lagi berkata dia, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Jadi saya nggak tahu kali apa maksudnya itu ya. Nah, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi ada lagi tetapi di sini. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya
sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ini aja saudara. Jangankan kan di sana kan di hukum Taurat, jangan engkau berzina. Ini hanya memandang di dalam hatinya saja sudah dianggap berzina. Menginginkannya, maksudnya menginginkan di dalam hati. Sudah dianggap berzina, itulah kata Yesus. Jadi perkataan Yesus itu bukan mentiadakan hukum Taurat, tapi dia diperketat, diberi pemahaman benar-benar kepada pendengar. Ya, sekali lagi saya baca. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hati. Bayangkanlah itu saudara. Jadi hanya menginginkan di dalam hati saja, belum lagi melakukan, sudah dianggap berzina itu. Itulah perkataan maksud Yesus ini sebetulnya. Nggak nyambung kau ini ya. Apa yang pertanyaannya, apa dijawabnya, apa kok? Loh, tinggal baca ini, baca ini. Nah, dari Kejadian sampai Wahyu yang dibaca, yang pertanyaannya apa coba? Pembatalan hukum Taurat. Coba silakan dibaca yang benar. Tadi kan saya membatalkan hukum Taurat. Oh, siapa yang membatalkan? Orang Kristen nggak ada membatalkan hukum Taurat. Baca dulu itu. Di mana dibaca? Bacalah di Efesus 2 itu. Hukum Taurat itu Efesus 2:15. Efesus. Di mana saudara? Loh, malah. Efesus 2:15 itu terkait hukum Taurat, dan di Galatia itu terkait dengan hukum sunat. Iya, itu kan kata Yesus itu nggak termasuk apa? Kenapa? Itu kan hukum Taurat Bani Israel. Masa nggak bisa di apa hukum Taurat, hukum adat istiadat nenek moyangmu? Kau pengikut Paulus namanya. Ini beda yang pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Kau cuma ngaku-ngaku doang itu. Cemana kau ini? Makanya ini penganalisan saudara udah jauh beda. Sudah dibilang ya. Beda cara menyampaikannya kepada semua. Jadi kalian ini, saya sudah jelaskan tadi bahwasanya buah pengajaran Yesus ya dan buah pengajaran Paulus. Yesus menyembah kepada Allah di Matius 4 nomor 10. Kewajiban untuk mengatur dalam beribadah itu ada di Keluaran 40:31 sampai 32. Bahkan perempuan diwajibkan memakai tudung di 1 Korintus 11 nomor 6. Haram makan babi di Imamat 11 nomor 7 dan Yesaya 66 nomor 17 bahkan harus dilenyapkan nyawanya. Dilarang minum minuman keras Efesus 5:18. Larang membuat patung yang menyembah berhala itu tertera di Keluaran 10 nomor 4 sampai ulangan 4 nomor 23 ya. Ayo apalagi? Banyak sebenarnya buah pengajaran Yesus ya. Yesus berpuasa dan bersedekah. Dia memberikan 1/10 dari penghasilannya. Ya, Yesus duduk di tengah-tengah alim ulama. Yesus mengajarkan huruf hijaiyah di Ibrani 5 nomor 12 terjemahan lama. Itu adalah buah pengajaran Yesus. Dan Yesus ketika mati, ya ketika meninggal dunia, dia ini dibungkus dengan kain lainan. Umat mana yang dibungkus ketika meninggal dunia memakai kain lainan? Baca di Yohanes 19. Kan begitu. Nah, inilah buah pengajaran Yesus. Nah, kalian pakai jas, siapa yang mengajarkan itu? Nah, yang berpuasa sebulan penuh umat mana? Izin. Iya, silakan Ustaz Madu. Berarti Silakan Ustaz. Saya kasih ilustrasi dulu sama si Paul ya. Ini sebentar Pak Ilura, daripada muter ditegasin dulu. Berarti antara pembatalan dengan penggenapan itu sama apa beda? Ayo Pak Ilura. Jadi gini Ustadz. Ya, apa? Ayo, gimana? Apa itu?
Loh, kok Apa itu Pak Ustaz? Penggenapan sama pembatalan itu sama apa beda? Udah dibilang ya, penggenapan tadi itu terkait ke dalam Tuhan Yesus, ke dalam diri Tuhan Yesus, bahwasannya janji Allah itu udah digenapi semua. Berarti yang membatalkan hukum Taurat itu sesat apa benar? Yesus datang di dunia ini bukan membatalkan, tapi memperjelaskan atau menghaluskan kepada manusia. Nah, kalau seandainya ada yang membatalkan hukum Taurat, itu dia sesat apa benar? Begini, ada ilustrasi satu contoh ya. La ilaha illallah. Ya. Ilustrasi lagi, Pak. Kepada Islam, ya, kepada Islam mengatakan, bila Anda di luar agamamu, keyakinanmu adalah kafir. Nah, kalau ada seseorang dari Islam yang membantu mengasih sesuatu kepada khususnya di luar agama Islam, gimana dengan respon kalian dulu? Kalau bantu membantu, apakah salah itu atau enggak? Kalau bantu Maaf, membantu, sudah saya lengkapi tadi. Di dalam hukum Islam itu mengadakan bahwasanya di luar agama Islam itu adalah kafir, tidak boleh ditolong, itu adalah berdosa. Nah, menurut kemanusiaan Anda dulu, ya, dengan Anda, kalau ada seseorang Islam yang ingin membantu mengasih sesuatu kepada di luar agama dia atau langsung aja kepada orang Kristen, bagaimana menurut Anda? Apa perilaku yang baik atau itu menjadi juga buat dia? Sesuatunya sesuatu yang baik apa sesuatu yang buruk? Ya sesuatu yang baik lah, ada istilahnya membantu, ya kan? Katanya Al-Quran di ayatnya itu ngomongnya gini, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Nah, di situ ada perintah kita untuk melakukan kebaikan, Pak, kepada siapapun. Jangankan kepada bapak, kepada kucing. Kalau seandainya ada kucing kehausan, kita kasih minum. Ada anjing kehausan, kita kasih minum. Itu baik, Pak. Itu dapat pahala. Nah, pertanyaan saya situ, apakah udah membatalkan hukum Taurat atau hukum Al-Quran itu yang diajarkan di umat Islam? Apa Kalau yang dibatalkan, ada Pak? seseorang melakukan seperti begitu? Apa yang dibatalkan, Pak? Nah, jadi begitu juga. Loh, enggak. Enggak, sebentar. Ada enggak narasi Al-Quran membatalkan hukum Taurat? Begini dulu saudara, aku kadang-kadang heran ya, di daerah aku tuh pernah ya, semua namanya orang Kristen itu dikafirkan, ya, diharamkan apapun, menerima sesuatu pun atau memberi sesuatu pun kepada siapa. Siapa yang bilang dilarang? Makanya saya bertanya. Siapa yang bilang dilarang? Ya, makanya saya bertanya. Berarti itu ada seseorang yang baik hati dari umat Islam. Loh, Pak, itu oknum, Pak. Nggak bisa, makanya, Pak. jadi kita menganggap ini sekarang perkataan saudara Paul ini itu oknum juga. Kenapa saya bilang oknum? Berarti Paulus oknum gitu. Oknum. Stop dulu. Paulus berarti oknum. Loh, udah dibilang mungkin ajaran Rasul Paulus ya itu sebagai teguran. Loh, kok teguran sih, Pak? Udah saya bilang tadi, berkali-kali saya baca, kan? Paulus membatalkan loh, Pak. Hukum Taurat dilarang berzina. Nah, di sini jangankan pun kamu berzina, menginginkan aja di dalam hati, nggak usah pun melakukan, udah satu dosa. Pak, itu bukan langsung dibilang jangan kamu berzina, harus mesti berzina baru bisa menjadi dosa. Tidak. Gini. Paulus ngomong, dia membatalkan apa tidak? Pokoknya di Alkitab tidak ada hukum Taurat yang dibatalkan. Kalau sudah pokoknya, Pak, saya juga pokoknya Paulus bilang membatalkan berarti membatalin gitu. Ya, udah dibilang saudara ya. Loh, kan pokoknya juga saya. Aku susah menjelaskan sama saudara. Kenapa? Karena nggak langsung menangkap. Loh, saya tanya makanya. Kenapa aku bilang gitu? Kita kan berlawanan argumen. Jadi saya itu supaya jangan sakit kepala saya nggak mau bertanya tentang Islam, nggak mau saya. Loh, enggak, Pak. Saya dengar aja. Kenapa saya bikin sakit kepala saya gitu? Kalau Bapak kepalanya sakit, apalagi saya yang nggak beriman tambah sakit ini. Untuk apa Bapak uruskan? Ini masuk kita ke dalam argumen dulu nih. Kenapa Bapak uruskan? Kalau ingin jadi pusing hanya gara-gara itu, berarti masih ragu-ragu dengan iman Anda gitu. Nggak ragu-ragu gitu. Oh ya saya gini. Konsepnya, Pak, bukan ragu-ragu.
kita merasa aneh gitu loh. Oh, aneh saja. Udah dengerin aja lah pokoknya. Oh, pokoknya gitu Bapak imani saja gitu Pak ya. Ya, pokoknya itu aja lah kita imani saja. Nah makanya kita aneh ketika ada orang yang dimana ajaran di situ itu membuat sakit kita kepala ya, buat kita puyeng, buat kita nggak ngerti, nggak paham, nggak masuk akal. Bapak percaya aja. Itu yang kita bingung. Kenapa bisa kayak gitu? Apa yang sudah dilakukan pendeta-pendeta Bapak sama Bapak? Apa nggak pernah diajarin ayat-ayat seperti itu? Apa nggak pernah diajarin ayat arti dari penggenapan, arti dari pembatalan? Apa cuma diajarin kita sudah ditebus, itu doang memang yang diajarin? Tapi udah saya jelaskan lah ya. Saya jelaskan tentang gini Bapak, saya dari hati nurani Bapak. Penjelasan Bapak itu membingungkan Bapak sendiri apa menjelaskan tentang keinginan Bapak? Kalau saya nggak membingungkan saya untuk cara membingungkan, coba tidak membingungkan, jawab dengan cara tidak membingungkan bagi saya coba. Bagaimana maksudnya? Bagaimana cara jawaban Bapak yang kata Bapak itu tidak membingungkan, sampaikan kepada kita biar kita juga tidak bingung. Iya, pertanyaan saudara itu apa maksudnya, yang mana sebetulnya yang pembatalan dan penggenapan bedanya di mana? Kalau ada yang batalin hukum Taurat itu sesat atau tidak? Itu aja. Oh gitu. Dan saya bilang tadi, penggenapan di dalam Alkitab hukum Taurat itu udah jelas sampai ke dalam titik di diri Tuhan Yesus. Udah. Perbedaan pembatalan dengan hukum Taurat dengan perkataan Yesus itu hanya sedikit. Karena dia itu yang berkata, dialah yang berkuasa. Jadi itulah bedanya, bukan langsung dibatalkan. Bukan bedanya. Nah gini ya, udah ya. Kalau kita masuk ke dalam hukum Taurat kembali, berarti sama-sama dengan kita nggak percaya kita dengan perkataan Yesus. Pak, saya cuma tanya. Ya. Pembatalan sama pembedaan bedanya di mana? Kalau ada yang batalin itu sesat atau enggak? Kok Bapak jawabannya lebar kali tinggi kali? Oh ya gimana? Kalau kita masih lagi kita ikutin lagi hukum Taurat, ya satu harus perpuluhan kita dulu harus kita bayar. Berarti dibatalin. Loh, iya itu hukum Taurat itu yang melakukan perpuluhan itu anak sulung hasil kerja kita harus dikasih. Berarti benar hukum Taurat dibatalkan, betul? Udah. Lah, iya, yang mana lagi? Hukum Taurat menyembelih anak sulung. Hukum Taurat yang mengharamkan babi tiba-tiba tidak haram. Itu hanya sedikit yang kalian ingatkan. Tapi Yesus berkata, bukan makanan yang membuat haram bagimu, tapi melainkan di dalam perut dan di dalam melalui lewat mulutmu, yang itu yang menjadi haram. Yesus makan babi enggak? Loh, itu saya nggak tahu, saya nggak pernah pada saat itu jumpa Yesus punya agama. Jadi mungkin apa istiadat itu harus dia sebagai manusia. Yesus punya agama enggak? Yesus nggak punya agama, dia nggak membawa agama. Oh, ateis. Yesus ateis. Oh, agnostik. Sama kita masuk kita ke dalam Roma tadi ini. Siapa yang menganggap Yesus itu manusia, dia akan dihukum. Iya, berarti Yesus ateis, gak beragama ateis atau agnostik. Berarti Anda itu udah menganggap Yesus itu manusia seperti kita ini. Itu hanya berwujud manusia supaya dilihat orang. Tapi yang berkata-kata setiap hari di dalam hidupnya itu semasa dia di dalam bersama-sama muridnya adalah Roh Allah, firman Allah. Ya memang melebar, memang cuma gitu cara menyampaikannya. Terus artinya pembatalan dan penggenapan apa? Loh, berkali-kali saya membilang tadi. Bukan tentang Yesusnya Pak. Penggenapan tadi sudah sampai kepada Tuhan Yesus. Nah, pembatalan itu Yesus yang Yesus apa? lagi. Yang berbicara di situ. Enggak, kita enggak Yesus Yesus lah, Pak. yang berbicara. Enggak ke Yesus lah, enggak Yesus.
ini pembatalan dan penggenapan yang bukan Yesus. Ini saya nggak mau ke Yesus. Arti pembatalan dan penggenapan tanpa Yesus itu apa? Udah, cari sendirilah solusi jawabannya sendiri. Aku pun udah pening juga itu ya. Pening, Pak, ya. Katanya Bapak paham tapi nggak pening. Masalahnya Bapak pening. Gimana kita yang nggak iman juga nggak pening? Ya tambah pening kita, Pak. Gini. Aku berdoa dengan pada di Romawi dulu. Ada orang Romawi, 2 orang berkata, ini kau ini siapa? Jadi apa kata Yesus? Kalau kamu mengikuti mengajarkan hukum Taurat, pasti kamu mengenal aku siapa. Yesus jadi ada sesuatu yang dikatakan kayak gitu, tapi Paulus batalin. Nah, masalahnya di situ, Pak. Dengar dulu, ada yang dikatakan Yesus. Menurut kamu aku ini siapa? Jadi mereka berkata kamu dari Mesias dari Allah. Nah, jadi ada lagi perkataan Yesus yang orang Farisi yang bertanya sama dia ini, sebab apa engkau lakukan ini? Jadi ada sesuatu juga yang ditanya Yesus, mereka nggak bisa menjawab. Apalah kata Yesus, aku nggak bisa juga menjelaskan kepada kalian. Itu begitu juga saya. Pertanyaannya. Loh, makanya aku bilang ini berpedoman sama Yesus. Berarti orang yang masih lagi namanya udah tertutup hatinya, nggak bisa lagi menyimak, nggak bisa lagi memahami, mengerti. Ya ngapain? Saya menyimak, Pak. Apakah saya harus mengulangi jawaban Bapak? Nah, tadi kan saya bilang kalau untuk penggenapan itu termasuk di dalam diri Tuhan Yesus. Nah, pembatalan atau apa itu bukan termasuk pembatalan sebetulnya dia itu. Nah, dia bukan pembatalan toh. Meluruskan. Kalau Yesus tidak batalin, Paulus batalin, Paulus itu benar atau sesat? Bertanya sama saya. Enggak, Pak, ke Bunda Rahma. Assalamualaikum Bunda Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bunda. Lanjut. Lanjutlah Bunda, pusing aku. Itu belum ada ini ya, belum buka mic Bang Zuma ya. Guru Bunda masih belum monitor. Beliau tadi sebelumnya sedang ini makan di luar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, adikku. Itu yang di akunnya Abah Zuma 01 itu dihack. Oh, ada yang hack. Yang akunnya Abah Zuma. Coba lihat, dia lagi live tuh sama ini gospel. Terus Bang Zuma itu Abah Zuma akunnya memang banyak akun yang 01 itu banyak di cloning memang. Bukan dihack, Adek, di cloning. Itu udah. Iya, tapi ini asli ini beliau. Hah? Enggak. Tapi yang ini asli. Coba lihat. Dia ngejelek-jelekin Al-Qur'an, coba lihat. Yang di mana itu? Yang komal apa, Dek? Bang Zuma yang komalnya gospel. Iya, oh ya itu Oten. Di cloning itu. Di cloning saya. Berarti itu bukan akunnya. Bukan di hack, di cloning. Tunggu aku unfollow. Ya, unfollow aja. Ya, bagi yang nyimak juga di bawah. Oke, kita lanjut ke Bang Elhura. Ya, bagi yang nyimak di bawah, jangan follow semua akun debater langsung ya. Kalau ketika tampil di Komal berbicara baru di follow. Ya. Banyak yang sudah di Betul kata Bang Madu. Izin turun dulu, mau unfollow. Oke. Ustadz Madu betul tuh ya. Kata Yesus tuh di dalam hukum di Matius 5 Matius 5:17 aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat melainkan untuk menggenapinya. Dan saudara-saudara yang ada di Komal ini, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Burama. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Sebelum langit dan bumi runtuh, satu titik atau satu iota pun dari hukum Taurat tidak akan batal. Ya, jadi kemudian dilanjut ke bawah. Barang siapa yang menghilangkan salah satu hukum Taurat, sekalipun yang terkecil, Pak, dan mengajarkannya kepada
orang lain, maka dia akan menduduki tempat terendah. Ini perkataan Yesus ya. Kita ke perkataan Paulus di Efesus. Dengan matinya Kristus, maka dia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Ini dua sisi yang sangat bertolak belakang ya. Dua pernyataan sangat bertolak belakang. Ya. Kemudian ditambah di Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi runtuh daripada satu titik hukum Taurat batal. Satu titik loh. Terus yang mana yang Pak El-Hura ini patuhi? Perkataan Yesus apa perkataan Paulus? Pak El-Hura. Kecil ya suaraku. Pak El-Hura, monitor. Iya. Mantap itu Bunda. Kurang digas aja dikit. Dan jangan nanti cepat-cepat ini. Biar kita. Kenapa Pak? Silahkan tuh. Pernyataan Yesus yang Anda anggap Tuhan dan pernyataan Paulus yang Anda anggap Rasul bertentangan nih. Antara Tuhan Anda dengan Rasul Anda nih. Enggak seia sekata. Gimana Pak? Yang mana Oke. Gini, kita sebagai umat yang baru dibentuk oleh Allah, yang langsung Tuhan Yesus mengajarkan berkata kepada manusia, itu terutama kita percaya sama. Pak, tolong, saya paling anti orang bernarasi tanpa data. Allah berbicara langsung kepada manusia itu mana Pak? Jangan ini Pak, Bapak kan sudah tua. Kalau bernarasi ayo pakai data dalil. Saya tadi itu yang saya sampaikan itu data loh di Bible. Nanda mengatakan Allah berbicara langsung kepada manusia itu di mana? Kemudian baru dijelaskan. Tolong Pak ya, jangan bernarasi kosong. Ini perkataan saya ini kepercayaan saya dulu ya kan. Jadi baru nanti dibuka ayatnya. Gitu. Kan kita kan ditanya dulu, yang mana kamu percaya perkataan, yang mana yang kamu percaya. Kan itu yang udah aku jawab. Sebenarnya gini, saya ajari Pak ya, mohon maaf saya ajari. Sebelum Anda bernarasi menjelaskan, tunjukkan dulu dalilnya. Tunjukkan dulu dalilnya. Seperti saya kan, saya tunjuk. Kalau Anda bernarasi, dalil belum ada, apa yang Anda ingin jelaskan? Sampaikan ke kami. Ini begini. Pasal begini, nomor begini, baru Bapak jelaskan. Silakan. Yang ringan-ringan aja lah dulu ya. Kenapa saya itu sangat percaya sama Yesus? Ya. Kita baca Yohanes pasal 14 ayat 6. Izin bentar dulu Bang El. Nih Freya Islam Kristen nih Freya. Kok loncat? Lanjut. Oke, begini aja karena dia kekeh dengan ketuhanan Yesus. Apa sih kriteria Tuhan itu? Gak usah dulu kita ke hukum-hukumnya ya. Kita pokok bahasannya dulu. Pokok akidahnya dulu. Apa sih kriteria Tuhan itu Pak? Nah, saya kasih kriteria Tuhan ya. Tuhan itu satu, kriteria Tuhan Yesus itu. Anda kan ingin menempatkan Yesus sebagai Tuhan. Tuhan itu apa sih? Tuhan itu maha kuasa, maha pencipta. Sebentar dulu Pak, sebentar baru kita ke Yesus ya. Kriteria Tuhan dulu kita lihat. Tuhan itu maha kuasa, maha pencipta, tidak terbatas ruang dan waktu. Tuhan itu abadi. 4 saja dulu ini Pak. Apakah Yesus ini yang Anda ingin tempatkan jadi Tuhan? Apakah memenuhi kriteria ini, standar ini? Maha kuasa 1, apakah Yesus memenuhinya? Yesus berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yesus maha pencipta, tidak menciptakan buah ara aja nggak bisa dia. Malah mengutuk pohon ara kan. Terbatas ruang dan waktu, Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Yesus itu dalam kandungan mamanya nggak bisa ngapa-ngapain. Ketika dia di dunia, dia nggak ketika dia di Israel sana nggak bisa sekaligus bisa berada di Indonesia, dia terbatas. Kemudian Tuhan itu abadi. Apa Yesus masuk ke situ abadi? Yesus mati. Sekalipun diceritakan dibangkitkan kembali, dibangkitkan oleh Allah. Tapi Yesus mati loh.
Jadi sebagai kriteria Tuhan tak satu pun Yesus itu lolos. Jadi kenapa teman-teman Kristen ingin memaksakan? Kenapa? Pak El, Hura. Yesus tidak memenuhi standar ketuhanan, Pak. Ya, oke, saya jawab. Kalau saya berulang-ulang udah mungkin pusing juga ya saya. Jadi saya bukan Semua guru. Bapak pusing. Kita ke hukum Taurat, Bapak pusing. Enggak. Kita ke konsep ketuhanan, pusing juga. Apa yang Bapak? Saya nggak berulang-ulang lagi. Saya bukan guru. Guru itu tiap hari itu mengajarkan sesuatu kepada anak sekolah bisa berulang. Silakan. Apa Jadi, standar ketuhanan Yesus? Dari hukum Taurat, Allah berfirman, menyampaikannya kepada Musa. Firman Allah kepada Musa, jangan bilang kepada Bani Israel. Pak, jangan Jangan dulu ada bahas Tuhan. itu. Oh, Pak, jangan bahas makanya hukum Taurat. Ketuhanannya Yesus dulu selesaikan. Hukum Taurat itu untuk Bani Israel, jangan dulu ke situ. Sekarang ketuhanannya dulu Yesus. Anda ingin memaksakan Yesus itu Tuhan? Coba paparkan apa ketuhanan Yesus yang memenuhi standar apa? Silakan. Supaya lebih jelas kenapa saya percaya sama Tuhan Yesus. Jadi saya tunjukkan ini kepada saudara perkataan Allah. Jadi sesuai dengan juga perkataan Yesus juga nanti. Makanya saya percaya Tuhan Yesus itu bagian dari roh Allah, bagian dari Allah. Jadi kalau memang nggak bisa saya apa dari yang lain, ya udah. Apalah yang bisa kalian lakukan, yang bisa kalian katakan, ya mungkin itu aja lah ya. Penting saya tetap cinta Tuhan Yesus. Ya Itu aja. buktikan itu Pak. Kalau Yesus itu Tuhan buktikan. Jadi dengan data-data mana data-datanya itu? Apakah Yesus pencipta? Apa yang diciptakan Yesus selama Bapak Jadi Tuhan? Bunda Rahma melarang aku untuk mengingat dari belakang. Tidak ada yang melarang. Kalau Anda berbicara hukum-hukum Taurat, itu untuk Bani Israel. Konsep ketuhanan Yesus dulu yang Anda imani bahwa Yesus itu Tuhan. Dari mana itu Anda menganggap Yesus Tuhan? Dia tidak pernah menciptakan sesuatu apapun. Oke. Pohon ara Gini. aja nggak berbuah, nggak bisa dia buat berbuah. Dia malah marah-marah. Dia Ya. mati. Tuhan Oke, abadi. Dia terbatas Oke, ruang waktu. saya jawab itu dulu. Kalau pohon ara yang diambil contoh kepada mata muridnya yang 2 orang, supaya benar-benar yang berkata yang bisa melakukan itu hanya Allah. Dan karena dia sebagai Allah yang berwujud manusia, bahwasanya pohon ara Di mana itu datamu? Jangan-jangan Aduh, ngoceh di mesti sini. data Mana lagi. datamu Allah Tapi berwujud manusia? Anda yang mengingatkan sama saya. Bang. Barusan lagi Jangan mengatakan pohon ara berkata-kata aja yang bisa tidak ada. diusir siapanya. Allah berwujud manusia mana? Mana itu datanya Allah berwujud manusia? Jangan berbohong di sini. Banyak Oh, nyimak berwujud nih. manusia ditanya. Iya kan kau bilang tadi pasal tuh. Yohanes pasal 1 ayat 14. Bukalah, malas aku buka-buka. Ada memang kita. Firman itu telah menjadi manusia. Di situ. Mana di Iya. situ Allah menjadi manusia? Kan firman. Jadi Firman baca itu ayat 1 telah ayat 1. menjadi manusia. Iya, baca Yohanes pasal 1 ayat 1. Kan Bapak bilang firman itu Allah itu menjadi Yesus kan? Ya udahlah, pokoknya imanin aja lah ya. Aku pun udah apa? Karena udah beda ini, udah beda namanya udah. Ya udah- ginilah modelnya orang-orang Kristen ya teman-teman ya. Dia sendiri bingung dengan apa yang dia imani. Karena apa? Saya nggak Landasan bingung, imanmu saya itu nggak bingung, saya bukan? nggak mau melakukan itu aja. Saya nggak Nah, bisa saya minta. mengapa. Ya, saya minta pertanggungjawaban keimananmu itu. Kau landasan imanmu berdasarkan apa, Bang? Gini Bunda Rahma, begini Berdasarkan Bunda apa? Rahma. Berdoa aja lah ya, minta hikmah dari Allah biar ditunjukkan yang benar. Itu aja. Itu aja. Saya tanya Nah, kamu, baru Bang. nanti pas kalau ada Saya yang tanya dikatakan kamu, oleh Bang. Kristen nanti pasti cepat kali saudara Oh, mendapat jawaban. berarti gini Bang El-Hura ya. Kamu ini beriman bukan mengimani perkataan Yesus atau Bibelmu sendiri. Mengimani apa yang didoktrinkan Bapak gerejamu dengan konsili-konsilinya. Itu landasan imanmu. Jadi imanmu itu iman yang kau imani itu, iman itu kan percaya. Kau percaya apa yang dirumuskan oleh manusia, bukan berdasarkan firman-firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus.
Yesus ini kan utusan. Yesus adalah penyampai firman kepada umatnya, itu Bani Israel. Anda pun bukan Bani Israel, jadi bingung juga kita ya. Nah, ketika Yesus yang Anda ingin angkat, ingin jadikan Tuhan lah ya, tapi dia tidak secara kriteria, dia tidak memenuhi standar. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, segala apa yang disampaikan itulah yang diperintahkan oleh Bapa untuk dia sampaikan. Ya, apa yang aku dengar itulah yang aku sampaikan kepada dunia, itu pernyataan Yesus. Artinya Yesus utusan, perwakilan Tuhan di bumi. Ya, jadi para rasul itu adalah perwakilan Tuhan di bumi untuk menyampaikan ajaran-ajaran yang diinginkan oleh Allah, larangan, hukuman, syariat-syariat yang diinginkan oleh Allah disampaikan oleh utusan-utusannya kepada umatnya. Nah, ini yang Anda paksakan, utusan Anda paksakan ingin menjadi Tuhan, dijadikan Tuhan. Yesus di dalam Ibrani 31 adalah rasul. Rasul itu bahasa Arab, artinya utusan. Utusan ini Anda ingin tuhankan, yang nggak nyambung, ya kan? Mana ada rasul itu? Mana rasul adalah Tuhan mana? Adakah pernyataan rasul adalah Tuhan? Nggak ada. Rasul itu utusan, perwakilan Tuhan di bumi. Makanya di dalam Yohanes 17:3, hidup yang kekal mengenal Allah satu-satunya yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Yohanes 3:34, Yohanes 13:34, siapa yang diutus Allah, utus ya, rasul ya, siapa yang diutus Allah, dia yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah akan mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Siapa yang diutus Allah? Jadi siapapun utusan Allah itu memang dikaruniai roh dengan tidak terbatas. Makanya bisa bermukjizat atas izin Allah. Kalau Anda mengatakan memaksakan Yesus Tuhan, tidak satu pun kriteria Yesus itu bisa dikategorikan, bisa disebut dia Tuhan, nggak ada. Nggak ada kekuasaan Yesus, tidak bisa berbuat apa-apa dari diri sendiri. Dia tidak bisa menciptakan sebutir biji pohon ara pun tidak bisa, buah ara pun tidak bisa menciptakan. Malah dia mengutuk, marah-marah kan. Kemudian abadi, itu Yesus mati kok. Sekalipun dia diceritakan dibangkitkan oleh Allah, tapi dia mati. Artinya tidak memenuhi standar sebagai ketuhanan kalau Yesus ya. Yang Tuhan itu adalah Tuhannya. Allah atau Bapa, dia sebut Bapa. Ketika kita ke Yohanes, ya izin bentar. Siapa tahu silakan. Gurunda sudah Gurunda. monitor. Iya. Silakan. Gurunda monitor. Gurunda monitor. Ya, lanjutkan Bunda. Jadi begitulah aku bilang ya teman-teman. Jadi mereka itu kalau ditanya konsep ketuhanan Yesus bingung. Karena memang Yesus bukan Tuhan. Cuma dipaksa-paksakan karena mereka mengimani Konsili Nikea. Konsili Nikea 325 itulah dirumuskan bahwa Yesus itu ada ilahinya. Jadi ketuhanan Yesus yang mereka imani ini adalah keputusan atau rapat atau musyawarah manusia. Bukan berdasarkan firman Tuhan. Kalau pengajaran Yesus kan mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya Allah engkau. Berarti ada pihak lain bukan dirinya. Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus yang engkau utus. Sangat mudah memahami kalau tidak mengikutkan doktrin-doktrin. Ya. Jadi kenapa mereka bingung menjelaskan? Sulit dijelaskan. Kita belum masuk ke konsep 3 dalam 1, 3 in 1, belum. Konsep ketuhanan Yesus saja mereka nggak bisa pertanggungjawabkan imannya. Nggak bisa sama sekali. Apa? Ujung-ujungnya apa? Pokoknya itu iman kami. Ya udah, imanmu apa? Landasan imanmu apa? Ya pasti perkataan-perkataan manusia, konsili-konsili itu bang. Konsili Kalsedon itu ya, ini yang meracuni otak teman-teman Kristen. Konsili Kalsedon itu diputuskan bahwa Yesus 100% manusia sempurna, 100% ilahi sempurna. Jadi 200% ya, lucu kan? Dia manusia sekaligus Tuhan. Atau dia manusia yang ketuhan-tuhanan, ya kan? Dia manusia sekaligus Tuhan, manusia yang ketuhan-tuhanan. Ditanya kenapa dia menangis? Itu kan kemanusiaannya. Dan nggak mungkin Tuhan menangis, ya kan? Nggak mungkin Tuhan ketakutan berkeringat sampai butiran keringat sampai seperti tetesan darah. Kemudian muncul malaikat memberinya kekuatan. Nggak mungkin Tuhan diberi kekuatan oleh ciptaannya kan?
Nggak mungkin Tuhan dicobai oleh ciptaannya ketika Yesus dicobai oleh iblis. Ini aja nih kalau Anda mau berpikir sehat ya, kecuali Anda sudah tertanam doktrin yang konsili tadi, bahwa Yesus yang secara manusia sempurna, secara ilahi sempurna, itulah doktrin. Tapi kalau kembali kepada Bible, Yesus sama sekali tidak ada keilahiannya. Oke Bang ya, tapi kalau cuma pakai iman buta, ya itulah Anda. Kami tidak akan menggugat ya iman Anda. Makanya kami mengedukasi saudara-saudara kami yang muslim. Hei saudara saya yang muslim, jangan kalian mau dibodoh-bodohi misionaris. Kekristenan itu nggak jelas, amburadul. Halo, selamat siang. Oh ya, siapa punya yang nggak jelas, Ibu, nanti kita doa bukakan ya, Bu. Apa itu benderamu, Bang? Bang, benderamu itu lambangmu itu kau diludahi di Israel. Bunda Rahma, maaf, orang Oten kebanyakan begini ya, masuk ke rumah nggak permisi, nggak salam, apa? Aduh, nggak ada adab ternyata. Izin, sama tambahin lagi satu. Gini, orang Kristen tuh kalau nggak bisa berdebat secara melalui ilmu, makanya fitnah tuh jadi senjata bagi pecundang. Tadi aja ada tuh. Bukan. Tadi ada yang mengatasnamakan Abu Zuma tuh. Pengikutnya banyak lagi. Sudah lama. Iya, makanya itu. Tadi aku nggak ada lagi, sebentar ya, karena nggak ada lagi cara mereka untuk menghadapi Gurunda Bang Zuma. Caranya gitu, fitnah-fitnah kita, semua akun kita di cloning, menyamar-nyamar, begitu. Silakan Pak anak rantau, apa yang ingin kau sampaikan? Ya, aku sampaikan saja ya, saya naik mau mendengarkan Ibu ceramah dulu sama Pak Suma. Kalau Pak Suma mau ceramah silahkan. Berarti kau mau cuma mendengar, dibawa. Kalau kau cuma mendengar, tak mau diskusi. Oh, mau bertanya ke Bu. Oh, siap ditanya lagi ya? Oh iya, saya Jangan siap. setelah Saya ditanya lagi, saya bertanya dulu, nanti saya siap bertanya lagi. Karena kebetulan Bang Suma di sini, saya penasaran surat Al-Qoso ya. Selama ini saya penasaran sama Bang Suma, belum pernah dia jawab juga. Narantau, surat Al-Qoso. seumur-umur saya tidak pernah mendengarkan surat Al-Qoso, nggak ada. Al-Kasa sama surat Al-Alaq. Nggak ada, Al-Kasa sama Al-Qoso nggak ada. Apakah benar Musa ketemu Ngomong aja ini bocil. Lanjut Bunda, ini giginya udah nggak ada jadi nggak pas ngomongnya. Lanjut Bunda. Betul dulu itu kata-katamu. Surah apa tuh? Gigimu itu gigi palsumu itu. Gigi palsumu betul dulu lah. Surah Al. Orang kalau nggak ada gigi memang susah ngomongnya Bunda. Maklum udah tua. Saya typing ya. Bang Suma itu hari dia juga pura-pura dia tidak tahu itu, katanya itu surah. Sekarang saya mau tanya dia apakah dia sudah tahu, apakah itu benar atau tidak. Dalilnya di saya 36 nomor 12 Pak, baca Pak. Ya saya 36 nomor 12, coba Pak baca. Nanti baru Abang bertanya kepada saya Bang, kan tadi sudah dijanji, santai Bang, jangan Iya, jawabannya ada di Yesaya 36 nomor 12. Kamu ambil Yesaya sih. Terus coba bacakan itu Yesaya itu coba Abang bacakan. Iya, saya bacakan, izin ya Bunda Rama, aku bacakan ya Bunda Rama, nggak apa-apa ya Bunda Rama ya. Lanjut. Iya, biar dia tahu isi Yesaya itu dalilnya buat menyanggah apa kata dia itu. Ya, sabar ya Bapak ya. Bapak kan ganteng kalau sendiri, kalau berdua sama bom kalah sama bom Bapak. 36 nomor 12 ya. Oke, kita baca ya. Mana. Tetapi juru minuman agung berkata, adakah Tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada Tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan tahinya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu, anak rantau? Dah Pak, itu dalilnya Pak. Amin. Oh begitu. Iya, baru saya tahu ya.
di surat Al-Kahfi itu ya. Berarti Lanjut Bunda, dia cuma mau mendengarkan ayat-ayat pertanyaan dari Bible aja itu. Udah aku kasih tahu Bunda. Lanjut Bunda. Oten itu ya minimal kayak Pak inilah, walaupun ngeyel tapi dia nyimak ya Pak Hura. Silakan siapa tahu mau ditanggapi Bang, Pak Luhura. Hura-hura. Gurunda belum monitor ya? Pak Hura. Pak Hura pun ini pingsan. Teruskan aja, nggak apa-apa. Oke Bang. Jadi gini ya Bang ya, Tuhan itu kan penguasa alam jagat raya ini. Nah kita ke Biblemu sendiri ya. Kita ke Kisah Para Rasul. Di situ tertulis ya, bentar aku buka ya. Allah yang menciptakan bumi beserta isinya. Allah ya, atau Allah tentang karena itu milik orang Islam tapi disadur dikasih masuk ke Biblos. Padahal Allah yang menciptakan bumi beserta isinya. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan atas langit dan bumi yang memberikan nafas dan hidup serta memberikan nafas dan hidup kepada semua orang. Itu yang benar Pak. Allah adalah Tuhan. Jadi siapa yang Tuhan itu? Itu Allah. Allah yang Bapak mau lihat datanya. Cuma ketika tercampur dengan revisi-revisi atau penerjemah lain, dirubahlah Theos ini, dirubahlah Kurios ini menjadi Tuhan. Ya, tapi kalau pengajaran Paulus itu karena dia tetap menempatkan Yesus itu Kurios atau Tuhan, sekalipun Paulus itu nggak pernah ini ya, cuma penyesatan Paulus itu hukum Taurat, konsep penyaliban, konsep penebusan. Laila yang berperanan ini mengubah Yesus yang Tuhan Kurios ini menjadi Tuhan. Ini hasil Lai ya, dirubah-rubah oleh Lai. Terjemahan originalnya itu, bahasa originalnya kan Kurios. Untuk kepada Kurios-Kurios yang lain tetap diterjemahkan menjadi Tuhan, tapi khusus kepada Yesus Kurios ini diterjemahkan menjadi Tuhan. Coba tengok di Bible itu Pak. Kurios-Kurios yang lain originalnya diterjemahkan kepada Tuhan, tetapi khusus kepada Yesus, Kurios Yesus diterjemahkan menjadi Tuhan. Itulah penyesatan Lai. Kita kembali ke tentang konsep ketuhanan. Nah, Allah yang menciptakan bumi beserta isinya, Dia adalah Tuhan atas langit dan bumi. Itu yang benar. Ketika Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Bapa atau Allah, yang biasa disebut Yesus Bapa itu di dalam Bible itu adalah Allah. Itu adalah Tuhan langit dan bumi. Itu baru benar. Tapi ketika kita masuk kepada penyampaian Paulus di Korintus, hanya satu Bapa di surga itu Allah. Dan satu Tuhan yaitu Kristus Yesus. Nah, ini mulai rancu pemahaman orang-orang Kristen ya, memisahkan antara Allah itu Bapa, Yesus itu Tuhan. Nah, inilah mulai masuk lagi menterjemahkan Kurios itu Tuhan, Allah itu Theos itu Allah, padahal itu dewa ya kalau kita ke originalnya. Gitu Bang. Tapi sulit ya kalau teman-teman Kristen ini. Sebenarnya dia tahu, tapi modalnya cuma imani ya, memang sulit. Tapi resikonya itu Bang, kata Yesus, mereka yang telah kau berikan kepadaku, aku akan memberikannya hidup kekal, kata Yesus kan. Mereka yang kau berikan kepadaku akan kuberikan hidup kekal. Hidup kekal ialah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Jadi Yesus tidak mengajarkan Trinitas seperti yang Anda iman itu. Udahlah, Al-Hura ini nggak mau cuma ini. Silakan Pak Al-Hura. Mau diskusi apa enggak? Tanggapi dong. Bunda, ini judulnya mantap enggak? Apa itu Bang? Ada gula, ada kopi, ada gula. 3 in 1. 3 in 1. Itu 3 in 1 ya? Nggak pernah itu diajarkan. Itu ajaran sisipan ya. Palsu. Tadinya itu footnote, catatan kaki, disisipkan masuk, dijadikan sebuah dalil.
Inilah yang meracuni otak teman-teman Kristen. Lari dari penyampaian Yesus, pengajaran Yesus. Kata Yesus, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Dia siapa itu? Allah. Udahlah, Bapak ini tidak aktif. El Hura, persilakan kau buka masih- mute. Masih hidupkah? Kepada Kristen-Kristen yang di bawah, bantu El Hura, dia lagi kena stroke itu. Ayo teman-teman Kristen. Nah, Sudah sembuh. mendengar aja. Kita mendengar aja. Gini Mbak ya, saya bilang itu nggak segampang aja ya untuk mengenal Tuhan Yesus itu, pemahaman dengan Tuhan Yesus. Pokoknya Tinggal data, Pak. Tinggal data, dalil yang Anda tunjukkan, apa ya, keimanan Anda itu dipertanggungjawabkan dengan data. Apa yang Anda imani itu harus berkesesuaian dengan data-data atau firman Tuhan gitu loh. Kalau yang Anda imani tidak ada, pasti tertolak. Misalnya Anda imani Yesus manusia sekaligus Tuhan, di mana datanya itu Yesus manusia sekaligus Tuhan? Pernahkah Yesus mengklaim dirinya ilahi? Yang dia ilahikan itu yaitu Allah di surga. Selalu dia berkata, Bapakku di surga, Bapakku di surga. Selalu, jangan kau sentuh aku belum pergi ke Bapakku, Bapakmu, Allahku, Allahmu. Kan selalu dia berkata Bapaknya di surga. Udah jauh. Ada data yang Udah jauh lebar nanti cerita kita, dan nanti kalau ngomong kita nanti kalau saya paparkan semuanya. Jadi saya pun udah capek juga ini. Makanya saya hanya pengen mendengar aja lah. Karena mana tahu ada hikmah ya kan dari Allah itu bisa memahami tentang Alkitab itu aja. Kalau Yesus berkata, ya, aku berkata berarti udah sah. Tapi kalau dia berkata, firman Allah berkata, berarti udah lain oknum. Tapi kalau dia mengatakan aku berkata kepadamu, itu udah dia sendiri yang berkata. Makanya kita harus apa berbeda-beda. dia sampaikan tuh aku berkata Ya. kepadamu, apa itu kalimatnya? Lanjutkan. Baca aja lah di 5 Matius tadi itulah dulu, kan ada sampai 17 sampai ke 23 kalau nggak salah gitu. Baca aja lah di situ dulu. Jadi Matius 5 itu hukum Taurat. Aku datang bukan untuk menyediakan hukum Taurat, kan? Aku datang. iya, seterusnya kan ada yang perkataannya di situ. Jadi kalau membedakan Begini, Pak. begini, makanya saya dengar dulu. Makanya saya ambil contoh tadi perbedaan Allah berfirman kepada Musa dan Yesus berkata. Tapi saudara Bunda Rahmat tadi dibilang udah nggak usah ingat-ingat dari apa. Makanya saya diam aja. Karena sebetulnya pemahaman saya sebagai orang Kristen itu, kenapa saya lebih cepat paham dan percaya sama Yesus itu dengan cara-cara perkataan yang dikatakan Yesus, bahwasanya dia itu Tuhan, sesuai dengan yang tertulis di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 1 Yohanes pasal 14. Jadi bukan saya, makanya Begini, oke Pak, begini. pasal 1 ayat 1 dan 1 Yohanes pasal 14. Rudy Noise. Nah gini Pak, Anda berdasarkan Yohanes 1 nomor 1, pada mulanya firman. Yohanes ini siapa? Kenapa Anda tidak berfokus kepada penyampaian Yesus? Perkataan Yesus, kenapa? Oke, pertanyaan. Yohanes ini siapa tuh? Sebentar dulu Pak, ya. Yohanes di situ pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah. Apakah Yohanes melihat firman bersama-sama dengan Allah? Inilah Dalam Bible Bapak. Dengar dulu Pak. Dengar dulu. Anda kan landasan iman Anda itu kan Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah. Firman adalah Allah. Firman ini telah menjadi manusia. Firman telah menjadi manusia berarti Allah telah menjadi manusia. Yang dilahirkan Maria itu adalah Allah, betul. Yang disusui Maria adalah Allah, yang disalib adalah Allah. Padahal Allah itu tidak bisa dilihat. Allah itu tidak tersentuh maut.
Kan tidak masuk akal nih pernyataan kalian kalau Anda menganggap Yohanes 1 nomor 1 itu adalah Allah. Firman adalah Allah. Kalau Allah yang Anda pahami, yang jalan berdakwah di Galilea itu 3 tahun lebih, adalah Yesus adalah Allah itu sendiri yang berjalan kemana-mana, berarti Maria melahirkan Allah, yang disusui Allah, yang mati tersalib Allah. Kalau Anda ingin jujur, kalau Anda mau jujur, coba simak baik-baik ya. Perkataan Yohanes, pada mulanya firman, pada mulanya perkataan. Perkataan itu bersama-sama dengan Allah, karena perkataan adalah atau firman itu adalah sifat Allah. Allah punya sifat itu berkalam, berfirman. Firman adalah kalimat. Ketika sudah berkata-kata itu adalah firman, adalah kalimat. Tapi sifat Allah itu mempunyai kalam, sifatnya berkalam, berkata-kata. Melekat pada dirinya itu Allah itu, sifat Allah itu berfirman, berkalam. Melekat pada diri Allah itulah sifat Allah. Pada mulanya firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah. Karena firman adalah sifat Allah adalah, atau perkataan Allah adalah diri Allah itu sendiri. Tapi tidak ada perkataan di Bible bahwa firman itu adalah Yesus. Kalau di Bible tertulis firman telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Tidak ada tertulis firman itu Yesus. Ketika kita ke Kejadian 1 nomor 1, ini kalau kita mau waras ya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Apakah terang ini Anda ingin tuhankan juga? Karena itu adalah firman. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala. Kejadian 1 nomor 3, apakah cakrawala ini Anda ingin tuhankan juga? Kan tidak. Jadi firman itu adalah kata-kata atau kalimat. Di dalam Al-Quran, apabila Allah hendak menjadikan sesuatu, Allah hanya berfirman. Saya kutip ya, ada ayat Al-Quran. Inna ma'amruhu, bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'amruhu iza arodo syai'an ayakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya apabila Allah hendak menciptakan, Allah hanya berkata, kun, jadi maka jadilah. Jadi mudah memahami. Jadi firman itu adalah kalimah, perkataan, kehendak untuk menciptakan sesuatu. Ya Allah hanya berfirman, kun fayakun. Jadi maka jadilah. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Berfirmanlah Allah, jadilah segala sesuatu. Jadi kita jangan mengatakan Yesus itu adalah firman, karena gak ada kata-kata di situ di Bible. Kalau firman itu telah menjadi manusia, ada. Artinya kehendak Allah, perkataan Allah itu telah berwujud menjadi manusia Yesus. Kita semua ini adalah hasil dari firman Allah, hasil ciptaan. Jadi firman itu kalimat, hasil dari kehendak Allah. Kenapa sih? Di dalam Biblemu tertulis, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah hanya berfirman, kun fayakun, jadi. Mudah memahami itu sebenarnya kalau tanpa mengikutkan doktrin. Kalau murni saudara mengikuti pernyataan Yesus, ya nggak ada. Ketika Yesus turun ke bumi, dia anak manusia. Dia terangkat, anak manusia duduk di sebelah kanan Bapa. Itu cerita di Bible ya. Kemudian ketika dia duduk menghakimi ke-12 suku Israel, dia anak manusia akan duduk. Anak manusia akan duduk menghakimi, duduk di tahtanya bersama 12 suku Israel untuk menghakimi Bani Israel. Anak manusia. Ketika turun kembali, dia masih anak manusia. Nggak pernah ada narasi, aku sudah teliti Bible ya, 84 kali di Biblemu itu Yesus anak manusia. Yang memberi gelar itu anak Allah itu adalah si Paulus. Di Roma tuh, baca di Roma ya. Orang yang dipenuhi roh Allah adalah anak Allah. Orang-orang atau semua orang yang dipenuhi roh Allah adalah anak Allah. Itu gelaran si Paulus di Roma. Baca bang. Begitu saudara ya. Tanggapilah. Ya, Bang Elhura mau mematung apa mengapa ini? Bang, cukup Yesus ada aja yang dibikin patung, Bang Abang janganlah. Boleh ini enggak? Boleh, nambahin boleh. dikit? Boleh Nah, lanjut. Kalau Bang Elhura mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan atas dalil Yohanes 1 ayat 1, nah saya bantah di sini.
Di Kisah Para Rasul 22 nomor 8, nah jawabku, siapakah engkau? Tuhan, tanda seru tuh. Nah, Yesus jawab, akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu. Yesus sendiri mengatakan, mengklaim dirinya itu orang itu kan manusia. Gimana tuh Bang Elhura? Terus kalau Anda bilang pada mulanya Allah itu adalah firman dan firman itu adalah Allah. Nah, pertanyaan saya, firman itu kan adalah perkataan. Tadi Anda bilang, pas saya nanya, apakah Anda marah kalau kitab suci Anda dibakar? Anda jawab enggak. Nah, kalau gitu, untuk apa Anda mengimani bahwasanya bahwasanya Allah telah menyampaikan firman, sedangkan Anda sendiri saja pas firman itu dibakar, Anda nggak marah? Gimana tuh Bang Elhura? Begini, pertanyaannya begini. Firman, Yesus itu firman. Ya, dia Tuhankan. Bible itu firman. Kenapa kau tidak Tuhankan Bible? Sekalian kau Tuhankan Bible, sama-sama firman. Enggak. Begini Bunda, kan Bible itu kan perkataan atau firman yang diabadikan di dalam situ melalui ayat-ayatnya, dalil-dalilnya maksudnya. Nah, pertanyaan saya, kalau perkataan saja yang diabadikan di dalam Bible itu ketika dibakar orang Kristen gak marah, lantas di mana kita bisa menyebut orang Kristen itu beriman? Apalagi yang dibawakan dalilnya untuk membuktikan iman dia itu di Yohanes 1 ayat nomor 1. Gimana tuh Bang Elhura? Bukan kitab tapi novel. Maaf, salah. Elhura, dalam hitungan kelima, jika Anda tidak bersuara, maka Anda akan nyahla dari komalku. Bagaimana ini? Bang Elhura, dia sebenarnya menunggu-nunggu di kick sebenarnya ini Bunda. Turun malu. Enggak turun, jawabannya udah habis semua, enggak ada. Jangan modal iman sih, iman buta gini. Enggak, dia tuh iman di batas perkataan doang, nggak diamalkan. Yesus aja sunat, dia nggak sunat. Yesus larang makan babi, dia makan babi. Gimana tuh Bang Elhura? Bang Elhura? Alri, Grab, Alri. Udah lupa diri. Ada Grab. Oh, ya Allah ya Rabbi. Lupa diri. Bang L. Cek. Bang M. JZ, abang ini mungkin ini ya, seandainya ada singa makan rumput, kira-kira keselip nggak gitu? Bekas-bekas rumput di taringnya. Maksudnya? Kan gigi singa tuh runcing-runcing tuh. Kalau makan rumput dia gimana cara gigitnya rumputnya? Aduh, kurang paham maksudnya gimana? Iya, di Bible itu singa makan rumput juga. Loh, bukannya singa itu kan dia itu kan pemakan daging, bukan tumbuhan. Iya. Kok bisa singa makan rumput, gak ada sejarahnya? Nah, kalau ular makan debu gimana itu menurutmu? Kamu kan masih belajar di sekolah tuh. Ada ular makan debu, singa. Enggak di pelajaran manapun nggak ada tuh hal yang menyatakan ular tuh pernah makan debu, nggak ada. Berarti nggak sesuai dengan sains ya? Nggak sesuai dengan sains itu. Apalagi kalau singa makan rumput tuh kayaknya nggak ada, kecuali kalau kayak kucing tuh makan daun buat dimuntahin ininya yang lendir-lendir itu. Kalau semisal singa makan rumput sih kayaknya enggak deh. Soalnya kan singa itu pemakan daging. Bang Elhura, jawab dulu.
Ada outline lain nggak sih? Mau di-kick tuh. Di kick 1, 2, 3. Nggak perlu lama-lama kalau berhitung itu cepet. Udah, kalau turun sendiri kayaknya malu. Makanya Iya. nunggu Ini di-kick itu. Edward Nuli. Ya. Halo. Nah. Ya, selamat sore Pak Edward. Selamat sore, apa bisa dibantu? Bentar abang, itu ada sedot tuh di bawah, minta naik. Enggak. Ini karena Edward ada nih dulu, ditanya dulu ini. Edward Kristen Iya. Islam. Permisi. Ya, kamu Kristen apa Islam? Kristen. Oh, Kristen. Ya, silakan. Coba sebelumnya monitor Gurunda sudah ada di inikah di lokasi? Gurunda. Sebentar dong, saya pamit dulu. Sebenarnya saya masa kerja ini. Saya Terus punya kapan bisa naik, utusan Pak? datang. Mau foto-foto doang, Saya udah pamit screenshotnya. sebentar. Udah Tak di bebas screenshot atasan belum? datang. Terima kasih. Pak Edward, udah di screenshot Ya. belum? Permisi. Iya. Ya, cuman numpang foto aja ya. Iya, nggak apa-apa. Yang namanya di Komal ini ada artis gitu kan. Ya, nggak hanya di dunia nyata, ternyata di Komal juga ada sesi foto-foto ternyata. Ya. Masya Udah Allah sih ya. manggil-manggil Bang Zuma. Ini Bang Sedot WC. Iya deh, iya sudah deh. Udah ganti nama. Namanya udah direvisi. Iya kan sesuai kitab harus direvisi juga, Dek. Kenapa Bang Sedot? Gini nih ya, apa di ajaran kamu itu, apa di Al-Quran kamu itu bagaimana? Bagaimana Tuhan menciptakan Begitu, Bang. singa? Iya begitu. Iya begitu. Terima kasih. Singa itu, kenapa Allah itu apa menciptakan ciptaannya kayak singa? Kenapa bisa apakah Allah juga menciptakan kijang? Kalau Allah menciptakan kijang dan singa, kenapa Allah menciptakan singa untuk memakan si kijang itu? Kenapa begitu? Bapak. Tuhanmu sedot, Tuhanmu aja itu diciptakan oleh Allah kami. Tuhanmu itu Sedot, diciptakan. kamu belajar sains gak sih tentang rantai makanan? Kamu tahu nggak penciptaan dunia bagaimana? Penciptaan dunia dari Al-Quran bagaimana? Kalau di Alkitab bisa menjelaskan kenapa? Coba jelasin, singa makan rumput. Nggak ada sejarahnya tuh singa makan rumput. Yang ada singa tuh pemakan daging. Iya, karena Tuhan pertamanya menciptakan singa makan rumput, tapi karena manusia jatuh dalam dosa. Hewan pun bisa direvisi. Inilah adu argumen antara anak SMP dengan bapak-bapak yang sudah bangkotan. Silahkan. Ini masalah agama, Bos. Al-Quran itu tidak menjelaskan kan bagaimana singa bisa makan kijang, padahal kijang juga kan ciptaan Tuhan. Jadi kenapa bisa begitu? Udah dijawab sama dia tadi. Makanya sekolah, Pak. Gimana sih, Pak? Iya, rantai makanan itu bahasa sains. Saya bilang bahasa agama ini, bahasa Alkitab atau Al-Quran. Bagaimana Tuhan Allah menciptakan singa dan Justru kijang. lebih logis makan kijang karena kan itu daging tuh bukan rumput. Tahu belajar dulu rantai makanan, Bang. Kijang kan juga ciptaan Tuhan. Masa Tuhan ciptakan binatang lain untuk makan? Coba kamu jadi kijang. Mau nggak dimakan makan sama apa? Sering singa? makan ayam nggak? Makan daging ayam, sapi pernah kamu makan nggak? Sedot? Atau Iya, karena kita udah jatuh dalam dosa. Kita kan dulu di Taman Eden. Iya, kalau gitu coba kamu jadi ayam. Kasihan kan juga ayamnya. Nah. Tunggu dulu. Kita dulu kan hidup di Taman Eden. Kita hidup di Taman Eden telanjang bulat. Kita hanya makan buah. Kita nggak makan binatang atau daging. Tapi karena kita jatuh dalam dosa. Jatuh kau ke bawah dalam dosa kau. Lanjut, ada yang lain nggak yang mau naik? Gimana tuh tadi Bang Sedot WC? Dia terlalu banyak makan itu. Di bawah ada yang bertanya, apakah adik
adik kita ini Zuma Junior anaknya Gurunda bukan. Bukan. Anaknya ya. Bukan anaknya Gurunda. Ada yang bertanya di bawah, jangan salah paham. Anaknya Gurunda itu belum ada yang ini ya, ada yang kuliah. Saya tahu lah anak-anaknya itu. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam. Masih SMP Bunda belum kuliah. Ada yang mau ditanyakan Bang Putra Wajib? Ada anaknya Ada, SMP Bang. Cuma cewek. itu tadi saya mau ikutin itu karena kenapa dia langsung jatuh dia. Ya, Ada anaknya Gurunda cewek, ada SMP, ada anaknya. Kursi dulu ya, Bang ya. Ya, oke Bang, lanjut Bang. Aku turun dulu. Oke, siap Oke, Bang. iya aku di bawah aja bannya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang wabarakatuh. Singa. Ya. Ustadz Singaula naikin si sedot WC seru tuh kayaknya. Dia Ustaz masa Singa. mau sama orang sedot WC. Oh, ini Melaki ada nih. Balaki, gimana Balaki? Apa tuh? Ya Bang Balaki, gimana kabarnya? Baik. Ya. Namanya Balaki, bagus ini. Luar biasa. Silakan JZ. Ini Kristen. apa? Iya, saya Kristen. Iya Kristen deh. Enggak, itu namanya kok jadi mengingatkan pada ayat enggak jadi deh. yang ini. Pertanyaannya apa tadi soal singa? Iya, singa tuh kan di Bible tuh dijelaskan makan rumput, sedangkan menurut sains tuh singa tuh kan pemakan daging. Nah, terus Bang Sudut ini berusaha menyangkal. Itu kan gak logis tuh. Dia menyangkut pautkan antara singa dan kijang tuh. Kan kijang Coba tuh. kita lihat ayatnya. Bang Singa ayatnya di mana, Bang? Mana ayatnya? Kita buka. Coba. Nanti saya boleh nanya juga ya. Ayatnya mana ya? Di Yesaya 65, Pak. Yesaya 65 nomor 25. Yesaya 65 Nomor 25. Bentar, saya buka ya. Serigala. Coba dibaca ayatnya. Anak domba akan Coba dibaca ayatnya. bersama-sama makan Abang lah yang baca lah, Bang. Itu kan kitabnya Abang. Itu judul kopnya itu jawaban Allah, hukuman bagi bagi orang berdosa dan keselamatan bagi orang saleh. Nah, ayat yang ke 25 tadi ya. Ya. Mana di situ serigala dan anak domba di situ. Singanya makan jerami gitu. Maksudnya gimana? Jerami jenis apa itu, Pak? Batu, apa daging atau tumbuh-tumbuhan dia? Di situ ada dikatakan akan. Ada kata akan enggak? Iya, berarti kalau akan makan jerami, dia berarti dia spesies yang makan jerami, Pak. Sudah terjadi belum kalau akan? Nah, karena nggak terjadi, makanya kami pertanyakan. Enggak, bukan karena Kalau terjadi mah kita percaya, Pak. Cuman karena kita nggak pernah melihat singa makan jerami atau rumput, Iya. ya makanya kami anggap itu receh gitu. Tapi kalau Tuhan bilang singa akan makan rumput, bisa nggak? Kalau gitu kenapa ditulis di Bible kalau nggak terjadi kan? Itu akan terjadi. Nah ini Iya, anak SMP ya, makanya. pantas saja. Itu Kitab penting cita-cita, nggak? Dek. Kitab cita-cita. Ya akan tahu. Coba jelaskan kata Aku akan. tanya, itu penting nggak? Oh iya, penting itu akan terjadi, tapi akan. Coba jelaskan kata akan kalau kamu memang sekolah. Akan itu udah terjadi atau belum terjadi? Akan belum terjadi. Nah, tapi pertanyaannya kalau orang berilmu apa ya ngebaca Bible terus ngebaca ayat itu kan jadi bingung tuh. Dia Bingung mikir, bagaimana? harus mikir dulu nih. Loh, ini gimana ya di sini kan dijelaskan tuh akan makan rumput lah. Kalau dibilang adik nanti akan masuk surga, apakah sekarang udah di surga? belum tentu. Jelas aja Pak Pak Malaki, urgensi untuk akidah itu nggak ada. Ngapain ditulis itu yang dikatakan
Jumat Junior. Gini, maksud saya itu jadi kan nggak cerdas. Sesuatu yang dikatakan akan itu berarti nanti akan terjadi, bukan sekarang. Itu akan, dan itu terjadi ketika ada suatu kondisi yang khusus. Bahkan dikatakan di situ juga serigala dan anak domba akan sama-sama makan rumput. Ini belum terjadi nih, tapi akan terjadi. Tapi di dalam, kan Anda bilang itu kalau Tuhan. kondisi sekarang kan, nah buktinya kalau menurut saya itu nggak ada tuh singa yang makan rumput dalam kondisi sekarang. Justru kalau dia bisa makan sesamanya ya dia makan sesamanya. Nah, tapi Yang penting akan kalau misalnya gini deh, kalau sekarang singa itu dia makan rumput, tetap taruh saja di kepalamu singa itu dia makan rumput misalnya. Tetapi dikatakan di dalam sebuah nubuatan singa itu akan makan daging. Satu waktu nanti dia akan makan daging gitu loh pada suatu kondisi. Makanya dikatakan akan itu belum terjadi tetapi akan terjadi. Nah, tapi tadi abang bilang dalam kondisi terdesak kan. Nah, di dalam kondisi terdesak pun singa kalau mana terdesak? Bukan terdesak. Aduh, ini anak SMP ya, gitulah. Ini sebenarnya umat Muslim malu dong itu. Ini 1000 orang yang nonton memang bukan menjelaskan kata akan tapi saja. betul-betul Nggak kan bisa. kalau betul-betul Yang malu itu justru abang sama anak SMP aja kelabakan. Loh, kelabakan gimana, bro? Anda menjelaskan kata akan itu sudah terjadi atau belum? Jelaskan saja. Nah, kata akan tuh memang untuk menjelaskan sesuatu yang belum terjadi tapi akan terjadi, mau terjadi. Iya, betul, tapi belum terjadi. Ya, sesuatu yang berubah dari ini sebuah awal, misalnya kamu ini masih SMP, akan ke terus perguruan kalau tinggi. begitu Tapi kamu masih SMP deh. Kamu akan anak-anak aja kamu nggak mau kalau gitu berbagi penjelasan ilmiahnya kalau gitu penjelasan ilmiahnya di Bible saya sedih aja kalau umat akan Islam makan rumput itu gimana? Gini, bro. saya sedih aja kalau umat Islam itu pola pikirannya model kayak gini nih. Kasihan gitu loh, diketawain. Dia ngomong dulu, Malaki. Gimana? Nah, terus penjelasan secara ilmiahnya singa akan makan rumput itu apa? Dalam kondisi terdesak sekalipun singa nggak makan rumput, justru dia makan sesama singa. Kalau bisa baku bunuh ya baku bunuh. Berarti Tuhannya halu itu. Kalau misalnya nggak cerdas ya udahlah. Ini kelihatan bodohnya gitu loh. Masa akan aja nggak bisa? Udahlah. Nggak level. Nggak level apanya saya tanya dulu ke Bang Malaki nih. Level tapi nggak bisa penjelasan ilmiahnya menjelaskan singa akan makan rumput itu di mana? Bahkan dalam kondisi terdesak di alam sekalipun itu singa nggak bakal makan rumput. Justru kalau dia udah dalam kondisi kelaparan banget, kalau dia bisa baku bunuh ya baku bunuh, dia juga bakal menjalankan udah kabur deh, sifat kanibalisme. Udah kabur deh. Makanya itu aduh. Ya Allah. Ini Gurunda udah monitor belum? Gurunda. Pak Kris, naik Pak Kris. Pak Kris, naik. Ya Allah. Lah kok pada parkun? Silakan bernarasi aja. Silakan. Tak terbayang macam mana ya singa tuh makan rumput. Coba bayangkan. Aku sih sering makan rumput ya, tapi singa host ya sering makan rumput. Malahan aku sering sayur bayam, daun singkong sering. Lalapan. Mungkin aku yang dinubuatkan dalam kitabnya mungkin ya. Harusnya Pak. Jangan-jangan aku yang ditulis di situ. Waduh. Coba